Kalau saya jaksanya, katanya saya sudah bebaskan. Ada banyak faktor tadi dijelaskan Kang Asep. Kalau justice kolaborator jangan ditanya. Harusnya jaksa penuntut umum yang sudah terbantu sekian panjang berkaitan dengan persidangan oleh Eliezer harusnya mengajukan justice kolaborator ke majelis hakim. Komentar Anda dan harapan Anda, Bung Roni, untuk tuntutan hari ini terhadap Richard? Iya Mas Bayu, tentu harapan kami tim penasihat hukum pastinya kan harapan yang terbaik buat Richard Eliezer ya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Kang Asep, itu juga pun kalau dari kita lihat fakta persidangan, Richard Eliezer konsisten kemudian ketika menjadi GC, kewajibannya dia laksanakan. Yaitu bagaimana bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu kejahatan. Nah dalam hal ini kan dia akan mendapatkan haknya dia. Kita berharap bahwa haknya dia sebagai GC itu dapat dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ya. Dan sudah sangat jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diatur, diberikan reward, diberikan penghargaan. Bahasanya kurang lebih seperti itu Mas Bayu. Ya. Jadi memang kalau tadi disampaikan oleh Pak Asep, saya sangat setuju ya. Di luar negeri, Mas Bayu, bahwa terhadap seorang GC itu tidak dipidana. Karena kalau dia menjadi seorang GC, negara harus melindungi, malah melindungi kalau di luar negeri ya. Nah ini kan kalau kita lihat dalam perkara pidana yang di mana seorang yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum menjadi justice collaborator, bahasa modernnya seperti itu ya. Nah kita berharap bahwa penegakan hukum di Indonesia ini bergerak maju ke depan ya. Jadi kita ini berpikirnya bukan mau kita samakan seperti di luar negeri, tidak. Tetapi dalam hal perkembangan hukum yang ada di negara-negara yang maju, tentunya kan ini kita bisa menjadi perbandingan terhadap seseorang yang menjadi justice collaborator. Kalau di luar negeri Mas Bayu memang tidak dipidana, negara melindungi banget gitu. Nah ini mungkin kita melihat bahwa kan kemajuan penegakan hukum di Indonesia ini kan semakin baik Mas Bayu. Ya. Kalau saya lihat aparat penegak hukum ini juga melihat bahwa ini mereka berpikirnya cara berpikir progresif. Tentunya kan perkara Richard Eliezer menjadi pintu masuk terhadap penegakan hukum yang lebih baik di Indonesia. Itu harapan kami Mas Bayu. Ya, kita bisa menerima harapan tersebut dengan sangat terbuka sebetulnya berkaitan dengan apa yang dilakukan Richard Eliezer. Bahkan sebelum sidang dia sudah menguak fakta ini, makanya kemudian banyak hal terbuka selama persidangan. Tapi sebagai tadi Kang Asep menyampaikan prediksinya, Bung Roni, prediksi terkuat Kang Asep adalah pengurangan hukuman dari tuntutan maksimal 20 tahun penjara. Nanti akan ada tahunnya lah berapa. Kalau itu terjadi begitu, apa komen Anda berkaitan dengan mendengarkan tuntutan ini ya? Kan toh nanti majelis hakim yang akan menentukannya, Bung Roni. Jadi tidak maksimal tapi akan ada pengurangan. Hal semacam ini juga bisa diterima oleh Anda dan tim? Atau sudah dipersiapkan juga dengan Richard Eliezer? Iya Mas Bayu, segala kemungkinan tentunya kita harus siap ya. Ya. Jadi yang pertama kalau yang disampaikan oleh Mas Bayu tentunya ada keadilan. Yang pertama ada keadilan untuk Richard Eliezer. Itu yang kami perjuangkan selama ini Mas Bayu. Yang kedua, ini adalah harapan untuk masyarakat luas di Indonesia bahwa ketika seseorang yang dianggap menjadi rakyat yang lemah, kecil, dan tidak mampu berhadapan dengan orang yang berkuasa, kemudian dalam hal mencari keadilan. Nah, proses penegakan hukum di Indonesia ini semakin bisa dipercaya oleh masyarakat kecil gitu. Bahwa keadilan itu tidak hanya milik segelintir orang yang mempunyai uang, orang yang bisa mengatur ini, tetapi ada orang kecil yang ketika berhadapan dengan proses peradilan, mereka merasakan bahwa proses peradilan itu adil, berkeadilan, jadi fair trial gitu. Jadi tidak ada yang memilah-milah bahwa ini karena dia kelompok ini, dan ketika orang kelompok kecil dianggap tidak mampu dipinggirkan. Nah ini kan menjadi harapan semua orang bahwa fair trial itu harus terjadi di persidangan, karena kan kita berharap bahwa proses penegakan hukum di Indonesia ini proses penegakan hukum yang berkeadilan. Ya, kalau kita lihat kan ini
dari KUHP yang lama kemudian menjadi KUHP yang baru, kita lihat kan perbedaannya bagus ya Mas Bayu, bahwa lebih maju ke depannya. Dan ini kan kalau kita lihat bahwa dalam kasus Richard Eliezer, sekali lagi Mas Bayu, ini menjadi pintu masuk terhadap proses penegakan hukum yang lebih baik atau yang berkeadilan untuk masyarakat kecil ke depannya. Ya, kita mengerti betul apa yang Anda sampaikan. Kang Asep, Anda sempat menyampaikan tadi, tapi saya ingin lebih jelas sekarang, mumpung ada Bung Roni juga. Anda mengatakan kalau orang seperti Richard Eliezer menguak sebuah fakta dalam sebuah kejahatan besar seperti ini, tapi kemudian dia masih juga ada, bahasa Anda tadi mengatakan, masih ada hukumannya, seberapapun itu, bahkan 1 hari sekalipun, rasanya ini akan membuat kemudian orang berpikir 2 kali untuk menjadi penguak fakta gitu. Kira-kira begitu ya Kang ya. Tapi apakah ia harapan bahwa berani mengungkapkan fakta dan mengalami pengurangan hukuman? Saya, kalau misalnya pengurangan hukuman cukup drastis, berani diajukan oleh jaksa penuntut umum ke majelis hakim. Mungkin ini juga masih bisa menjadi harapan, Kang Asep, bahwa orang harus berani mengungkapkan faktanya, seberapapun dia tertekan untuk sebuah kebenaran. Kang Asep. Sama, kan tujuan hukum sekarang itu perkembangannya rehabilitatif, ya, merehabilitatif, ya, mengembalikan. Nah, ketika sekarang mengembalikan dengan alasan DLP banyak, biaya hidupnya banyak, dan sebagainya, ada kejadian, ya, ini orang kecil kan, tapi membuka aib yang besar, kan, yang dirusak itu institusional, personal, bahkan prosedural, kan, ya. Jika dibuka oleh semacam orang kecil dari Eliezer, sekarang masih dikasih punishment, dikasih hukuman, pasti akan mematikan. Motivasi lahir itu kan menimbulkan kan reward kan. Nah, orang-orang semacam Ica ini banyak, sekali lagi sangat banyak, tapi kan takut. Nah, kalau sekarang Ica aja diperlakukan demikian yang mendapat tontonan publik, apalagi yang lain. Akhirnya apa? SDM, selamatkan diri masing-masing. Sudahlah urusan dia. Istilah bahasa agamanya amaluna amalukum, amal gue, yang penting gue nggak terlibat, lu yang terlibat. Itu pasti Mas Bayu. Ya, kan sudah banyak dikasih, entah di eksekutif, di yudikatif, ya, itu pasti banyak orang-orang kecil yang tidak berani mengatakan. Tapi kalau sekarang sejarah hari ini misalkan ada tuntutan bebas, hakim juga bebas, ya, saya yakin orang-orang kecil akan berani mengatakan. Satu itu, kita lihat praktisnya ya. Sekarang teoritisnya, tadi disebut oleh Bang Roni ya, kan kita sepakat, kita ini keturunan Belanda, ya, sistem dari Belanda. Ya. Kita menghadap JC ini kan setidaknya ada 3 undang-undang yang setidak-tidaknya ya. Kita meratifikasi tadi yang disebut oleh Bang Roni ya, 2 konvensi internasional di negara-negara yang nama JC tadi ya, jangan diproses, ya, jangan dihukum. Ya tidak. Nah, kalau kita politik hukumnya tadi rehabilitatif, kita mengadopsi sebelum JC loh, konsep JC lahir ya, kita sudah meratifikasi konvensi internasional. Itu kebiasaan internasional menjadi traktat, menjadi konvensi, menjadi perjanjian internasional. Itu di negara-negara beradab. Lindungi para JC ini, karena semua jadi terbuka dengan JC. Nah, kita kebetulan dikasih contoh yang menarik sejarah hukum di Republik ini adanya Icat, ya. Si Icat ini sekarang membuka, bayangkan, dia berani melawan. Sampai sekarang kan serangan terus-terus, istilahnya klaimnya Mas Roni ini kan dikeroyok oleh dapat buru angin kan. Nah, kalau sekarang besok hari ini jaksa menuntut hukuman, hakim mengiyakan, jangan harap di Republik akan lahir JC. Jangan harap orang-orang berani mengatakan tadi ujungnya SDM, amaluna amalukum, amalu amal gua. Lah terserah, ngapain gua ikut ributan. Jadi sekarang ini, sekarang ada di masyarakat tuh gini Mas Bayu ya. Capek-capek lah gue jadi saksi juga males, ngapain, udah kalau ada kecelakaan juga tinggal bayangin, kalau ada kecelakaan aja orang nggak berani jadi saksi karena akan bolak-balik kepada urusan penegak hukum kan. Iya, terbayang Kang Asep. Nah, itu yang gambaran bagi saya. Betul, pembunuhan dilarang, tapi sekali lagi zaman dulu sudah ada di buku 1 tuh panduan, judulnya tuh alasan penghapus, alasan peringan, alasan memberat. Itu lahirnya pasal 51 tuh untuk mengenyampingkan bagi orang-orang kecil, diinjak, ditekan. Nah, kan tidak ada pilihan, bahasa saya selalu kan tidak ada pilihan lain, bahasa psikolog, tekanan objektif, bahasa Romo itu adalah tadi saya katakan bingung, yang nggak ada pilihan, maka orang itu eliminir. Ya, Kang Asep, kita ngerti. Saya agak senyum-senyum kalau Kang Asep bicara ya, Bung Roni ya, juga pemirsa, karena punya istilah-istilah sendiri. SDM, apa hubungannya sama SDM? Ternyata singkatannya beda. Kirain betul-betul mau mengutip sesuatu dari hadis atau Al-Quran, tetapi singkatan. Inilah Kang Asep Iwan Iryawan. Kang, sedikit saja.
singkat sebelum saya ke penutup ke Bung Roni. Kan jaksa penuntut umum mengajukan nih, bisa saja hanya pengurangan hukuman dari maksimal begitu. Dan semua penjelasan Kang Asep bahwa seorang justice kolaborator bahkan sebetulnya sudah ada nggak lagi jurisprudensi tetapi konvensinya begitu di dunia internasional, justice kolaborator harus dilindungi. Nah keputusannya kan di hakim, Kang. Ini sebetulnya hakim nanti yang akan bisa menentukan. Misalnya jaksa penuntut umum mengurangi hukuman dari maksimal jauh begitu, tapi hakimnya bisa saja membebaskan. Ini saya membayangkan gitu. Bisa, Kang? Ya, bisa. Jadi kan sekarang acaranya kan Mas Roni, pembelaan, pledoi kan atas tuntutan, Mas Roni ngajukan pembelaan dan ijad kan, 2 kata dan atau ya. Nanti hakim ada terjadi replik duplik ya, tapi ada 2 kesempatan masing-masing. Nanti hakim bisa sama, bisa beda ya. Nah, sama itu bisa aja sama dengan jaksa penuntut umum, bisa aja beda, membebaskan ya. Saya harapkan terus ya, hakimnya berani membebaskan ya. Kalau membebaskan, nah selalu sering ada 4 istilah Mas Bayu. Hukuman untuk perkara pembunuhan tuh tewas, mati ya. Lapas di penjara, ya, lepas dan bebas. Jadi lepas, tewas, di lapas pilihan. Nah, sekarang kalau JC di lapas, saya nggak setuju gitu. Bagaimanapun dia harus bebas. Tapi kalau yang pelaku utamanya ya harus tewas gitu selalu. Nah, sekarang hakim mudah-mudahan saya berharap ya ke ijad bebas, ke aktor intelektual ya tewas gitu. Sebagai sebuah prediksi ya, kalau Kang Asep hakimnya ya kan, tapi sekarang udah mantan hakim. Saya ke Bung Roni, pledoi akan dipakai, saya meyakini. Kalau apakah ini akan dipakai juga sebagai sebuah pembelaan untuk Richard Eliezer berkaitan dengan statusnya sebagai justice kolaborator untuk bisa memohon bebas? Bung Roni, saya boleh mendahului itu? Iya Mas Bayu, dalam hal ini kita sedang menyusun Mas Bayu, tetapi targetan kami kan memang dari awal saya mendampingi Richard Eliezer, di penyidikan saya sudah sampaikan bahwa Richard Eliezer ini tidak mempunyai mens rea, tidak mempunyai niat ketika saya mempelajari berkas ya. Kemudian di dalam fakta persidangan terungkap bahwa ini adik kita ini tidak mempunyai niat mens rea. Karena apa? Dia hanya sebagai alat. Nah, kalau sudah jelas di persidangan ketika ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa Don Plegan orang yang menyuruh, kemudian Richard Eliezer sebagai alat, tentunya sebagai alat tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Ini tidak hanya ahli dari jaksa penuntut umum, Mas Bayu, tetapi ahli juga pun dari Verdi Sambo menyampaikan seperti itu. Jadi saya pikir fakta persidangan sudah sampaikan, jadi sudah terungkap ya. Ini adalah, kalau saya dari awal saya berdampingan, saya berharap ada jalan menuju keadilan untuk Richard Eliezer. Ketika di persidangan, di perujung persidangan ini kita melihat bahwa keadilan itu ada, Mas Bayu. Nah, dalam proses menyusun pledoi, tentunya targetan kami dalam hal ini sebagai tim penasihat hukum, kami menyampaikan bahwa Richard Eliezer harus bebas. Karena fakta persidangan ini sudah terungkap semuanya, dan sisi bahwa dia sebagai GC ya, dia kooperatif, kemudian kita sudah paparkan ahli kita semuanya, kemudian ahli pidana sudah sampaikan sampai dibandingkan dengan KUHP yang baru terkait dengan sikap batin, kemudian patuh dan taat, itu semua sudah terungkap Mas Bayu. Soalnya kan kita dari tim penasihat hukum, target kita adalah bebas. Terima kasih Mas Bayu. Baik, Bung Roni Talapesi dan juga Kang Asep Iwan Iriawan, terima kasih sekali lagi selalu dalam perbincangan ini bersama Anda. Kami selalu mendapatkan wawasan mengenai hukum di Indonesia. Sampai jumpa lagi di dialog yang lain. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dan saudara, kami masih akan hadirkan Sapa Indonesia Pagi sebentar lagi dengan informasi lainnya. Simak informasi mengenai politik nasional. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, kemarin mengatakan dalam rangkaian perayaan ulang tahun PDI Perjuangan, pengumuman nama capres yang bakal diusung PDIP adalah urusannya, dan kapan diumumkannya hanya Ibu Megawati yang tahu. Kami segera kembali. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Sleole isi lebih banyak. Isi 4,
Biskuit dengan selai buah. Selele isi 4 makin seru. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok belinya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangatnya counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Timbang ting. Nggak gitu, ngilangin gerah. Saudara, seorang ayah di Depok, Jawa Barat menyekap dan mengancam putri kandungnya yang masih balita. Proses evakuasi korban berlangsung hingga 6 jam. Tim kepolisian dari Polres Metro Depok dibantu Polda Metro Jaya berupaya melakukan evakuasi terhadap bocah perempuan berusia 3 tahun yang disekap ayah kandungnya dan diancam dengan senjata tajam. Negosiasi dengan pelaku berlangsung alot hingga 6 jam. Penyekapan berawal dari pelaku yang membuat keributan di lingkungan rumahnya. Saat hendak diamankan warga, pelaku lari ke rumah dan menyekap serta mengancam anaknya sendiri. Sang anak akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Depok. Kita menerima laporan adanya penyanderaan terhadap anak berusia 3 tahun. Ya, pada posisi sangat memprihatinkan ya, ditusuk pakai sangkur dengan ancaman, dan ternyata pas kita dalami ternyata ini adalah orang tuanya sendiri. Oleh karena kita harus berhati-hati ya, karena memang ada dugaan bahwa ayahnya ini adalah menderita gangguan jiwa ternyata setelah kita dalami. Kita ke informasi dari dunia politik, Saudara. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri belum mau mengumumkan nama calon presiden yang akan diusung PDIP pada Pilpres 2024. Menurutnya pengumuman nama capres yang bakal diusung adalah urusannya sebagai Ketua Umum partai. Saat memberikan pidato politik pada perayaan ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri menyebut banyak pihak yang menunggu partainya mengumumkan calon presiden. Megawati menekankan penetapan capres yang diusung partai PDI Perjuangan merupakan kewenangannya selaku Ketua Umum partai sesuai hasil Kongres Partai 2019 lalu. Ini orang kan sekarang nunggu, nah, makanya enggak dah. Dengan segala hormat saya pada teman-teman saya partai lain, saya mau konsolidasi rumah tangga saya aja dah. Kenapa? Lah karena kayaknya kan semua katanya Hasto
wartawan yang meliput saja katanya, kata Hasso loh, kalau salah Hasso mesti salahin. Katanya yang daftar 150 dalam luar negeri, luar negeri ya, saya kaget ngopo toh yo. Orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun gitu. Karena kan ini yang ditunggu-tunggu. Kalau orang main taruhan, wah udah masang. Sing Arab diumumke ibu sopo. Ya. Baru kan pada yuk ya ntar dulu, emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak. Iya dong, kan mesti keren kan saya ketua umum terpilih di Kongres Partai sebagai institusi tertinggi partai. Maka oleh Kongres Partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin, enggak ada urusan gue. Dalam wawancara khusus bersama pemimpin redaksi harian Kompas, Huta Dharma Saputra, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengungkap ciri atau pandangan yang perlu ada dalam calon pemimpin Indonesia ke depan. Dalam wawancara khusus bersama Kompas di kediamannya di Jakarta, Megawati belum bersedia mengungkapkan kapan momentum pengumuman bakal capres dan bakal cawapres dari PDIP. Namun ia menegaskan bahwa figur capres 2024 harus memiliki cakrawala berpikir yang luas. Ia mencontohkan seperti Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang sejak usia 16 tahun sudah menuliskan berbagai pandangannya tentang persoalan bangsa. Kalau saya bilang, saya menyebut cakrawala berpikir itu karena mesti bayangan saya itu lebar gitu loh. Dianya, saya nggak akan berpikir kalau seperti orang sevisioner bapak saya gitu loh. Kalau situ baca yang namanya bukunya itu, atau bukan buku itu kan sebenarnya kumpulan tulisan-tulisan beliau ya di bawah bendera revolusi. Jadi itu kan beliau saya sangat tahu dari umur 16 itu mengolah pikirannya, sehingga menurut saya sebuah hal yang luar biasa. Pemimpin kayak apa sih yang bisa kita harapkan terus-menerus gitu, jangan ngoceh aja. Lo berani tanggung jawab. Saya pasang badan, gue bisa jadi presiden gitu. Gue bisa jadi presiden, ya cari aja dah sana. Yang ngomong kayak gitu sopo wae. Aku sih diam aja. Kan kita kalau melihat dari tadi, kalau saya bilang, saya menyebut cakrawala berpikir itu karena mesti bayangan saya itu lebar gitu loh. Dianya, saya nggak akan berpikir kalau seperti orang sevisioner bapak saya gitu loh. Kalau situ baca yang namanya bukunya itu, atau bukan buku itu kan sebenarnya kumpulan tulisan-tulisan beliau ya di bawah bendera revolusi. Jadi itu kan beliau saya sangat tahu dari umur 16 itu mengolah pikirannya, sehingga menurut saya sebuah hal yang luar biasa. Sementara Presiden Joko Widodo memuji keputusan Megawati yang masih menahan nama capres dan cawapres. Presiden Jokowi mengaku senang bahwa calon presiden dari kader internal PDI Perjuangan. Joko Widodo mengajak seluruh kader PDI Perjuangan untuk sabar menunggu nama yang akan diusung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan sebelum batas waktu penyerahan nama calon presiden ke KPU. Calonnya adalah dari kader sendiri. Dan yang saya senang, mohon maaf Bu Mega, Bu Mega dalam memutuskan itu betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Didesak-desak dari manapun tidak goyah.
meskipun namanya sudah di kantongnya Bu Mega. Saudara, Kompas TV berhasil meraih penghargaan media televisi terbaik peringkat pertama dari Kementerian Keuangan. Apresiasi diberikan karena Kompas TV dinilai baik menginformasikan berbagai kebijakan dari Kementerian Keuangan sepanjang tahun 2022, terutama terkait APBN. Hadirin, kami silakan duduk kembali. Kompas TV meraih juara pertama kategori media televisi apresiasi media negara dana raksa tahun 2022 dari Kementerian Keuangan. Penghargaan ini diberikan kepada para media yang telah menginformasikan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sepanjang tahun 2022. Ada lebih dari 2.400 karya jurnalistik mengenai APBN di media cetak, televisi, hingga online yang dinilai oleh tim juri. Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dalam proses penilaiannya. Di malam penghargaan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kerjasama yang baik antara Kementerian Keuangan dan media diharapkan bisa terus dijaga ke depannya, terutama memasuki tahun 2023 yang akan memiliki banyak tantangan. Namanya negara dana raksa, yaitu adalah institusi bendahara negara yang mengelola keuangan negara. Merasakan sekali pentingnya untuk berpartner dengan media secara baik berdasarkan mutual respect, mutual trust, dan semacam hubungan konstruktif, karena kita menyadari bahwa institusi kami dengan media juga merupakan pilar yang sangat penting bagi bagaimana Indonesia menjaga kontrak sosial yang sehat, baik, dan terpercaya. Ini adalah kali pertama Kementerian Keuangan menggelar apresiasi untuk media. Harapannya bisa membangun optimisme pada publik soal pembangunan negara dari aspek keuangan. Tim Liputan, Kompas TV. Selamat tahun. Tetap bersama kami, Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda berikut ini. Jumlah orang menjadi korban penipuan berkedok kurir paket. Setelah mengklik pesan WhatsApp dari pelaku, seketika saldo rekening korban ludes. Mengatakan bahwa akses akun Anda sedang digunakan user ID ini. Ini rekayasa sosialnya, harusnya kan nggak boleh. Hacker itu biasanya mau melakukan eksploitasi. Saksikan selengkapnya dalam Target Penipuan Berkedok Kurir Paket, Rabu 11 Januari pukul 10:30 malam di Kompas TV. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga, dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Pejuang keseruan. Gak pernah ragu, bikin harimu makin berwarna, makin seru. Nikmati keseruan, hilangin suntuk. Fanta, bikin seru, lebih berasa. Fanta Orange baru, kaya vitamin C, lebih berasa. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu.
Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Beberapa informasi penutup, saudara, untuk Sapa Indonesia Pagi hari ini. Tahun ini ibadah haji akan kembali seperti sebelum pandemi setelah terjadi pembatasan karena khawatiran tentang penularan virus corona. Haji merupakan rukun Islam terakhir yang wajib dilakukan bagi muslim yang mampu secara fisik maupun materi. Sebelum pandemi, naik haji menarik jutaan orang setiap tahun ke kota suci Mekah. Bicara di sebuah konferensi tentang haji di kota Pelabuhan Laut Merah Jeddah pada Senin malam, Menteri Haji dan Umroh Saudi, Taufik bin Fauzan Al-Rabiah, mengumumkan pencabutan pembatasan, termasuk mengembalikan jumlah atau kuota jemaah seperti sebelumnya. Sebuah perusahaan asal Ohio, Amerika Serikat memamerkan drone listrik pribadi di acara pameran teknologi Consumer Electronics Show di Las Vegas, dan drone ini dirancang untuk membantu sektor pertanian. Drone buatan Rise Aero Technologies ini dilengkapi dengan 6 motor penggerak dan 6 baterai yang dapat dilepas, dan drone ini mampu melaju dengan kecepatan hingga 100 km per jam dengan waktu jelajah 25 menit. Pemesanan untuk drone bernama Rise Recon ini sudah dibuka dengan harga jual sekitar 2,3 miliar rupiah. Ya, bertani masa depan ya. Iya itu, bertani. Apa tugasnya ya? Belum dijelaskan betul-betul tadi ya. Mungkin dalam pertanian. Menebar benih. Suci hama pestisida ya. Oke, ya mudah-mudahan nanti saya belum sanggup beli, jadi mungkin belum nanti. Timothy lah yang coba beli sawahnya aja juga belum terbeli. Itu menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Sebentar lagi akan ada breaking news Kompas TV berkaitan dengan sidang lanjutan untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Timothy Marbun akan memandu breaking news. Saya pamit dulu, terima kasih atas perhatian Anda untuk Sapa Indonesia Pagi. Besok kita akan hadir lagi mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Bayu Sution. Dan saya Timothy Marbun. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara. Anda bersama saya Timothy Marbun. Hari ini sidang perkara pembunuhan berencana Joshua Huta Barat akan dilanjutkan dengan agenda sidang tuntutan terhadap terdakwa Eliezer. Sidang pada hari ini menjadi salah satu agenda yang menentukan bagi Richard Eliezer. Ia akan menjalani sidang tuntutan dari jaksa. Dan selain Richard Eliezer, terdakwa Putri Chandrawati, istri dari Ferdy Sambo, juga akan menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa
Sekitar setengah tahun perjalanan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, babak baru menanti Richard Eliezer. Eliezer yang awalnya ikut skenario Sambo dan berbalik arah menjadi penguak fakta, kini menghadapi tuntutan hukuman dari jaksa. Dalam pemeriksaan terakhir sebagai terdakwa, Eliezer kembali menyampaikan permintaan maaf dan rasa penyesalan telah menembak Yosua. Eliezer mengaku ia terpaksa melakukannya karena diperintah seorang jenderal bintang 2, Verdi Sambo. Saya sudah meminta maaf juga Bapak ke keluarga korban. Saya salah ya Bapak. Saya tahu saya salah. Cuma saya juga bisa menjelaskan atas dasar apa saya melakukan hal itu Bapak. Bahwa saya juga hanya disuruh sama Pak Sambo Bapak. Saya pada saat itu memang saya tidak, saya juga sampai sekarang saya merasa kalau memang bisa dibalik juga Bapak, kalau bisa waktu bisa diputar kembali mungkin enggak seperti ini juga Bapak keinginan saya. Pekan lalu orang tua Eliezer hadir di persidangan dan mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak yang sudah mengawal kasus pembunuhan Yosua, tak terkecuali Presiden Joko Widodo. Orang tua Eliezer bilang apapun hasil putusan sidang adalah yang terbaik bagi kejadian mereka. Sampai saat ini kami masih merasakan kami juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga almarhum Yosua yang ada di Jambi sana, dan kami bersyukur kepada Tuhan karena kami sudah dipertemukan dua keluarga, dan kami sangat-sangat berduka cita kepada keluarga besar Bang Yosua atau almarhum Yosua. Kami tidak mengharapkan apa yang berlebihan, tetapi kami selalu mengharapkan yang terbaik dari Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, apa nanti hasilnya, itu yang terbaik dari Tuhan. Itu harapan dari kami berdua sebagai orang tua. Sementara itu, orang tua Brigadir Yosua berharap jaksa menuntut pelaku sesuai dengan perbuatannya yang sudah membunuh anaknya. Meski Eliezer berstatus sebagai penguak fakta, ayah Yosua menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Soalnya mereka itu semua kan bersalah. Di sana tidak ada yang tidak bersalah. Itu belum tidak mungkinlah lantaran justice kolaborator dia tidak dihukum. Negara kita ini kan negara hukum. Tentu hukum itu harus ditegakkan kepada siapapun. Sedangkan dia kan sudah membunuh anak kita. Memang dia dalam hal ini sedang dalam pengajuan jadi justice kolaborator. Itu nanti wewenang Pak Hakim yang menentukan layak apa tidaknya. Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dalam dakwaan, jaksa menyebut Eliezer dengan sadar menembak Yosua. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kuasa hukum atau penasihat hukum Eliezer berharap yang terbaik untuk kliennya dalam sidang tuntutan hari ini. Dalam perbincangan di program Sapa Indonesia Pagi, penasihat hukum Eliezer, Roni Talapesi, mengatakan Eliezer sudah melaksanakan semua kewajibannya, terutama untuk statusnya sebagai penguak fakta. Penasihat hukum pastinya kan harapan yang terbaik buat Richard Eliezer ya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Kang Asep, itu juga pun kalau dari kita lihat fakta persidangan, Richard Eliezer konsisten, kemudian ketika menjadi GC, kewajibannya dia laksanakan, yaitu bagaimana bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu kejahatan. Nah, dalam hal ini kan dia akan mendapatkan haknya dia. Kita berharap bahwa haknya dia sebagai GC itu dapat dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yeah. Dan sudah sangat jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diatur, diberikan reward, diberikan penghargaan. Bahasanya kurang lebih seperti itu, Mas Bayu. Yeah. Jadi memang kalau tadi disampaikan oleh Pak Asep, saya sangat setuju ya. Di luar negeri, Mas Bayu, bahwa terhadap seorang GC itu tidak dipidana. Karena kalau dia menjadi seorang GC, negara harus melindungi, malah melindungi kalau di luar negeri ya. Nah ini kan kalau kita lihat dalam perkara pidana yang
di mana seorang yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum menjadi justice collaborator, bahasa modernnya seperti itu ya. Nah, kita berharap bahwa penegakan hukum di Indonesia ini bergerak maju ke depan ya. Jadi kita ini berpikirnya bukan mau kita samakan seperti luar negeri, tidak. Tetapi dalam hal perkembangan hukum yang ada di negara-negara yang maju, tentunya kan ini kita bisa menjadi perbandingan terhadap seseorang yang menjadi justice collaborator. Kalau di luar negeri, Mas Bayu, memang tidak dipidana, negara melindungi banget gitu. Ya, sudah akan ada 2 sidang yang akan dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Dan suasana hingga pagi ini pukul 8.37 waktu Indonesia bagian Barat, suasana ruang sidang masih kosong. Sidang sendiri rencananya akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nanti akan ada 2 sidang. Yang pertama adalah sidang pemeriksaan terdakwa Richard Eliezer. Maksud kami, sidang pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati dan sidang tuntutan terdakwa Richard Eliezer yang akan kita lihat pada hari ini. Kami akan segera kembali, tetap di Breaking News Kompas TV. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Dengan bertanya, ia belajar. Kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Dengan bertanya, ia belajar. Kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya, no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Kita berada di puncak kepemimpinan global. So today, I would like
like to offer you a word based on a new paradigm. A paradigm of collaboration, not of competition. Nah, kembali di Breaking News Kompas TV bersama kami yang masih menantikan bagaimana jalannya sidang. Ada 2 sidang seperti saya katakan tadi yang akan kita saksikan pada hari ini. Dan kita akan langsung saja menuju ke ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di depan ruang sidang ini sudah ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang nanti akan memantau jalannya sidang di sana. Tifal, bagaimana proses sidang ini nanti akan berlangsung? Apakah sudah ada informasi terkait dengan apakah tuntutan ini akan dibacakan atau tidak, mengingat jaksa juga sebenarnya meminta 2 minggu, tapi akhirnya sidang tetap dijadwalkan hari ini. Dan bagaimana nanti proses sidangnya, siapa yang akan duluan bersidang, apakah sidang tuntutan untuk Eliezer ataukah sidang pemeriksaan terdakwa untuk Putri Chandrawati, Tifal? Saya jawab pertanyaan Anda yang kedua dulu, Timothy. Terkait dengan agenda sidang yang berlangsung hari ini, betul ada 2 agenda. Yang pertama adalah pemeriksaan terhadap terdakwa Putri Chandrawati untuk kasus pembunuhan Yosua. Dan yang kedua adalah pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa Richard Eliezer dalam kasus yang sama. Tapi yang mana yang akan dilaksanakan lebih dulu di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Sebetulnya dari informasi yang kami kantongi di awal dengan informasi yang beredar di kalangan pewarta yang sudah berjaga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sepanjang pagi ini agak berbeda-beda. Awalnya disebut bahwa Putri Chandrawati akan diperiksa lebih dulu, baru kemudian sidang pembacaan tuntutan terhadap Richard Eliezer. Tapi kemudian berubah lagi, Richard Eliezer lebih dulu, baru kemudian sidang untuk Putri. Nah, terakhir kali kami kantongi informasi dari Juyamto selaku pejabat humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Kompas TV belum lama ini, disebutkan bahwa kemungkinan besar Richard Eliezer yang akan menjalani sidang lebih dulu di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Tapi Juyamto juga membuka kemungkinan jadwal akan berubah lagi seiring dengan kebijakan dari Majelis Hakim, dan ini melihat situasi yang berlangsung nanti dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, terkait dengan pertanyaan Anda pertama, apakah kemungkinan dari Jaksa Penuntut Umum bakal membacakan tuntutannya pada saat ini juga, mengingat kita juga tahu di minggu sebelumnya ada permintaan dari pihak jaksa untuk diberikan waktu selama 2 pekan menyusun tuntutan, terutama dalam hal ini untuk Richard Eliezer. Ditambah lagi ada beban tugas juga yang dialamatkan kepada jaksa untuk memberikan tuntutan juga kepada 4 terdakwa lainnya dalam kasus yang sama. Tapi dari Majelis Hakim hanya mengindahkan atau mengizinkan selama 1 pekan seiring dengan proses yang sudah masuk ke dalam tahap final. Ini juga masih kami butuh konfirmasi lebih lanjut dari pihak Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, apakah kemudian akan tetap membacakan saat ini juga atau tidak. Tapi setidaknya kalaupun jadi dibacakan pada saat ini akan jadi menarik. Seberapa besar tuntutan yang bakal diberikan jaksa kepada Richard Eliezer dalam dugaan pembunuhan berencana terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat. Kita ingat dalam pasal 340 atau 338 dengan pasal penyertanya adalah pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada pidana penjara, kurungan penjara setidak-tidaknya 20 tahun, paling lama seumur hidup, atau pidana maksimal adalah pidana mati. Sementara ada pasal pengait juga yang dialamatkan kepada Richard Eliezer, dan kita ingat lagi kalau kita rujuk pada surat dakwaan yang dialamatkan kepada Richard, disebutkan bahwa Richard Eliezer ini didakwakan melakukan pelanggaran pidana karena ikut menembak Yosua di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan saat itu dalam skenario upaya untuk melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa Nopriansyah Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Ini akan jadi menarik dan kita akan tunggu nanti proses sidangnya. Kalau biasanya akan berlangsung setidak-tidaknya pada pukul 10 pagi ini, Timothy. Baik, kita akan nantikan bagaimana jalannya sidang yang akan berlangsung nanti. Terima kasih Tifal Solesa melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saudara, bagaimana nanti hasil dari sidang yang akan berlangsung hari ini? Kita ketahui bahwa sudah 4 dari terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang sudah menjalani sidang pemeriksaan terdakwa, sehingga sidang yang nanti akan menghadirkan Putri Chandrawati sebagai tersangka atau maksud kami terdakwa kelima, ini kita akan menjadi sidang pemeriksaan terdakwa terakhir sebelum nanti masuk ke tahap
pembacaan tuntutan seperti yang akan dijalani oleh Richard Eliezer pada hari ini. Nah, melihat bukti dan kesaksian sidang Eliezer, apa yang harus menjadi pertimbangan jaksa menuntut terdakwa yang juga adalah penguak fakta? Kita akan bahas bersama pakar hukum pidana, ada Bang Jamin Ginting, dan juga ada mantan Kadif Hukum Polri, Irjen Purnawirawan Pak Arianto Sutadi. Selamat pagi, Pak Arianto, Bang Jamin. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Romerska. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Hari ini kita akan mengikuti 2 sidang. Mungkin salah satu yang sangat menentukan adalah sidang tuntutan, yaitu tuntutan kepada Richard Eliezer yang memang tahapannya lebih cepat dibandingkan dengan terdakwa lainnya yang sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa. Bang Jamin, jaksa sempat meminta 2 minggu, sementara hakim mengatakan bahwa hanya memberikan waktu hingga hari ini sejak pekan lalu untuk bisa menyampaikan tuntutan terhadap Richard Eliezer. Mungkin Anda bisa memberi gambaran setelah melalui sidang apa yang dialami terkait juga dengan posisi dari Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Apa sebenarnya yang sedang disusun oleh jaksa ini sebelum bisa membacakan tuntutan, dan apakah Anda yakin, mengingat jaksa sebenarnya meminta 2 minggu, akhirnya dibatasi kurang dari 1 minggu bahkan kalau kita hitung dari sidang terakhir, ini bisa dibacakan pada kesempatan hari ini? Ya, terima kasih Mas Timothy. Selamat pagi Kompas TV. Nah, jadi konsep berpikir jaksa itu karena jaksanya adalah satu dari 4 perkara yang ditanganan ini, maka struktur konstruksi penuntutannya adalah dimulai dari struktur aktor intelektual, setelah itu GC, setelah itu orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Karena dalam konteks GC yang merupakan sama-sama pelaku ya, artinya dalam sama-sama melakukan penembakan ya, yang diduga berdasarkan fakta yang ada di persidangan dan keterangan saksi, maka urutan tertinggi dalam konteks ini jaksa akan menuntut adalah aktor intelektual terlebih dahulu. Setelah itu dalam hal ini adalah Ibu PC dan juga FS ya, bersama-sama. Setelah itu dia akan masuk ke tuntutan kepada Eliezer, karena Eliezer bagian dari GC yang juga melakukan eksekusi. Nah, setelah itu nanti masuk kepada RR dan Kuatmaruf yang merupakan orang yang bersama-sama ya melakukan suatu tindak pidana delneming. Nah, jadi ini Bang Jamin, ini harus begitu urutannya kah atau sebaiknya begitu urutannya? Sebenarnya tidak begitu juga bisa, tetapi mengalami masalah, dan itu publik akan banyak hal pertanyaan yang mendasar adalah kalau Richard Eliezer hari ini dituntut, berapa besar tuntutannya? Kalau nanti tuntutnya terlalu rendah, maka dia akan berimbas kepada FS dan juga Ferdi Sambo. Kenapa jaraknya terlalu jauh, kan sama-sama menembak. Nah, walaupun media massa atau teman-teman yang lain merasa wajar ya, tapi dalam konteks hukum ini nggak bisa menjadi dasar pemikiran yang sama. Lalu dia akan sulit lagi untuk memasukkan tuntutan terhadap Richard Eliezer dan RR dan juga Kuatmaruf. Jadi perhitungan saya hari ini akan ada penundaan terhadap penuntutan terhadap Richard Eliezer. Setelah itu baru pemeriksaan Ibu PC sebagai terdakwa, hanya penundaan saja. Jadi ke depan baru nanti penuntutan terhadap Ferdi Sambo dan Ibu PC sekalian begitu. Nah, tapi bisakah hakim mendesak bahwa atau tidak memberikan kesempatan penundaan sehingga akhirnya mau tidak mau, walaupun tadi ya seperti yang digambarkan Bang Jamin, sebenarnya ini nanti akan mengganggu juga pada saat menuntut yang lainnya. Tapi hakim karena mungkin asas kecepatan juga meminta tetap dibacakan tuntutan. Apakah hakim bisa melakukan itu juga? Agak sulit ya untuk membuat suatu tuntutan dimulai dari GC, Pak Bang Timothy. Itu agak sulit karena rentetannya itu mereka harus persiapkan mulai dari aktor intelektualnya baru yang tertinggi dan sama seperti mereka melakukan dakwaan. Dakwaan itu kan pasalnya mulai dari pasal hukuman yang tertinggi sampai pasal hukuman yang terendah. Dia kalau pakai ada subsidiaritas ya, itu seperti itu. Nah, demikian juga penuntutannya, dia harus membuat skema seperti itu.
Jadi walaupun hari ini nanti hakim mengatakan lah berarti nggak boleh lagi, beda. Tapi sepengetahuan saya yang saya ingat, hakim mengatakan udah minggu depan Anda tetap aja minggu depan, tetapi kalaupun akan ditunda ya sampaikan di dalam persidangan begitu. Jadi hakimnya nggak mau disalahkan karena menunda 2 minggu kan begitu. Padahal jaksa meminta 2 minggu karena demi kepentingan struktur penuntutannya lebih teratur dan sistematis. Jadi kelihatannya hakim juga kemungkinan akan mengkonfirm bahwasannya mengiyakan untuk bisa dituntut minggu depan begitu. Oke, jadi memang benar seperti kata dari Bang Jamin, hakim sebenarnya pekan lalu pun tidak memaksa harus siap minggu depan, tapi menjadwalkan, tetap kita jadwalkan minggu depan begitu ya, kira-kira sederhananya begitu. Jadi memang kesempatan itu ada. Nah, saya ke Pak Arianto melihat proses yang sudah berjalan, kita juga sudah mendengar bagaimana bukan kesaksian malah, tapi bagaimana pernyataan dari para terdakwa langsung. Tinggal satu terdakwa lah ini, tinggal Ibu Putri Chandrawati saja yang kita belum mendengar bagaimana proses pemeriksaan terhadapnya sebagai terdakwa. Anda sendiri apakah banyak menemui, atau saya bisa katakan seperti banyak pemirsa juga, karena kita melihat bagaimana komentar masyarakat juga, kita mendengar juga bagaimana tanggapan hakim dan yang sering kali menggambarkan hakim ini meragukan pernyataan dari beberapa terdakwa karena beberapa pernyataan ini berbeda antara terdakwa satu dengan terdakwa lain, atau bahkan bertolak belakang antara terdakwa satu dengan beberapa terdakwa lainnya begitu. Anda sendiri melihat Pak Arianto pernyataan-pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh para terdakwa ini bagaimana? Ya, saya sendiri kan ya mengamati dari mula ya sebelum disidangkan gitu. Jadi, ketika masih dalam penyidikan gitu. Jadi memang itu sampai akhir kemarin itu sidang terakhir itu terjadi perbedaan keterangan ya. Iya. Keterangan antara terdakwa 1 dan 2, ketiga dan kemudian kalau saling menjadi saksi berbeda itu. Sehingga di sini maka akan sulit sekali kalau menurut saya tapi ya penyidikan ataupun persidangan itu kan sebetulnya kan merekod kembali ya. Merekod kembali kejadian itu detik demi detik apa yang sebetulnya terjadi gitu ya. Dari situ kemudian hakim akan bisa menentukan apa sih yang sebenarnya terjadi itu dan siapa sih sebenarnya pelaku-pelakunya itu, yang paling pelaku utama, pelaku tambahan ataupun hanya penyerta dan sebagainya. Nah, sampai kemarin kan masih ada perbedaan, tetapi pada pokoknya sudah kelihatan sekali jelas ya kalau dari pandangan saya seperti sering katakan dari awal itu bahwa kasus ini sebenarnya kasus simpel ya. Kasus antara tindakan Pak Sambo yang di luar kendalinya gitu, marah gitu sehingga membunuh anak buahnya. Nah, tinggal membunuhnya ini direncanakan dulu apa seketika itu masih debatable juga kan. Nah, terus kemudian yang lain itu ngikutin aja gitu. Pak Sambo juga kemudian kan minta tolong bantuan sudahnya, kemudian yang lain juga ngelihat, termasuk juga malah Pak Sambo juga ingin menghilangkan barang bukti. Nah, itulah yang bikin susah apa yang terjadi sesungguhnya. Sebetulnya Pak Sambo sebagai pelaku utama udah bagus ya, udah ngakui tanggung jawab gitu. Tapi kemudian ketika di persidangan ternyata dia ingin meringankan diri juga kan gitu kan, dari pembunuhan yang direncanakan menjadi yang tidak direncanakan. Kira-kira kan dia kan ngiringnya ke situ gitu. Sementara Eliezer itu sendiri yang kalau menurut saya itu adalah pahlawan di sini dalam penyidikan ini, karena tanpa adanya Eliezer itu nggak akan mungkin terbuka kan itu kan penyidikan itu. Dan nah, kemudian keterangan Eliezer itu kalau saya lihat kan dia kan meyakinkan banget itu. Dia memberikan keterangan itu bukan seperti keterangan didiktekan, tapi yang dia alami ketika Pak Sambo mau merencanakan, dia sampai duduknya bergerak gitu kan. Dan kemudian dia yakin melihat Pak Sambo menembak pakai sarung tangan. Nah, sayangnya ini kok tidak Pak Sambo mengelak, dan kemudian saksi yang 2 itu Riki sama Kuat juga kelihatannya ikut bantu Pak Sambo gitu, bantu meringankan majikannya lah gitu ya. Dia bilang aja nggak ngelihat gitu. Padahal waktu pertama kali kan si Ma'ruf kan suruh tiarap aja itu, tapi waktu itu bohong. Tapi ketika dia sampai pada kejujuran, dia masih tetap aja dia ditanya nggak lihat. Ya itu akal dia juga itu, saya kira untuk memungkinkan dia kan. Kalau dia ngelihat kan nanti bisa dikejar. Kenapa kamu nggak ngelarang kan gitu. Sama juga Riki. Jadi Anda menduga masih ada skenario yang dimainkan di sini?
Kalau melihat ketidaksesuaian antara kesaksian yang satu dengan yang lain gitu Pak Reto. Jadi terdakwa itu saling mengurangi keterangan yang dia lihat gitu ya, dalam rangka untuk meringankan dia gitu. Si Ricky dibilang saya nggak ngelihat gitu. Ya. Nah, karena kalau dia ngelihat, kenapa kamu nggak ngelarang kan gitu. Nah itu nanti dia terjerat. Kalau dia betul-betul nggak ngelihat kan berarti dia bisa bebas. Harapannya kan kayak gitu. Ma'ruf juga sama juga gitu kan. Dia bilang nggak lihat gitu kan. Padahal dia ada di dekat gitu. Yang satunya Pak Eliezer bilang tembak, yang sininya katanya hajar kan itu kan. Hajar itu kan sesuai dengan namanya skenario-nya Pak Sambo ya. Nggak tahu skenario atau nggak tahu benar-benar kayak gitu kan. Kemudian yang masalah menembak kan dia nggak ngerti juga. Nah itu jadi sebetulnya kemarin ketika hakim datang ke TKP itu ya, kalau saya agak menyayangkan kenapa datangnya terakhir itu ya. Sebetulnya kalau datangnya dari awal dulu ketika baru pertama kali sidang itu datang, maka setiap keterangan daripada saksi itu bisa dibayangkan, bisa dibantah ketika itu. Kalau dulu kan enggak itu, jaraknya berapa ya, 5 meter atau berapa, kurang lebih belum terbayang gitu ya. Nggak terbayang, jadi apa yang diomongan saksi itu nggak terbayang di dalam itu, sehingga rekaman-rekaman itu video yang mestinya itu idealnya itu ditampilkan waktu saat persidangan dari awal kan nggak bisa terbayang. Baru kemarin aja ketika habis datang ke TKP kan kemudian hakim bisa nyangkal itu, enggak kamu kan satu ini, mosok kamu nggak denger gitu, kayak gitu kan baru kemarin aja didesak. Nah, akibatnya sampai akhir sekarang masih bingung ini. Di satu sisi ya gitu ya, kalau saya sangat jelas itu kayaknya kan kejadiannya seperti yang diterangkan oleh Eliezer, tapi Eliezer nggak didukung dengan saksi yang lain, yaitu ketika melihat Pak Sambo itu menembak atau pakai sarung tangan, nggak didukung oleh rekaman maupun nggak didukung oleh saksi yang dua itu gitu kan. Jadi sampai sekarang ini masih, kalau saya sih hanya hakim juga saya kira nggak yakin benar tuh yang seperti yang kejadian kayak apa itu. Mau menurut saya Eliezer gitu ya, kok kemudian nggak didukung dua saksi gitu kan, cuma satu doang. Si Sambo juga pinter itu, dia kan ngomong gitu kan karena saksinya cuma satu gitu, doang kan. Tapi hakim masih bisa ngejar saksinya satu plus luka di kepala itu kan gitu. Cuman luka di kepala itu kan juga tidak yakin banget karena menurut balistik waktu itu kan hanya sama timahnya doang, tetapi kalibernya kan nggak bisa dibedakan itu karena pecah kan di situ kan, sehingga ya seakan-akan keterangan Eliezer itu bahwa Pak Sambo nembak itu hanya didukung oleh keterangan Eliezer sendiri dan ditambah dengan jumlah peluru yang lain, tetapi tidak ditambah rekaman ataupun keterangan dari saksi yang mengatakan Pak Sambo itu memegang pistolnya si bukti lain untuk mendukung pernyataan tersebut yang hilang sampai saat ini. Saya kira kayak gitu. Baik Pak Rianto, kita akan kembali lagi. Saya nanti akan menanyakan juga mengenai berbeda-beda keterangan ini kepada Bang Jamin, karena catatannya kan sebenarnya hakim juga terus mengingatkan tuh Bang Jamin bahwa ini pemeriksaannya sebagai terdakwa bukan sebagai saksi, jadi aturan hukumnya pun berbeda begitu. Mengapa hakim itu perlu meyakinkan atau mengingatkan kembali bahwa dalam bahasa orang awamnya nih Bang Jamin, sebagai terdakwa ya bisa saja bohong gitu, istilahnya diperbolehkan secara hukum kalau mau berbohong, kalau itu keputusan dari terdakwa gitu. Ini menarik juga mengapa hal tersebut harus diingatkan dan apa implikasinya berbohong sebagai terdakwa dibandingkan dengan sebagai saksi. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Dengan bertanya, ia belajar. Nah, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok belinya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Gak dingin aja, tetap seger. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk.
Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Dengan bertanya, ia belajar. Nah, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel, dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel, dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Dengan bertanya, ia belajar. Nah, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Wah, kari favorit kita nih guys. Wow, resep baru. Super duper kari. Mie sedap kari kental spesial, kini makin sensasional. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Rasa karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Ini gue suka. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Ya kari gak cobain. Dari Wingswood. Ada yang histeris guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Serai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Nah, kembali breaking news Kompas TV, saudara, pada sidang sebelumnya, jaksa kembali meminta Eliezer untuk menjelaskan posisi Verdi Sambo saat memanggilnya menyampaikan rencana pembunuhan Yosua serta alasannya. Jaksa juga menanyakan posisi dari Putri Chandrawati saat mendengar rencana Verdi Sambo. Siapa Pak? Sama yang dikemukakan oleh Ketua Majelis tadi, bahwa keterangan saudara yang pernah diberikan baik terhadap saksi terdakwa sebelumnya adalah bagian dari pemeriksaan saudara sebagai terdakwa ya. Saya mau fokus di di Saguling. Ketika saudara dipanggil oleh terdakwa, ketika terdakwa dipanggil oleh FS di atas ya, melalui Ricky, ya kan, saudara tadi sudah menjelaskan sampai ke atas. Tadi penjelasan saudara bahwa mengetok pintu ya. Itu nanti pas antar sen PHS-nya. Oh, antar sen PHS. Waktu saudara terdakwa ke atas itu naik lift ya. Naik lift, terus itu pintu terbuka. Pintu yang di depan lift di lantai 3 sudah terbuka. Sudah terbuka. Ada Pak Sambo di situ. Sudah terbuka. Siap. Oh, berarti terdakwa langsung masuk ke, dipanggil Pak Sambo langsung di ruangan keluarga itu ya. Pada saat masuk itu terdakwa coba dipastikan, pada saat masuk itu terdakwa masuk FS sendiri atau berdua?
Jadi pas saya keluar pintu lift kan Pak Sambo sudah di pintu yang mulia, pintu yang masuk ruangan itu. Iya. Langsung saya dipanggil ke dalam berdua. Ditunggu terus jalan masuk ke situ. Pada saat berada di ruangan keluarga itu, di ruangan tamu privat di atas itu, Ibu Putri sudah ada di situ. Waktu pertama masuk belum ada. Belum ada. Sehingga terdakwa bersama FS duduk di situ ya. Betul, Bapak. Sambil bercerita gitu ya. Saudara, kita akan kembali lagi membahas terkait dengan sidang yang akan berlangsung hari ini bersama pakar hukum pidana Bang Jamin Ginting dan juga ada Pak Arianto tadi dari kepolisian atau mantan kepolisi yang juga sudah bergabung bersama kami. Saya ke pertanyaan tadi Bang Jamin terkait dengan hakim yang mengingatkan bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa yang berlangsung ini adalah pemeriksaan yang berbeda dengan posisi terdakwa pada saat bersaksi atau diperiksa sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya begitu. Mengapa ini perlu diingatkan? Karena kalau seperti saya bilang tadi, kalau awam mendengarnya seperti seakan-akan hakim mengatakan dalam sidang kali ini terdakwa boleh berbohong begitu. Silakan saja kalau memang punya versinya dan itu yang mau disampaikan dalam sidang. Dan apa implikasinya kepada hakim kalau memang akhirnya meragukan keterangan yang mungkin hakim meyakini itu berbohong, tapi memang itu yang diperbolehkan begitu. Apa kira-kira implikasi dalam sidangnya dan juga implikasi terhadap terdakwa, Bang Jamin? Ya, perlu saya jelaskan. Jadi keterangan sebagai saksi dan keterangan sebagai terdakwa itu merupakan alat bukti dalam pasal 184, sama-sama sebagai alat bukti. Di mana letak perbedaan alat bukti ini? Nah, kalau dia sebagai saksi, maka saksi itu disumpah. Sedangkan terdakwa waktu memberikan keterangan tidak disumpah. Apa konsekuensi sumpah dalam memberikan keterangan di pengadilan? Di pasal 174 KUHP mengatakan, kalau orang disumpah memberi keterangan palsu tidak benar, maka ada sanksi pidananya di pasal 242 KUHP dengan sanksi maksimum 7 tahun. Jadi setiap orang yang kedudukannya sebagai saksi tidak boleh memberikan keterangan yang tidak benar karena disumpah. Sedangkan terdakwa tidak disumpah karena terdakwa bisa membela diri dengan memberikan keterangan yang tidak benar selaku sebagai terdakwa. Supaya apa? Karena pada umumnya kalau sudah didudukan sebagai terdakwa ada kecenderungan dia berbohong untuk memberi keterangan, untuk membela dirinya. Sehingga KUHP ini mengatur seandainya dia disumpah terdakwa, maka nanti 2 kali hukumannya. 1 hukuman yang menyatakan dia sebagai melakukan tindak pidana, kedua memberi keterangan palsu. Sehingga kecenderungan berbohong itu ada pada setiap terdakwa yang diperiksa, maka KUHP tidak menyatakan bahwa terdakwa harus disumpah. Biarilah dia. Nanti, konsekuensinya apa? Kan tadi alat bukti. Nah, alat bukti ini merupakan posisi yang terendah. Jadi hakim biasanya cenderung mengabaikan keterangan dari terdakwa. Ya, cenderung mengabaikan keterangan dari terdakwa. Kenapa? Karena kecenderungannya adalah berbohong. Ini maksudnya keterangan terdakwa terkait dengan dirinya begitu ya, apa yang ia lakukan terkait dengan kejadian begitu ya, Bang Jamin? Ya, karena biasanya keterangan terdakwa itu identik sama dengan pledoinya nanti, pembelaannya dan penyangkalannya begitu. Nah, penyangkalan dan pembelaannya itu tentu kan biasanya tidak selalu benar, sesuai dengan keinginannya supaya bagaimana caranya dia bebas atau hukumannya ringan begitu. Nah, menjadi permasalahan adalah karena kasus ini adalah kasus 4 orang yang diantara mereka bersaksi sebagai saksi mahkota di antara mereka. Sehingga walaupun mereka sebagai keterangannya terdakwa, tidak boleh tidak sesuai dengan waktu mereka memberikan keterangan sebagai saksi. Kenapa? Kalau berbeda berarti ada yang bohong. Apakah yang bohong pada saat mereka terdakwa ataukah mereka bohongnya pada saat mereka saksi sebagai saksi? Kalau mereka memberikan keterangan, contohnya FS memberi keterangan berbeda waktu sebagai saksi dan sebagai terdakwa, maka nanti akan ditanyakan berarti ada waktu saksi itu berbohong dong. Begitu. Atau sekarang ada yang memberikan keterangan yang tidak benar begitu. Nah, kalau keterangan sekarang tidak benar, maka itu tidak dapat dipidana. Tapi kalau waktu sebagai saksi dia disumpah, maka dia bisa dipidana. Jadi terdakwa tidak pernah disumpah dalam memberikan keterangan sebagai keterangan terdakwa, tetapi kualitasnya
kualitas keterangannya cenderung diabaikan oleh hakim gitu. Oke, nah Bang Jamin nanti juga Pak Arianto mungkin bisa menambahkan juga terkait dengan keterangan tadi. Kita mendengar tadi penjelasan Bang Jamin mengapa di dalam sidang pemeriksaan terdakwa itu kita bukan diperbolehkan lah ya, tapi di ruang tersebut karena hukum mengatur demikian. Ini sambil kita melihat terdakwa yang akan menjalani pemeriksaan hari ini, Ibu Putri Chandrawati sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, saya kembali ke pertanyaan saya. Kalau berbohong berarti memang ruang tersebut ya adalah, karena kita tahu namanya orang sedang dituntut, sedang didakwa, tentu saja mencoba membela diri dan mungkin saja ada upaya-upaya untuk mengaburkan kebenarannya dalam pembelaan dirinya gitu. Tapi kalau tidak mengetahui, seperti yang kalau kita lihat dalam sidang-sidang sebelumnya, tadi sempat Pak Arianto juga mengungkit sidang pemeriksaan terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Ada beberapa titik di mana Ricky Rizal contohnya mendengar Ferdy Sambo mengatakan jongkok, tapi tidak mendengar Ferdy Sambo mengatakan hajar atau tembak atau apapun gitu. Ia mengaku tidak memperhatikan sehingga tidak mengetahui. Kuat Ma'ruf di kesaksian atau di dalam pemeriksaan terdakwanya mengatakan ia mendengar hajar, bahkan sampai 3 kali ya katakan hajar gitu. Tapi ya katakan adalah hajar, bukan tembak yang dikatakan oleh Kuat Ma'ruf. Tapi di dalam momentum lain, Kuat Ma'ruf juga banyak mengakui saya tidak tahu, saya tidak memperhatikan. Apa yang Anda pikirkan, saya nggak mikir apa-apa, saya lagi stres gitu. Jadi antara tidak tahu, tidak memperhatikan, tidak ingat dan lain-lain. Jadi menghilangkan ingatan terhadap fakta tersebut atau memang hilang fakta tersebut. Kalau secara hukum kan melihatnya ini bukan berbohong dan menutupinya dengan fakta lain, tapi anggap saja tidak dengar, tidak tahu, tidak memperhatikan dan lain-lain. Nah, ini samakah di mata hakim atau bagaimana dengan tidak mengeluarkan fakta, baik itu fakta sebenarnya ataupun fakta yang berbohong ya gitu Bang Jamin? Ya, jadi kalimat memberikan keterangan tidak benar itu beda dengan tidak tahu atau tidak ingat. Jadi memang kalau ada keraguan-keraguan oleh saksi dalam memberikan keterangan karena dia tidak yakin terhadap apa yang harus dijelaskan, dia boleh mengatakan kalau saya tidak ingat, saya tidak tahu. Wah, ada juga yang tahu tapi ngomongnya tidak tahu. Ada juga yang lihat tapi dia bilang tidak lihat. Itu hak dia begitu ya. Jadi hakimlah yang hakim nanti akan yang membuktikan dengan alat bukti lain apakah yang dia tidak ingat itu ternyata sebenarnya dia tahu, tidak ingat. Paksakan terus supaya dia dibilang tidak tahu atau tidak ingat, dia tidak bisa dikatakan berbohong juga. Karena tidak bisa dibuktikan kecuali nyata-nyata ada saksi lain yang menyatakan dia tahu dia. Contohnya begini, ada orang menerima uang dan dia tanda tangan. Lalu dia bilang, saya tidak ingat saya tanda tangan. Padahal ada saksi lain bilang, kamu ini buktinya ada tanda tangan. Berarti kan dia berbohong. Gitu. Walaupun dia tidak ingat, tapi bisa dibuktikan bahwasanya dia melakukan suatu perbuatan itu untuk menghindarkan hukuman, maka dia itu dianggap sebagai berbohong. Jadi tidak ingat dan tidak tahu bisa dibuktikan, itu bisa juga dikatakan keterangan palsu, keterangan bohong. Dia bilang tidak ingat padahal dia ingat atau dia tahu. Itu bisa juga, Mas. Tapi harus ada yang membuktikan bahwa memang benar dilakukan walaupun ia mengaku tidak ingat gitu. Ya. Satu lagi, Mas Timothy begini. Konteks daripada orang yang tidak ingat, tidak tahu, kan Richard Eliezer perlu alat bukti lain. Contohnya kita ambil titik yang mau dipermasalahkan, pembuktiannya apa dalam pertimbangan hakim? Kalimat hajar dan tembak. Ya. Oke, kita ambil titik itu contohnya. Titik itu yang kedudukan mengatakan tembak hanya Richard Eliezer. Sementara yang lain tidak tahu, tapi kalau FS bilang hajar. Nah, bagaimana bisa yang benar? Apa keterangan Eliezer? Apa keterangan FS? Nah, ini nanti hakim akan menilai berdasarkan keyakinannya. Ya, dia tidak bisa langsung membenarkan satu pihak, tapi dia melihat bukti petunjuk. Bukti petunjuk itu sebagai alat bukti diambil dari mana? Diambil dari keterangan saksi, ya, dan keterangan terdakwa dan alat bukti surat. Nah, inilah dari 3 inilah maka mendapatkan petunjuk sebenarnya kalimatnya bukan hajar,
tetapi tembak, begitu. Nah, itu yang menjadi dasar. Nah, pertanyaannya apakah terminologi itu menjadi sangat penting untuk menyatakan bahwasannya ini pembunuhan atau hanya cuma penganiayaan. Sehingga dakwaan jaksa terhadap Ferdy Sambo dinyatakan tidak benar karena dia minta supaya dihajar itu bukan membunuh, tetapi bisa menganiaya, kan begitu. Hakim lalu menyimpulkan berdasarkan bukti petunjuk dan keyakinannya kalimat hajar bukan merupakan kalimat untuk menyatakan menganiaya, tetapi membunuh. Nah, jadi bisa saja kalimat hajarnya tetap menjadi dapat, bukan menembak, tetapi tujuan dari hajar adalah menembak. Itu bisa jadi bahan pertimbangan hakim, karena hakim ragu tentang kalimat tembak tadi, Richard Eliezer, tetapi tujuannya hajar adalah tujuannya tembak. Nah, itu jalan tengah biasanya seperti itu kalau ada keraguan-keraguan hakim dalam memutuskan apakah itu tembak dalam arti yang sebenarnya atau hajar. Seperti itulah konstruksinya. Jadi bukan hanya katanya, apa kata yang penting disampaikan situ, bukan hanya katanya, tapi maksud dari kata tersebut juga. Itu sebenarnya kan bisa apa saja gitu, tapi maksudnya tetap sama, tembak dan bunuh begitu ya. Oke, saya ke Pak Haryanto terkait dengan itu tadi Pak Haryanto, bahwa bisa saja berbohong. Mungkin kepolisian juga sudah sering sekali menghadapi orang yang mencoba menutupi perbuatannya dengan mengaku tidak mengingat atau tidak memperhatikan dan lain-lain, Pak Haryanto. Baik, ya. Semua orang yang berbuat itu ya kalau udah didakwa pasti akan berbohong, Pak. Berbohongnya itu adalah untuk meringankan dirinya supaya terbebas dari tuntutan. Nah, ini masalah ini kan simpel ya, tapi pelik Pak pembuktiannya. Karena apa? Faktornya banyak. Nomor satu, karena rekamannya dihilangkan oleh Pak Sambo sebelumnya itu. Ya, CCTV-nya itu yang di tempat TKP justru yang kita butuh keterangan orang itu tadi ngomong dihajar atau ditembak, kan CCTV-nya nggak ada itu. Itu satu. Yang kedua, akibat daripada recorder yang tidak lengkap, maka akhirnya apa? Keterangan itu hanya disampaikan oleh para saksi. Para saksinya itu mana yang bohong kita nggak ngerti, Pak. Betul. Yang bilang hajar atau tembak mana? Kan dua-duanya tuh ngaku benar semua itu. Nah, disinilah yang ini bikin hakim nanti saya yakin sampai terakhir itu mengurangi keyakinan hakim tuh, Pak, apa yang betul-betul terjadi. Yang faktor yang ketiga, faktor ini direkayasa, Pak, itu, Pak. Orang yang terlibat itu tadinya sudah diskenario oleh Sambo dan sudah melekat gitu ya, memberikan keterangan pada waktu penyidikan pertama kali. Nah, kemudian kan baru dibuka oleh Eliezer, baru buka dan berubah itu, Pak. Jadi data-data daripada rekaman untuk berkasnya itu pun sudah berubah lagi. Sehingga ini jadi kalang kabut kan gitu. Saya sampai kemarin juga ini mana yang benar ini sebetulnya nih. Pak Sambo ini pakai sarung tangan apa tidak? Kalau Eliezer udah yakin benar gitu, cuman Pak Sambo pinter karena nggak ada atau saksi yang kedua itu sudah mungkin diarahkan oleh dia, masih membantu sehingga dia masih kekeh bahwa saya nggak menembak, saya nggak ini, toh nanti kesaksiannya cuman si Eliezer itu tadi. Jadi saling berbohong itu tadi akan terjadi, Pak, karena bukti pendukung di mana di tempat bukti pendukung tidak ada, CCTV tidak ada, mereka akan ribut banget itu bahwa saya benar, saya nggak benar, nggak dengar. Coba kalau bayangkan ya, seandainya itu recordernya itu ada gitu, mereka nggak bisa saling berbohong, Pak, itu gampang dikonfrontir gitu lagi gitu. Jadi dalam hal ini ya, sampai persidangan 3 bulan ini, saya yakin Pak Hakim juga tidak yakin benar itu apa yang terjadi. Jadi hanya mengira-kira. Semua diserahkan pada hakim kan, mana yang benar, yang bohong itu si Rizat atau si Pak Sambo atau si Ricky atau si Ma'ruf. Sampai sekarang itu menyulitkan ini, Pak. Karena memang kondisinya kayak gitu, saling menjadi saksi mahkota, kemudian kebohongannya itu nggak bisa diperhitungkan mana yang benar, mana yang tidak gitu kan. Karena ada skenario yang pertama itu. Jadi, tapi dari semua ini, Pak, sudah terbuka kan bahwa sebetulnya yang diangkeroknya dalam tanda petik itu ya Pak Sambo itu kan gitu kan. Dia menciptakan suatu kejadian tapi kemudian dia menutupi penyidikan yang mempersulit gitu. Dan kemudian dia bilang bertanggung jawab, tapi tidak mau terbuka semua gitu. Dan juga ada sebagian yang masih menutupi gitu, demi untuk meringankan diri sendiri mereka gitu. Nah inilah yang saya kasihan juga ya dengan Pak Hakim ini nanti bagaimana, pasti dia akan
nggak yakin bener lah waktu mutus itu. Dia mencari keyakinan yang paling yakin di antara yang nggak yakin itu. Ya, harapannya memang sebenarnya bukti-bukti yang lain seperti uji balistik maupun otopsi itu yang akhirnya bisa menjawab banyak hal. Tapi tampaknya di sini ada hal-hal krusial yang hanya berupa kata-kata antara para terdakwa. Ini jauh lebih sulit TKP kan dirusak, Pak. TKP oleh Pak Sambo kan dirusak. Itu begitu kejadian, Pak. Kalau yang namanya balistik itu, Pak ya, itu nggak boleh, Pak. Begitu mayat itu ada situ, diangkut langsung dia bawa ke ambulans sana, uji balistiknya baru datang situ. Ya cuma itu, Pak. Harusnya kan begitu ada orang mati situ nggak boleh dirubah itu. Lihat lukanya di mana, bisa diukur. Oh ini nanti kira-kira jaraknya seberapa. Seperti juga sama juga tangan Pak Sambo waktu itu kena jelaga apa tidak. Kan itu sudah dihapus semua, nggak pembuktian secara saintifik itu semua di situ dinolkan oleh Pak Sambo itu, sehingga ya jadinya kayak gini nih sekarang. Jadi ini mungkin kalau saya sih jadikan pertimbangan hakim bahwa ini bisa dia nanti mencari keyakinannya itu harus pakai secara holistik ya melihatnya itu ya. Kalau cuma sepotong-potong itu mungkin ya nanti bisa nggak ini, tapi saya pikir kalau dia lihat secara holistik kemudian dia terpaksa ya pakai logika juga ya, padahal logika itu belum tentu benar juga kan gitu kan. Ini jadi kasus ini simple tapi jadi pelik karena sejak mula sudah hilangkan data-datanya, ceritanya juga udah dirubah gitu. Nah ini untuk kasus yang utama saja yang sebetulnya gampang kan itu kan nggak susah karena CCTV di TKP nggak ada waktu itu. Itu sehingga memang betul-betul pelik ini. Jadi mudah-mudahan ya Pak Hakim juga bisa betul-betul mempertajam itu ya nalurinya ya naluri keadilannya itu ya gitu. Dan mudah-mudahan mereka ini nanti juga yang bersangkutan, saya sayang karena ini sidang udah habis ya. Dulu saya berharap mudah-mudahan sampai akhir sidang ini ya sadar lah orang-orang itulah ya, mengaku aja kemudian. Jadi akhirnya terbuka semua gitu maksudnya Pak Rianto. Gitu. Sekarang kan enggak ini, semua pada masih berbohong lah dalam tanda petik menurut saya nih. Karena nyatanya ada keterangan satu kejadian yang beda-beda kan. Sampai sekarang mereka itu. Dan mereka kelihatannya udah nggak takut dengan sumpah lagi ya. Kan mereka ini kalau orang berbuat jahat itu kan dia kadang-kadang kan sudah melanggar sumpah ya. Dia udah nggak takut lagi sama Tuhan. Itu juga sama yang mungkin sama yang menjadi juga dengan kesaksian ini Pak, mereka itu sudah nggak takut lagi sama dosa bahwa dia sumpah atau mengatakan benar. Tapi yang penting dia ringan gitu loh. Jadi sayangnya sampai terakhir sidangnya kayak gitu. Ya mudah-mudahan. Saya tambahin. Silakan Bang Jamin. Ya, jadi begini Pak Arianto. Jadi hakim itu dalam memutuskan suatu perkara ini, termasuk juga jaksa, hakim itu berdasarkan kepada unsur-unsur pasal yang didakwakan. Contohnya ya, dia menggunakan pasal 340. Di unsur pasal 340 itu Bestahlenderlichtennya, unsur intinya adalah perencanaan. Jadi kalau ada konteks perencanaan di situ yang diyakini hakim mulai dari saguling sampai eksekusi di Duren 3 dan membawa orang itu dengan sengaja bersama-sama dengan Ibu PC di mobil dan sudah dipersiapkan untuk melakukan penembakan, sudah cukup. Itulah unsur perencanaannya begitu. Lanjutnya dia apa? Dia ada nyawa orang lain mati. Sudah ada korban. Korban tidak ada. Sudah ada orang mati, merenggut nyawa orang, merampas nyawa orang lain. Siapa pelakunya? Pelakunya sudah jelas dia mengaku, saya yang bertanggung jawab. Berarti Pak FS sudah bertanggung jawab. Begitu. Jadi unsur itu semuanya sudah terpenuhi. Tinggal terkait dengan nanti keyakinan tentang tembak, hajar, sarung tangan, bukan sarung tangan, itu terkait dengan maksimum daripada penghukuman. Ya, berat ringannya hukuman ya. Gitu ya. Nah, tapi kalau untuk pembuktian 340-nya, saya rasa hakim tidak mempunyai keraguan lagi ya terkait penerapan unsur-unsur pasal tersebut. Cuma apakah kalau dia melakukan eksekusi dan sebagai aktor intelektual, hukumannya bisa pidana mati atau pidana seumur hidup begitu. Tapi kalau maksud dan tujuannya membunuh dengan menggunakan orang lain dengan kata seperti tadi, dia tidak sengaja waktu mau membunuh ternyata dia maksudnya bukan membunuh begitu. Nah itu mungkin bisa lebih ringan hukumannya. Tapi terkait dengan penerapan pasalnya tadi yang 340 itu kelihatannya kalau menurut saya, pengamatan saya berdasarkan fakta persidangan
itu sudah meyakinkan hakim ada. Apalagi setelah pembunuhan itu dia punya rencana untuk menghilangkan TKP yang seperti tadi. Itu jelas. Jadi rentetan perbuatan perencanaan itu bukan saja dalam melakukan eksekusi niatnya, tetapi untuk menghilangkan setelah eksekusi. Jadi pasca dan sebelum perbuatan itu sudah dipersiapkan dengan matang seperti apa rencana. Nah, inilah yang nantinya menjadi alasan pemberat terhadap penghukuman terhadap aktor intelektual ini. Jadi sudah ada keyakinan ini Bang Timothy terhadap putusannya begitu. Jadi kalaupun sampai akhir kita tidak bisa membuktikan kata yang digunakan apakah hajar atau tembak, tidak berarti hakim tidak bisa yakin mengenai apakah ini unsur perencanaan atau tidak. Ini bukan sesuatu yang sangat menentukan lah gitu ya. Tidak relevan. Jadi terkait motif tidak relevan. Terkait dengan sarung tangan tidak ada relevan. Terkait dengan hajar atau tidak hajar tidak ada relevan. Sepanjang bisa dibuktikan unsur-unsur itu, udah pasti masuk di 340-nya itu terbukti dia. Jadi itu cuma penguatan terhadap besar kecilnya penghukuman saja. Apakah motif, apakah sarung tangan, apakah hajar atau tidak hajar, itu bukan merupakan delik inti yang bisa menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Begitu. Nah, dengan hilangnya beberapa bukti seperti tadi digambarkan Pak Ariyato, ada kesulitan dalam mencari bukti dalam kasus ini, ditambah lagi dengan keterangan yang berbeda-beda antara terdakwa yang satu dengan yang lain, beberapa sama tapi beberapa berbeda. Saya bayangkan bahwa hakim itu kan harus yakin ya Bang Jamin ya, pada saat mau menjatuhkan vonis, menjatuhkan hukuman harus yakin gitu. Tapi bisakah juga seorang hakim itu justru berangkat dari bukan keyakinan siapa yang benar, tapi keraguannya yang akhirnya meyakinkan bahwa orang tersebut salah gitu, karena semua keterangannya meragukan, bukan sesuatu yang meyakinkan bahwa dia benar-benar salah begitu. Ya, dalam konteks pembuktian kita di 183 itu keyakinan hakim dengan dua alat bukti. Jadi memang nggak bisa semata-mata dengan keyakinan hakim saja tanpa alat bukti. Ya, jadi dia tidak bisa. Dia keyakinannya sendiri itu dibangun dari alat bukti. Bukan contohnya dia feeling ya. Saya merasa pokoknya Aron ini salah ya begitu. Tapi nggak bisa begitu. Tapi dia berdasarkan alat bukti yang dihadirkan, dan segala macam, dia meyakini bahwa orang ini bersalah begitu. Jadi dia tapi tetap ada alat buktinya. Alat buktinya apa tadi? Saksi, ya, keterangan ahli. Nah, itulah alat bukti yang membuat dia semakin yakin kalau orang ini bersalah. Walaupun seandainya ya saksi dengan saksi lain itu berdiri sendiri. Ya, contohnya kan ini berdiri sendiri, Baradae berdiri sendiri, FS berdiri sendiri, dengan makhluk berdiri sendiri. Tapi berdiri sendirinya keterangan saksi Baradae didukung oleh ahli atau keterangan-keterangan terkait harus didukung hal tersebut. Bang Jamin, kita potong sebentar, kita langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada pernyataan dari Roni Talapesi, penasihat hukum dari Richard Eliezer. Ini selalu mempunyai rasa optimis. Itu pembuka dari saya. Terkait dengan persidangan hari ini, kami dari tim penasihat hukum melihat bahwa agenda hari ini adalah tuntutan ya, terkait dengan tuntutan. Tentunya dalam hal ini kami dari tim penasihat hukum mengharapkan bahwa tuntutan untuk terdakwa Baradae atau Richard Eliezer Pudiang Lumiu harus sesuai dengan fakta persidangan. Fakta persidangan yang sudah ada bahwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu pertama sebagai status JC, Justice Collaborator, bekerja sama dan kooperatif dalam setiap proses agenda persidangan. Kita sudah lihat bersama-sama. Yang pertama. Kedua, bahwa fakta persidangan sudah dijelaskan ahli dari pidana dari jaksa penuntut umum maupun ahli yang dihadirkan oleh saudara FS atau PC yang menyampaikan terkait dengan teori hukum pidana Don Plegan bahwa alat itu tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidananya. Itu catatan kami yang kedua. Yang ketiga, dengan fakta persidangan yang sudah terungkap, kami melihat bahwa Richard Eliezer tidak mempunyai mens rea. Kalau rekan-rekan media
dari awal saya sampaikan ya ketika di proses penyidikan bahwa kami berkeyakinan bahwa Richard Eliezer tidak mempunyai niat. Ini kan terbukti di persidangan. Jadi harapan kami terhadap 3 poin tersebut, jaksa penuntut umum kami berharap melihat dari fakta persidangan maupun hal-hal yang sudah terungkap di persidangan. Selanjutnya adalah kami serahkan kembali kepada jaksa penuntut umum. Kami mengapresiasi posisi klien kami adalah sebagai justice collaborator bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan sebagai GC kita berharap bahwa terkait tuntutan itu ada pengurangan. Kenapa? Karena dia menyandang status sebagai justice collaborator. Jadi itu nanti kami harapkan menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum. Oke. Dari orang tua Eliezer apa datang lagi ke sidang? Orang tua Eliezer hari ini tadi pagi saya coba ajak, tetapi mereka sampaikan bahwa memang kan mereka tidak mau mengganggu dari proses persidangan maupun juga pun Richard Eliezer karena takutnya sedih kan. Jadi sampaikan bahwa mereka akan menonton dari TV saja, mengikuti dari media. Ya. Kalau mungkin bisa saya belum tahu ya. Ya, itu tadi pernyataan dari pengacara dari Richard Eliezer, Roni Talapesi, terkait dengan sidang yang akan dijalani oleh Richard Eliezer pada hari ini, yaitu sidang dengan agenda pembacaan tuntutan kepada Richard Eliezer selaku terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Dan tadi kita juga sudah sempat berbicara dengan Bang Jamin Ginting dan Pak Arianto. Tadi Bang Jamin, Anda mengatakan justru memprediksi kemungkinan akan ada penundaan. Pak Arianto, menurut Anda apakah ini sudah bisa berlanjut dalam tuntutan atau menurut Anda bagaimana? Ya, saya sependapat ya dengan Pak Jamin Ginting. Karena gini ya, ini kan kasus ini kalau mau mengadili kasus, ya siapa dulu yang ini dong? Kasusnya apa sih? Jangan jelaskan pembunuhan yang direncanakan pelakunya siapa. Nah, itu dulu. Baru kalau itu diputus sekian gitu ya, nanti tinggal peserta-peserta yang lain gitu kan. Jadi kalau sekarang yang pesertanya dulu diputus, kemudian yang ini belum apapun dituntut gitu ya, kan jadi nggak logis ya menurut saya itu. Kasusnya kan mereka itu kan cuman ya kata-katanya ikut-ikutan lah, ataupun barangkali sebetulnya tidak, tapi diceret-ceret kan gitu kan. Jadi sangat tepat apabila jaksa juga minta menuntut dulu yang pokok dulu, baru ini kira-kira persentase keterlibatannya itu berapa, itu kan dilihat dari itunya kan, bisa dihitung kayak gitu. Oke, jadi dan kemarin hakim kan jaksa minta 2 minggu ya, dengan pertimbangan mungkin ya itu untuk menentukan supaya bisa yang utama dulu gitu. Tapi Pak Hakim udah pokoknya minggu ini hadirkan, nanti kalau kurang baru boleh mundur gitu. Mudah-mudahan hakim juga dengan alasan kalau ini bahwa yang utamanya belum dituntut, saya kira hakim juga menyetujui. Perkiraan saya kayak gitu, Pak. Ya. Kita akan lihat nanti bagaimana jalannya sidang. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Arianto Sutadi dan juga Bang Jamin Ginting. Terima kasih sudah ikut bersama kami dalam Breaking News kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan lain. Selamat pagi, salam sehat untuk Bang Jamin dan juga Pak Arianto. Terima kasih Pak Jamin. Terima kasih. Saudara, tetap bersama kami, Breaking News masih akan berlanjut lagi. Nanti kita akan mengikuti jalannya sidang tuntutan terhadap Richard Eliezer dan juga sidang pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati dalam Breaking News Kompas TV. Nanti akan dilanjutkan rekan saya Pascal Siswari usai jeda berikut ini. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, membantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga,
pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpan Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpan biru. Hemaviton C 1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C 1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C 1000 Total Care, boost immune, stay fit. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga, dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Dengan bertanya, ia belajar. Nah, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Ada wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Anda kembali lagi di Breaking News Kompas TV, saya Pascal Siswari. Saudara, hari ini sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar 2 agenda, yaitu pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Richard Eliezer, yang kalau Anda saksikan gambarnya ini adalah gambar terkini. Eliezer sudah memasuki ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti biasa, kalau Eliezer yang menjalani persidangan, maka kalau Anda lihat tadi di bagian kursi penonton ini cukup penuh pada hari ini. Anda lihat gambarnya, ini adalah yang biasa memang datang ke ruang persidangan, lalu juga teman-teman media juga sudah ada dan bersiap di sana. Jaksa Penuntut Umum dan juga kuasa hukumnya juga sudah hadir masuk ke dalam ruang sidang. Hari ini mantan ajudan Verdi Sambo, Richard Eliezer, akan menghadapi sidang tuntutan. Pada sidang pekan lalu, ketika Eliezer diperiksa sebagai terdakwa, JPU sempat meminta kepada hakim jika waktu 1 minggu tidak bisa dipenuhi untuk memenuhi agenda pembacaan tuntutan, maka JPU meminta waktu 1 minggu lagi. Nah, hari ini apakah JPU sudah bisa membacakan tuntutan atau belum terhadap terdakwa Richard Eliezer akan kita nantikan bersama, saudara. Seharusnya sidang akan dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, karena setelah sidang ini akan digelar sidang dengan agenda lain, yaitu
waktu pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati. Kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, sembari menanti jalannya atau dimulainya persidangan, sudah ada Tifal Solesa di sana. Tifal, kalau pada pekan lalu JPO ini sempat meminta sebenarnya waktu yang mungkin lebih panjang karena JPO kemungkinan tidak bisa memenuhi tenggat waktu 1 pekan ini, apakah sudah ada informasi kira-kira apakah JPU hari ini bisa membacakan tuntutan untuk Eliezer? Saya masih menunggu respons dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Syarif Nahdi. Lewat pesan singkat tadi saya masih mengupayakan untuk mendapatkan informasi apakah dari tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bakal menyampaikan tuntutannya kepada Richard Eliezer pada hari ini atau tidak. Kita coba ingat lagi saat proses sidang pekan lalu, setelah pemeriksaan terdakwa dari pihak Jaksa Penuntut Umum sempat mengajukan atau meminta kepada majelis hakim untuk diberikan waktu selama 2 pekan untuk menyusun nota tuntutan terhadap para terdakwa, termasuk salah satunya terhadap Richard Eliezer. Namun dengan alasan waktu yang sudah semakin sedikit, semakin sempit begitu, ini juga yang membuat akhirnya dari majelis hakim hanya memberikan kesempatan 1 minggu saja kepada Jaksa Penuntut Umum. Dasar dari dimintanya 2 pekan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan ataupun juga menyusun nota tuntutan kepada para terdakwa ini semata-mata karena beban tugasnya. Kita ingat bahwa dalam kasus pembunuhan berencana Yosua ini tidak hanya dialamatkan kepada terdakwa Richard Eliezer saja, tetapi juga dialamatkan kepada 4 terdakwa lain, 2 diantaranya adalah Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sehingga ini juga yang menjadi pertimbangan bagi majelis hakim, mohon maaf saya koreksi, kepada Jaksa Penuntut Umum agar diberikan ruang lebih luas untuk bisa menyusun tuntutan yang diharapkan bisa merangkum rangkaian kronologi atas pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat, upaya menghilangkan nyawa Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo saat itu masih berstatus sebagai anggota aktif Polri di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Ini juga yang kemudian kita akan tunggu apakah betul Jaksa Penuntut Umum bakal membacakan nota tuntutannya pada hari ini atau ditunda minggu depan. Kita coba ingat lagi saat itu dari majelis hakim yang dipimpin langsung Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa disebutkan bahwa kalaupun ternyata dari Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membacakan nota tuntutannya pada saat ini, maka akan diberikan kesempatan lagi di 1 pekan lagi. Tapi ini juga akan kita lihat dinamikanya Paskalis nanti di dalam ruang sidang. Nah, sejauh ini agenda sidangnya untuk urutannya sendiri masih seperti informasi terakhir saya sampaikan. Agenda awal adalah pembacaan tuntutan terhadap Richard Eliezer, baru kemudian nanti giliran Putri Chandrawati yang akan diperiksa dengan posisinya sebagai terdakwa untuk kasus yang sama. Kita coba ingat lagi dalam proses persidangan pekan lalu saat Richard Eliezer diperiksa dengan posisinya sebagai terdakwa, ia menyatakan menyesal, ia menyatakan mengakui atas tindakan yang menghilangkan nyawa Yosua dengan cara ditembak. Terlebih ia juga menegaskan bahwa itu semua semata-mata atas perintah dari Ferdi Sambo. Kita ingat lagi saat itu saat Ferdi Sambo melakukan pertemuan dengan sejumlah ajudannya termasuk dalam hal ini Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer. Untuk Richard Eliezer sendiri ia menyatakan siap dan sudah mengakui bahwa kesiapannya itu karena semata-mata mengikuti perintah atasan. Ini juga yang kemudian kita akan baca nanti atau kita lihat atau kita cermati nanti saat persidangan, apakah pengakuan bersalahnya ia dalam upaya menghilangkan nyawa Yosua ini juga akan jadi pertimbangan dan semata-mata atas perintah atasan itu juga masuk dalam nota tuntutan atau pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum untuk entah meringankan, memberatkan atau bagaimana kemudian tuntutan dari Richard Eliezer sendiri dalam kasus ini. Ini yang bakal kita nantikan bersama, Paskalis. Tifal, kalau kami ini melihat dari layar kaca ini penonton yang hadir di sidang hari ini cukup padat. Kalau kita bandingkan dengan sidang-sidang sebelumnya, bandingkan dengan sidang-sidang terdakwa lain, ini padat sekali di tempat penonton. Nah, apakah orang tua Eliezer menjadi salah satu yang ikut menyaksikan jalannya sidang putranya hari ini, Tifal?
Konfirmasi terakhir dari tim penasihat hukum atau koordinator tim penasihat hukum Richard Eliezer Ronita Lapesi belum lama ini disampaikan bahwa atas alasan tertentu orang tua Eliezer ini tidak hadir dalam persidangan untuk kesempatan kali ini. Mereka disebut hanya akan melihat dari kejauhan lewat media massa saja, sehingga nantinya diharapkan bisa ada tuntutan yang selayaknya bisa diterima oleh Richard Eliezer dalam sidang hari ini. Tadi sudah sempat terkonfirmasi oleh Ronita Lapesi. Sebelumnya kami sempat mendapatkan kabar bahwa ada rencana bahwa orang tua Richard Eliezer ini bakal datang lagi ke ruang sidang hari ini. Terlebih tadi jadi kedatangan ataupun sebelum kedatangan Richard Eliezer masuk ke dalam ruang sidang utama juga sudah dikawal dari LPSK. Awalnya kami menduga bahwa orang tua Eliezer kemungkinan bakal datang, tapi terakhir kali dikonfirmasi lagi bahwa orang tua Eliezer ini tidak akan hadir dalam sidang hari ini di ruang sidang utama. Betul bahwa ruang sidang utama untuk kali ini sebetulnya kalau kita cermati dalam sidang-sidang sebelumnya sama ramainya sebetulnya Paskalis, ini diramaikan dengan para simpatisan dari Richard Eliezer yang bahkan sebelum pintu ruang sidang utama ini dibuka, mereka sudah menantikan di depan ruang sidang utama, berharap mereka bisa mendapatkan tempat duduk di area pengunjung sidang dan bisa mendapatkan posisi yang mereka inginkan begitu. Semata-mata karena mereka sudah menaruh simpati terhadap Richard Eliezer yang mereka nilai sebagai dengan statusnya sebagai penguak fakta atau justice kolaborator ini bisa mendapatkan hukuman yang selayaknya, Paskalis. Baik, jadi kita masih tunggu karena seharusnya pukul 9.30 sidang dimulai. Tapi kita masih nantikan bersama, nanti kita akan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama Anda, Tifal. Sebelumnya terima kasih, Tifal Solesa melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saudara, sembari menanti jalannya persidangan dua sidang hari ini, yaitu pembacaan tuntutan Richard Eliezer dan juga Putri Chandrawati yang akan diperiksa sebagai terdakwa, kami masih akan terus menginformasikan kepada Anda informasi terkini dari jalannya kedua sidang tersebut dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun sebelumnya kita akan jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV segera kembali. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Dengan bertambah
Makanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpane-nya. Kemasan paket duo Counterpane. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Masih bergabung di Breaking News Kompas TV, Saudara. Pagi ini sidang dengan terdakwa Richard Eliezer yang akan mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Hingga saat ini belum juga dimulai, Saudara. Richard Eliezer akan jadi terdakwa pertama dari 5 terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Richard Eliezer menjadi terdakwa pertama karena dari awal persidangan ini memang Richard Eliezer lebih maju dibandingkan dengan 4 terdakwa lain, karena ketika itu Richard Eliezer tidak mengajukan nota keberatan. Sementara 4 terdakwa lain yaitu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf mengajukan nota keberatan sehingga sidangnya lebih mundur dibandingkan dengan Richard Eliezer yang hari ini sudah akan mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ini menjadi babak baru karena setelah menjalani sidang yang cukup panjang semenjak Richard Eliezer menjadi justice kolaborator, ia lalu diperiksa sebagai saksi, lalu mendengarkan beberapa saksi, keterangan ahli yang meringankan juga, dan kemarin di minggu lalu Richard Eliezer diperiksa sebagai terdakwa. Dalam persidangan pekan lalu, Richard kembali menyatakan di muka persidangan bahwa ia menyesal telah mengikuti perintah yang diminta oleh Ferdi Sambo. Kita masih menantikan, Saudara, karena hari ini seharusnya ada 2 sidang, yaitu sidang Richard Eliezer dan juga sidang dari Putri Chandrawati yang akan diperiksa sebagai saksi atau sebagai terdakwa, Saudara. Kembali kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama Tifal Solesa. Tifal, ini kalau melihat dari pelanggaran yang dilakukan, pasal yang didakwakan adalah pasal 340, lalu juga 338 soal pembunuhan berencana, di dalamnya juga ada junto pasal 55 dan juga 56. Tuntutannya cukup tinggi, yaitu ancaman pidananya ini ada maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup dan juga selama-lamanya maksimal 20 tahun. Kalau dari kuasa hukum Richard Eliezer, mengungkapkankah bagaimana harapannya pada sidang hari ini untuk tuntutan yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, Tifal? Koordinator Tim Penasihat Hukum Richard Eliezer, Ronita Lapesi, kepada wartawan tadi sebelum masuk ke ruang sidang utama menyampaikan bahwa sebetulnya tim hanya menyerahkan sepenuhnya tuntutan ini kepada jaksa penuntut umum. Bagaimana baiknya, apa segala macam pertimbangan yang mungkin bakal dijadikan dasar bagi jaksa penuntut umum untuk menjatuhkan tuntutan ini mereka menyerahkan kepada tim jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun kalau kemudian dikaitkan ataupun sudah sempat ditanyakan apakah kemudian dari persidangan yang berlangsung selama ini adakah kemudian pemberat bahwa Eliezer ini dilakukan penyertaan atau ikut serta dalam upaya pembunuhan, tadi sempat dikatakan bahwa dari tim kuasa hukum yakin tidak ada penyertaan yang bisa disangkut pautkan kepada Richard Eliezer sehingga diharapkan kemudian ada keringanan hukuman yang bisa dialamatkan kepada kliennya begitu. Terlebih kalau kita ingat dalam bagian akhir sidang pekan lalu dari tim penasihat hukum juga sempat menyampaikan bahwa dengan Tifal, kami potong terlebih dulu, kita akan langsung ke Polda Mimika untuk konferensi pers terkait penangkapan Lukas NMB. Kesempatan ini saya selaku Kapolda Papua kembali saya menjelaskan bahwa memang betul kemarin
jam 12.30 waktu Sidang perkara nomor Timur, 798 PB 2022 atas nama Polda Papua bersama-sama dengan penegak hukum dari KPK RI melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap Bapak Lukas NMB di salah satu rumah makan di Kota Jayapura. Dan beliau kita bawa ke kantor Satbrimo Polda Papua untuk melakukan langkah-langkah administrasi dan menyiapkan segala sesuatu dengan yang berkaitan dengan membawa beliau ke Jakarta. Pada pukul kurang lebih jam 2 itu Bapak Lukas NMB beserta tim penegak hukum dari KPK maupun Polda Papua telah sampai di Bandara Sentani dan kemudian diterbangkan ke Jakarta. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri baru saja menyampaikan kronologi ketika Lukas NMB kemarin ditangkap di salah satu rumah makan dan tadi disampaikan bahwa pukul 14 waktu Indonesia Timur ini Lukas NMB beserta KPK sudah berada di Papua. Kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali, saudara, untuk menjalani atau untuk mendengarkan persidangan Richard Eliezer hari ini. Akan dihadirkan untuk mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Sidang perkara nomor 798 PIT B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tampaknya jaksa penuntut umum belum bisa membacakan tuntutan untuk Richard Eliezer sehingga ditambah lagi 1 pekan untuk pembacaan tuntutan dari Richard Eliezer. Maka sidang hari ini ditutup untuk terdakwa Richard Eliezer dan seharusnya akan dilanjutkan kembali dengan sidang agenda kedua yaitu pemeriksaan Putri Chandrawati sebagai terdakwa, saudara. Kini Richard Eliezer akan kembali ke rumah tahanan tempat ia ditahan karena Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso tadi membacakan bahwa JPU belum bisa memenuhi tenggat waktu selama sepekan, mengingat memang kalau kita lihat jadwalnya juga cukup padat selama sepekan ini karena ada pemeriksaan terdakwa lain seperti Verdi Sambo, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf yang dilakukan dalam sepekan ini. Nah, ini juga salah satu faktornya adalah karena pemeriksaan PC atau Putri Chandrawati belum ada, saudara. Baru akan dilakukan pada hari ini. Sehingga untuk bisa mendapatkan tuntutan yang utuh dari semua terdakwa, maka JPU memutuskan untuk mendengarkan semua terlebih dulu terdakwa diperiksa, maka akan dilakukan baru pekan depan untuk pembacaan tuntutan dari Richard Eliezer. Majelis Hakim tidak keluar dari ruang sidang utama, saudara, karena sidang akan langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan Putri Chandrawati sebagai terdakwa. Maka pada hari ini kita melihat seharusnya sudah bisa lengkap semuanya. Dimulai dari pekan lalu, Richard Eliezer diperiksa sebagai terdakwa, dilanjutkan pada hari Senin, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Kemarin pada hari Selasa, Verdi Sambo, dan hari ini Putri Chandrawati akan menjadi terdakwa terakhir dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang akan diperiksa sebagai terdakwa. Kita akan menuju kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari LPSK akan menyampaikan pernyataan kepada media. Kepada Baradae
dan tentu LPSK berharap jaksa penuntut umum memperhatikan ketentuan dalam undang-undang bahwa dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban Undang-Undang Nomor 31 2014 itu sudah ada beberapa ketentuan tentang pemberian penghargaan kepada justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama. Satu yaitu dia bisa dipidana percobaan, gitu. Kedua dia dapat pidana yang khusus. Ketiga atau dia dipidana yang pidana paling ringan di antara para pelaku. Ya, saya pikir sebaiknya jaksa dan hakim tidak ada keraguan untuk mempidana di antara pidana 3 tadi, ya, karena hal ini penting bukan hanya untuk pengungkapan perkara ini, tetapi juga menjadi pelajaran untuk perkara lainnya, agar pelaku-pelaku lainnya dan pidana yang lain itu punya motivasi untuk bekerja sama, untuk mengungkap perkara. Ya. Jadi pentingnya putusan ini bukan hanya untuk Baradae, bukan hanya untuk pengungkapan kasus pembunuhan Joshua, tetapi juga untuk pelajaran, ya, dan juga motivasi, stimulus buat pelaku tindak pidana lainnya bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Demikian. Pak, prediksi Bapak seperti yang Bapak sampaikan tadi, pidana khusus, percobaan, ringan, prediksi Bapak berapa tuntutan tertinggi untuk Richard ini dari jaksa JPU? Atau bisa bebas? Ya, tapi tidak dalam posisi untuk memprediksi. Sepenuhnya ada kewenangan di jaksa untuk menyampaikan tuntutan, ada kewenangan di hakim untuk menyampaikan putusan. Ya. Jadi kami serahkan sepenuhnya pada kewenangan masing-masing instansi lembaga yang berwenang sebagaimana diatur oleh undang-undang. Hanya tadi kami sampaikan bahwa penghargaan kepada justice collaborator atau saksi pelaku bersama itu juga sesuatu hal yang sudah diatur dalam undang-undang. Gitu. Jadi kalau kita minta ada permintaan pidana percobaan, itu suatu hal yang bukan berlebihan. Tapi karena itu sudah diatur dalam undang-undang, salah satu rewardnya dari seorang justice collaborator adalah misalnya dipidana atau pidana percobaan. Gitu. Yang lain apa yang tadi saya sebutkan, ada pidana yang bersyarat khusus. Ya, yang lain lagi apa? Kalaupun yang paling terakhir adalah dia dipidana paling ringan di antara para pelaku. Gitu. Jadi 3 hal yang saya sebutkan itu bukan disampaikan, bukan ucapan LPSK, tetapi ucapan undang-undang. Undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR, ya, untuk menjawab bagaimana persoalan pidana ini bisa lebih mudah dituntaskan dengan adanya peran seorang justice collaborator. Pak, dari aturan itu Pak secara spesifik untuk khusus, kemudian percobaan dan ringan itu berapa tahun Pak dari aturannya? Nggak ada, tidak ada. Sesuai dari arah putusan hakim. Itu tinggal dimaknai oleh jaksa penuntut umum dan oleh hakim, ya. Memaknai apa dari ketiga pilihan alternatif pemidanaan itu mana yang akan diputuskan oleh hakim. Makanya kata saya sebaiknya tidak ada keraguan baik di jaksa penuntut umum maupun dari hakim untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan. Pak Edwin, kalau bisa menilai selama persidangan apakah keterangan Richard ini konsisten? Tentu. Kami melakukan monitoring, kami melakukan dari sejak awal, kami melakukan pendalaman dari keterangan ini. Dan kami bukan hanya berdasarkan informasi dari Richard, tapi juga keterangan dari yang lainnya. Ya. Sepanjang yang kami dalami, dari keterangan yang kami sudah himpun, keterangan Richard masih bersesuaian. Gitu. Jadi konsistensi keterangan Richard masih terjaga. Ya. Apabila ada yang mengatakan bahwa keterangan Richard ini berdiri sendiri, ya, sepenuhnya itu tidak benar. Tapi kalaupun itu dianggap benar, itu menunjukkan bagaimana pentingnya peran justice collaborator. Gitu. Karena pentingnya peran seorang saksi pelaku bersama atau justice collaborator itu adalah mengungkap perkara yang sulit pembuktiannya. Gitu. Jadi karena sulit pembuktiannya, itulah peran pentingnya dari seorang justice collaborator. Gitu, untuk mengungkap perkara itu. Ada limit tidak Pak? Ini kan sudah masuk dalam tahap persidangan akhir gitu menuju vonis. Untuk perlindungan atau hak perlindungan untuk Richard Eliezer sendiri, apakah ada batasnya sampai kapan atau bagaimana Pak? Ya, dalam praktek perlindungan di LPSK, perlindungan itu tidak linear dengan proses hukum. Ya, jadi sekalipun proses hukumnya sudah inkrah, tetapi kebutuhan perlindungan yang masih ada, maka hal itu masih bisa dimungkinkan untuk diberikan perlindungan. Gitu. Sehingga LPSK itu pernah memberikan perlindungan pada seseorang terlindung itu selama 9 tahun. Gitu. Ya, karena proses hukumnya juga mungkin ada berlapis-lapis, ada pelaku-pelaku baru lainnya yang kemudian baru Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK, baru saja menyampaikan harapannya kepada JPU supaya tidak ada keraguan dalam memberi tuntutan kepada Richard Eliezer, mengingat pemberian penghargaan kepada justice kolaborator sudah diatur dalam undang-undang. Kita akan beralih menuju ke ruang sidang utama, Saudara. Putri Chandrawati sudah hadir dan akan memulai sidang pada hari ini yang diperiksa sebagai terdakwa. Saudara silahkan
mengajukan, mohon izin untuk konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Kami akan berikan. Siap Yang Mulia, terima kasih. Baik. Terdakwa Putri Chandrawati, pada persidangan-persidangan sebelumnya, baik di perkaranya Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal maupun Richard Eliezer, saudara sudah memberikan keterangan sebagai saksi. Apakah keterangan saudara sebagai saksi yang saudara berikan di persidangan sebelumnya dianggap sebagai keterangan saudara sebagai terdakwa saat ini? Iya Yang Mulia. Jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya? Siap Yang Mulia, iya. Ya. Sehingga kami tidak akan bertanya lebih lanjut apa-apa yang sudah kita periksa sebelumnya, dan kita hanya menanyakan yang penting-penting saja. Terima kasih Yang Mulia. Baik, Saudara Putri, pada tanggal 7 dini hari setelah saudara mengadakan suami saudara mengadakan pesta pernikahan secara sederhana di rumah Magelang, kemudian suami saudara pagi hari sudah berangkat menuju ke Jakarta. Apa kegiatan saudara di tanggal 7 pagi itu? Boleh diterangkan? Izin Yang Mulia, setelah suami saya berangkat pukul 5 pagi dari Magelang menuju Jogja ke bandara, saya masih tetap istirahat karena saya masih ngantuk, dan hari itu saya bangun agak siang. Saya bangun agak siang. Oh, bangun agak siang, oke. Kemudian? Lalu saya bersih-bersih kamar dan bersih-bersih diri di kamar mandi. Terus saya turun makan siang. Turun makan siang. Ya. Maaf sebelumnya, saudara setelah saudara lulus dari kuliah sampai dengan saudara menjadi istri dari saudara Ferdi Sambo, Kadif Propam, sudah berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran? Mohon izin Yang Mulia, saya lulus tahun 98 waktu itu, terus saya melanjutkan ke studi ke luar negeri, kurang lebih selama 2 tahun. Studi ke luar negeri? Siap. Apa boleh tahu studinya apa? Saya ambil jurnalisme. Apa? Jurnalis. Jurnalis, oke. Terus saya balik ke Jakarta, terus saya menikah tahun 2000. Tidak, yang saya tanyakan saudara kan backgroundnya adalah dokter gigi. Siap. Nah, berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran gigi ini? Setelah menikah saya tidak bekerja lagi Yang Mulia, mohon izin. Oh, setelah menikah saudara tidak bekerja lagi, tetapi sebelumnya saudara sempat pernah bekerja sebagai dokter gigi. Siap. Betul. Karena saya mengikuti suami saya dimanapun dinas. Ya, makanya kan itu yang saya tanyakan. Selanjutnya tadi siang saudara, setelah siang beres-beres, saudara makan siang, apa kegiatan saudara selanjutnya? Habis makan siang, saya naik ke kamar karena saya agak tidak enak badan. Agak tidak enak badan. Iya, badan saya agak meriang dan pusing. Lalu saya naik ke kamar untuk istirahat. Mohon izin, suara saudara direkam, boleh dibuka maskernya kalau tidak keberatan supaya terdengar jelas dalam rekaman. Saudara masuk ke kamar setelah istirahat itu, kurang lebih jam berapa? Masih saya ingat? Tidak perhatikan jamnya, jam berapa, tapi siang hari. Siang hari. Pada saat saudara naik ke kamar, berarti antara pukul 13 lah ya? Kurang lebih.
saudara naik ke kamar lagi. Terus saat itu saudara tahu siapa saja yang ada di rumah? Saya tidak tahu karena saya tidak ke belakang. Saudara tidak tahu dan saudara tidak ke belakang. Saudara naik langsung ke lantai 2. Iya, Yang Mulia. Saudara tidak tahu apakah ada si Susi? Saya tidak melihat. Tidak melihat. Kuat Ma'ruf? Saya tidak melihat, Yang Mulia. Riki Rizal? Saya tidak melihat. Korban Joshua? Saya tidak melihat. Tidak melihat semua. Saudara langsung saja naik. Saya naik ke lantai 2. Kemudian setelah saudara naik, apalagi kegiatan saudara di dalam setelah itu? Izin Yang Mulia, Ya. mohon izin Ya. Sekali lagi mohon agar persidangan ini apabila keterangan dan yang menyangkut kekerasan seksual Ya. mohon ada Nanti akan kami dilaksanakan nyatakan ditutup. secara tertutup. Tidak, kami hanya ingin memastikan kegiatan saudara saja. Jadi kita tidak akan mengulang lagi apa yang saudara sudah terangkan yang kita nyatakan tertutup itu. Setelah saya makan siang, saya naik ke kamar ke lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Tertidur, oke. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30-an. Masih ingat dimulainya itu? Mohon maaf Yang Mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang, anggaplah berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungin kemudian, itu pukul 19, makanya kita mencoba menentukan waktunya. Dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin Yang Mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, makanya kan kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain. Apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak. Sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita mencoba mengikuti cerita saudara. Ya. Saudara berarti tidak pernah sampai sore, sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak Yang Mulia. Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara kan saudara tadi cerita pintu kaca itu kan saudara kunci ya? Iya Yang Mulia. Sehingga pintu kayunya tidak tetap terbuka. Di lantai 2 itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, itu saya kunci. Terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kasa nyamuk dulu. Oh, pintu kasa nyamuk, ya, itu saya tutup. Dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka posisinya. Pintu kayu terbuka, oke. Setelah pintu kaca tertutup, yang tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyantol begini. Oh, hanya menyantol begini, artinya ketika tarik agak kuat dia bisa terbuka. Bisa dibuka. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu.
Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Hei Van, lagi-lagi ini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Timbang ting. Nggak gitu, ngilangin gerah. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Saya menangis. Lalu Susi berteriak, Om Kuat, tolong ibu. Lalu Kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu saya diangkat oleh Papa sama Kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya dibaringkan di tempat tidur. Lalu Susi menggosokkan kaki saya dengan minyak dan menyelimuti saya sambil menangis. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya Kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya? Ribut-ribut itu? Iya. Betul ya? Iya. Terus? Lalu suara itu menghilang dan tidak lama Kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana?
sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi, bawa telepon enggak, tolong telepon omnya, Om Ricky dan Om Richard, tapi Susi juga tidak bawa telepon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Ricky atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena lampu sudah terang, lampu di kamar yang jelas. Lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali oleh Susi. Di bawah, duduk di lantai itu masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Waktu itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan masjid? Maghrib diri itu terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia bersama Ricky, Ricky lah yang naik pertama kali ke lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard. Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi, ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Ricky menemui saudara. Apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendaya. Oh, yang menelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Ya. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Ricky naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Ricky naik ke atas. Ya. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Ricky? Saya minta tolong Dek Ricky untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut. Saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, Ibu lapor Bapak, Bu lapor Bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu. Terus saya suruh Kuat keluar, saya minta tolong Dek Ricky untuk panggil Dek Yosua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua, itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian Ricky turun mencari Joshua, tidak ketemu. Maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan dia letakkan di atas. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Oke, kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si Kuat. Saat melewati si Kuat hanya tatap-tatapan mata saja. Kemudian Joshua naik di di lantai 2. Di dalam BAP
dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar, dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul? Mohon izin Yang Mulia, waktu Ricky panggil Dek Yosua, Ricky naik bersama Dek Yosua masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah Ricky menyampaikan, mohon izin Ibu, ini Yosua. Terus saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, dudukkan bersimpuh ya. Siap. Betul ya. Kemudian terus Ricky masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama Ricky keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi Ricky masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Yosua di kamar. Oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke Yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai, yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara. Karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan. Walaupun tugasnya adalah mengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke Korps Brimob lagi. Kalau tidak salah Yosua sudah masuk jadi anggota Bareskrim. Oh, kalau nggak salah Joshua sudah menjadi anggota Bareskrim. Sejak kapan Joshua? Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Ku ingin bersatu bersama selamanya, kita Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up.
Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick done. Give me that perfect taste. Make me so glad like that. I don't think I can wait. Lick done. It's making me up and grow. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. Dua manfaat dalam satu permen. Strepsils Vitamin C. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Dan Ricky memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk mendampinginya. Apa perintah saudara terhadap Ricky saat itu? Waktu itu saya menyampaikan ke Dek Ricky, tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Ya, Yang Mulia. Saudara ikut mengajak Ricky? Saya tidak mengajak Ricky. Saudara tidak mengajak, tetapi saudara memerintahkan dan dia mengajak Kuat Ma'ruf. Memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta. Mohon izin Yang Mulia, mungkin sedikit menjelaskan bahwa Dek Ricky maupun Om Kuat, Dek Richard maupun Susi, bahkan Yosua bersama kami lebih dari 1 tahun, terutama ADC, anggota. Mereka sudah sangat pandai dan pintar untuk mengatur kapan mereka ikut, dan mereka juga bertanggung jawab kapan mereka harus menyiapkan saya pergi atau pulang. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saya ajari. Begitu. Jadi menurut saudara keberangkatan Ricky dan Kuat Ma'ruf itu karena inisiatif mereka, bukan karena perintah saudara? Saya rasa demikian, karena mereka juga melihat kondisi saya yang kurang sehat. Karena kemarin terdakwa Ferdy Sambo mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana dengan ajudan karena mereka sudah tahu SO sesuai dengan protokol yang mereka jalani sehari-hari. Ya protokol untuk protap kegiatan sehari-hari baik kepada suami saya dan sama protap sehari-hari. Nah, selanjutnya saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan. Kalau memang itu protokol sementara dalam keterangan Kuat Ma'ruf dan Ricky, mereka menyampaikan tugas kami sehari-hari adalah menjaga dan melayani anak saudara selama sekolah di Magelang. Betul ya, Nah, pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Oh, biasanya kami tetap di Magelang. Nah, ini kan tidak mungkin Ricky dan Kuat akan bergerak ikut ke Jakarta kalau tidak ada perintah. Yang Mulia, saya tidak memerintahkan baik Ricky maupun Kuat. Baik, saudara tidak memerintahkan. Oke, selanjutnya bagaimana mengenai pengaturan mobil itu? Sementara kan ditahu bahwa Joshua itu adalah yang bertugas mengawal saudara. Dia sebagai Karungga dan dia yang bertanggung jawab atas
rumah saguling dan lebih banyak diperbantukan untuk membantu saudara. Bahkan sampai dia mengurusi keuangan dari organisasi yang saudara duduk di dalamnya, organisasi kepolisian Bayangkari, kan begitu kan Joshua? Mohon izin Yang Mulia, tidak. Joshua itu bukan karumga maupun bukan ajudan saya. Tapi Joshua Bukan, saya tidak mengatakan sebagai ajudan, tetapi yang membantu, lebih banyak membantu saudara. Siap. Kalau Joshua itu memang membantu saya, terutama sebagai driver, baik kegiatan di luar maupun kegiatan Bayangkari pada saat itu. Dan Joshua juga membantu saya untuk menerima laporan-laporan dari kantor Bayangkari. Nah, makanya kan artinya kan Joshua banyak membantu saudara. Siap, karena kebetulan saya juga adalah bendahara umum Bayangkari Pusat. Betul. Nah, ditahu Bu, kenapa posisinya berubah? Seharusnya kan Joshua ada di dalam satu mobil dengan saudara. Kenapa bukan Joshua malah Richard Eliezer yang satu mobil dengan saudara? Dari keterangannya Kuat Ma'ruf, saya cuma diperintahkan untuk membawa mobil. Kemudian Richard menerangkan, saya mau masuk mobil belakang nggak mungkin karena Joshua sudah duduk di sana Pak. Jadi saya duduk di satu mobil dengan Ibu Putri. Bisa saudara terangkan? Mohon izin Yang Mulia, kalau untuk pengaturan driver atau yang mendampingi, itu mereka sudah pandai dengan sendirinya. Karena bukan sekali dua kali saja mereka saya ajak pergi ke Magelang. Mungkin hanya Richard yang baru pertama kali. Tapi Richard juga berangkat bareng saya dari Jakarta. Pasti dia akan mendampingi saya. Untuk Joshua sendiri saya tidak tahu, tapi saya juga pastinya tidak akan mau kalau satu mobil sama dia. Dan untuk Kuat sendiri saya tidak pernah memerintahkan. Pastinya tidak mau satu mobil dengan Joshua. Itu iya, kan saudara sampaikan. Artinya Joshua memang tidak mungkin duduk di satu mobil dengan saudara. Kan begitu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan Joshua. Nggak apa-apa, artinya itu udah. Nah, kemudian saudara berangkat ke Jakarta. Iya, Yang Mulia. Saudara tahu tidak kalau senjata milik Joshua itu sudah berada di mobil yang saudara tumpangi? Saya tidak tahu Yang Mulia. Tidak tahu. Oke, saudara lanjut ke sampai tibalah sempat singgah ke rest area, kemudian langsung ke Saguling. Mohon izin Yang Mulia, pada saat di rest area saya tidak tahu karena saya tertidur. Tertidur, oke. Selanjutnya tibalah saudara di Saguling dan saudara sebelum naik ke lantai 3 adalah saudara sempat PCR dulu bersama Susi. Betul Yang Mulia. Dan saudara korban, kita lihat di CCTV bersama-sama kemarin. Kemudian saudara naik didampingi dengan Kuat Ma'ruf. Iya Yang Mulia. Kuat Ma'ruf kemudian turun lewat tangga setelah mengantarkan saudara, begitu ya? Saya tidak tahu Kuat Ma'ruf turun lewat mana karena saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Saya turun ke lantai 2 naik lift. Naik lift. Saudara dari lantai begitu tiba, waktu naik langsung naik ke lantai 3 dulu ya? Waktu tiba di Saguling, saya kan ke toilet dulu, terus saya PCR, terus saya naik diantarkan Kuat ke lantai 3, terus baru saya ke lantai 2. Setelah saudara meletakkan barang-barang, saudara turun ke lantai 2 menemui suami saudara. Kebetulan ketemu di ruang kerja, tapi saya sampaikan bahwa saya ingin makan dulu karena saya lapar dari pagi saya tidak makan. Saudara makan dulu. Kemudian di saat itu saudara bercerita pada suami saudara. Setelah saudara makan. Setelah makan saya naik ke lantai 3 dulu. Naik dulu, kemudian? Naik ke lantai 3, terus saya menemui suami saya yang sudah duduk di sofa di lantai 3. Saat sudah duduk di lantai 3 di ruang keluarga ya? Iya, ruang keluarga. Saudara bercerita pada suami saudara? Saya menceritakan peristiwa tanggal 7 secara Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah.
Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain Hero. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh yeah. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick done. Give me that perfect taste. Make me so glad like that. I don't think I could wait. Lick done. It's making me up and grow. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Bahkan sesudahnya, setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama, adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Kan dari jawaban saudara seperti itu. Artinya cukup rentang lama, tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan, saudara di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi. Bahkan datang harus swab PCR segala macam. Sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia,
sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakannya. Karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Makanya kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun, saudara keluar dari keterangan para saksi mengatakan bahwa saudara memutuskan untuk isoman. Betul ya? Iya, yang mulia. Coba ceritakan bagaimana ketika saudara pamit kepada suami saudara. Saya keluar, sehabis saya menenangkan diri, saya ke kamar mandi dan mencuci muka. Saya mempersiapkan segala perlengkapan untuk isolasi. Terus saya pamit ke suami saya. Saya sampaikan ke suami saya yang saya mau isolasi dulu. Lalu suami saya menyampaikan, ya kamu isolasi saja dulu. Nanti malam kita panggil Yosua untuk mengkonfirmasikan kejadian tanggal 7 kemarin. Kita, yang dimaksud kita berarti saudara ada ya? Ya. Oke. Selanjutnya saudara memutuskan untuk pergi ke isoman. Iya. Pada saat isoman, saudara menyampaikan kepada siapa untuk minta diantar ke sana? Saya turun ke lantai 1, terus saya di garasi bertemu dengan Dek Daden. Lalu saya minta tolong panggilkan Dek Riki waktu itu. Terus Dek Riki datang menghampiri saya dan saya menyampaikan, Dek tolong antarkan saya untuk isolasi ke 46. Dek Riki bilang siap ibu. Lalu saya berikan tas untuk perlengkapan saya kepada Dek Riki, terus saya naik mobil. Oke. Selanjutnya saudara naik mobil. Masih ingat siapa saja yang naik di situ?
Mohon izin Yang Mulia, mohon maaf. Saya waktu itu karena tidak enak badan, saya tidak perhatikan siapa saja yang di mobil. Saudara tidak perhatikan. Dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa yang mengikuti saudara pada saat itu adalah saksi Ricky ya sebagai driver, terusan korban Joshua duduk di depan, dan Kuat Ma'ruf serta Richard Eliezer. Saudara Daden, saudara dalam keterangannya saudara Richard menyampaikan bahwa pada saat di bawah Richard lagi mencari makanan, dipanggillah sama saudara Daden untuk segera masuk ke mobil karena saudara mau berangkat. Saudara Ricky menerangkan pada saat itu memanggil saudara Kuat yang sedang duduk-duduk di depan untuk ikut bergabung. Nah, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan kenapa Joshua ikut. Bisa saudara terangkan? Saya tidak tahu kenapa Dek Yosua ikut. Saudara tidak tahu. Dan saya tidak pernah mengajak Dek Yosua, Dek Richard maupun Kuat waktu itu. Ya, saudara merasa tidak pernah mengajak pada mereka. Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan, kalau Joshua satu mobil dengan saya pun saya tidak akan mau. Kan begitu. Nah, tetapi pada faktanya ketika menuju ke rumah Duren 3, ternyata Joshua ikut satu mobil. Karena waktu itu saya sedang sakit, saya pun pusing Yang Mulia. Saya tidak perhatikan siapa saja yang ada di dalam itu. Karena saya hanya ingin istirahat sambil menunggu hasil PCR. Itu saja. Sehingga saudara merasa tidak tahu bahwa kenapa Joshua ikut, gitu kan? Singkat cerita, kemudian pergilah saudara ke Duren 3. Saat di Duren 3, sebagaimana kita lihat di CCTV dan keterangan para saksi kemarin di persidangan menerangkan, ketika saudara turun, saudara langsung meminta Kuat untuk membawakan tas masuk ke dalam. Betul ya? Betul Yang Mulia. Saat itu saudara melakukan pada saat saudara datang, baju yang saudara gunakan sama dengan baju yang saudara gunakan pada saat berangkat dari Magelang, yaitu baju lengan panjang dengan warna agak coklat. Betul ya? Betul Yang Mulia. Kemudian saudara masuk ke dalam. Saat saudara masuk ke dalam, saudara langsung diantar menuju ke kamar. Cerita dari saksi Kuat mengatakan bahwa saya antarkan ibu, kemudian saya letakkan tas, kemudian saya keluar. Betul? Betul Yang Mulia. Betul. Apa yang setelah terjadi saat itu? Setelah Kuat mengantarkan saudara ke dalam kamar. Waktu itu Kuat mengantarkan saya sampai di depan pintu kamar. Kuat itu memberikan tas saya yang dibawakan, terus saya ucapkan terima kasih, lalu saya masuk kamar dan tutup pintu. Lalu saya berganti pakaian karena sudah menjadi kebiasaan saya, setiap saya mau istirahat naik tempat tidur saya pasti ganti baju. Sudah ganti baju. Pintu pada saat itu tertutup. Tertutup Yang Mulia. Kemarin kami bersama dengan Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum menuju rumah saudara di Saguling maupun ke Duren 3. Jarak antara lokasi kamar saudara di Duren 3 dengan lokasi sidang dengan terdakwa Putri Chandrawati hari ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 jam, saudara. Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa banyak menanyakan soal kronologis kejadian ketika di Magelang hingga saat apakah Putri Chandrawati mengetahui ketika Verdi Sambo berbicara dengan Richard Eliezer pasca kejadian. Masih ditanya dari majelis hakim, nanti pasti akan menyusul dari Jaksa Penuntut Umum kepada Putri Chandrawati yang saat ini masih diperiksa. Kami tutup terlebih dulu breaking news pada siang hari ini, saudara. Kami akan lanjutkan kembali breaking news dengan pemeriksaan Putri Chandrawati sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua nanti pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya Pascal Siswari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Twist, lick, dunk. Give me that perfect taste. Make me so glad like that. I don't think I could wait. Twist, lick, dunk. It's making me up and go. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Baru, mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangatnya counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Yo, buka batternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Sejumlah orang menjadi korban penipuan berkedok kurir paket. Setelah mengklik pesan WhatsApp dari pelaku, seketika saldo rekening korban ludes. Mengatakan bahwa akses akun Anda sedang digunakan user ID ini. Ini rekayasa sosialnya, harusnya kan nggak boleh. Hacker itu biasanya mau melakukan eksploitasi. Saksikan selengkapnya dalam Target Penipuan Berkedok Kurir Paket, Rabu 11 Januari pukul 10:30 malam di Kompas TV.
tahun 2022 dan apa yang akan menjadi fokus prioritas kebijakan politik luar negeri Indonesia di 2023. Ibu, Bapak, dan sahabat Kemlu, marilah kita simak bersama pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2023. Excellencies, ladies and gentlemen, may we have your attention for the 2023 annual press statement of the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. The year 2022 was a year full of uncertainties. Challenge after challenge. Crisis after crisis. The COVID-19 pandemic is not yet over. The global economy has not fully recovered. Then, the war in Ukraine broke out, and the situation exacerbated. Global food supply disrupted. Recessions and high inflation unavoided. Rivalries among major powers intensified, and countries are more divided. In a time of great challenges, the world needs true leadership. We are Indonesia. Kita berada di puncak kepemimpinan global. So today, I would like to offer you a word based on a new paradigm. A paradigm of collaboration, not of competition. As we lead, we unite. Saya kembali menekankan pentingnya perang segera diakhiri. Presiden Putin memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk baik dari Rusia maupun dari Ukraina. The group of 20 major economies adopted a joint declaration. KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup. As we lead, we deliver. Indonesia terus berkomitmen untuk terus memperjuangkan dan menyuarakan kesetaraan vaksin. Indonesia will stand firm in solidarity with our Palestinian brothers and sisters. We cannot afford to have a lost generation of Afghan women. Bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Afghanistan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bantuan kemanusiaan untuk Pakistan saya berangkatkan. As we lead, we inspire. I highlighted the need to look at Indo-Pacific through opportunities lens and not only the challenges lens. Pasifik harus menjadi bagian integral dari kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera. Democracy is not an end in itself, but it is a means to an end. Kesejahteraan rakyat Myanmar menjadi prioritas. It is no longer time to talk the talk. Now is the time to walk the talk. It is an honor for Indonesia to assume ASEAN chairmanship in 2023. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara. Let us shape better future together. Because we believe Indonesia can contribute. We believe Indonesia matters. I'm Retno Marsudi. I'm sending this message to all countries around the world. The challenges before us are great, but we are greater. Together, we can solve all challenges. We must be united.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Utut Adianto, Pimpinan Komisi 1 DPR RI, Bapak Alwi Shihab, Menteri Luar Negeri Indonesia periode 1999-2001, Duta Besar Triyono Wibowo, Wakil Menteri Luar Negeri periode 2008-2011, Duta Besar A.M. Fahir, Wakil Menteri Luar Negeri periode 2014-2019, Ibu Juliani Malik, Excellencies, Ambassadors, rekan-rekan media, para diplomat Indonesia dimanapun berada, Ibu Bapak sekalian. Pagi ini kita menerima kabar duka. Ibu Yunisa Ali Alatas meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Duka cita kami yang dalam kepada keluarga dan doa kami semua menyertai kepergian beliau. Ibu Bapak yang saya hormati, selamat tahun baru 2023. Mari kita jadikan 2023 menjadi tahun yang lebih damai, sejahtera bagi kita semua. Kita baru saja melalui tahun yang penuh tantangan. Pertanyaannya selalu, bagaimana sikap kita dalam menghadapi berbagai tantangan? Apakah kita ingin menjadi bagian dari masalah atau menjadi bagian dari solusi? Sudah menjadi komitmen Indonesia untuk selalu menjadi bagian dari solusi. Pasca KTT G20, Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan, saya quote, I think in a very difficult context in which geopolitical divides have reached a climax, Indonesia has demonstrated an enormous capacity to bring parties together, to promote dialogue, and to try to push for solutions. Ibu Bapak, presidensi G20 Indonesia dilakukan di tengah situasi dunia yang sangat sulit. Hampir semua pihak pesimistik bahwa G20 akan dapat bekerja, bahwa G20 akan dapat menghasilkan sesuatu. Alhamdulillah, semua kekhawatiran tersebut tidak terjadi. Kepemimpinan Indonesia mampu menjadikan G20 tetap utuh, dapat bekerja, dan menghasilkan banyak kerjasama konkret yang bermanfaat bagi dunia, termasuk bagi negara-negara berkembang. KTT G20 juga menghasilkan sebuah deklarasi Bali yang berbobot. Tanpa mengorbankan prinsip-prinsip piagam PBB, deklarasi Bali mampu menghadirkan komitmen kerjasama yang konkret. Selama presidensi, Indonesia berhasil mencapai beberapa terobosan kerjasama, antara lain pembentukan Pandemic Fund, Bali Compact dan Bali Energy Transition Roadmap, Digital Innovation Network, serta operasionalisasi Resilience and Sustainability Trust untuk membantu ruang fiskal negara berkembang. Deklarasi Bali dilengkapi aneks berisi 361 list kerjasama dan proyek antara G20 dan mitra untuk dunia. Ibu Bapak, satu tanggung jawab besar sebagai Presiden G20 telah dapat ditunaikan Indonesia dengan baik. While we lead, we unite. While we lead, we deliver. Saya ingin sampaikan sekali lagi penghargaan kepada semua pihak yang telah mendukung presidensi Indonesia di G20. Indonesia membuktikan bahwa persahabatan dan kolaborasi telah mendatangkan manfaat bagi dunia. I wish India all the best for the G20 presidency, and Indonesia will render its full support to India. Ibu Bapak yang saya hormati, selain menjalankan presidensi G20, selama tahun 2022, diplomasi Indonesia juga terus dijalankan secara aktif.
Pertama, pelaksanaan diplomasi kedaulatan. Tahun kemarin, perundingan batas maritim dilakukan dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Palau. Beberapa kemajuan yang dicapai antara lain ditandatanganinya kesepakatan batas ZEE Indonesia-Vietnam setelah perundingan 12 tahun. Semua perundingan batas maritim dijalankan Indonesia dengan sepenuhnya menghormati UNCLOS 1982. Sementara untuk batas darat, berbagai perundingan dengan Malaysia dan Timor Leste kembali diintensifkan. Indonesia dan Malaysia juga telah menyelesaikan perundingan revisi perjanjian perlintasan perbatasan dan perjanjian perdagangan perbatasan yang akan ditandatangani tahun ini. Kedua, pelaksanaan diplomasi pelindungan WNI. Sepanjang 2022 telah diselesaikan lebih 30.000 kasus pelindungan WNI, termasuk pemulangan 422 WNI korban sindikat online scams dari Kamboja, pembebasan 22 WNI dari ancaman hukuman mati, evakuasi 133 WNI dari Ukraina, dan fasilitasi pengembalian hak-hak finansial WNI di luar negeri lebih dari 120 miliar rupiah. Upaya pencegahan juga terus diperkuat melalui kesepakatan bilateral dengan Malaysia dan Saudi Arabia, dua negara dengan tingkat konsentrasi PMI. Di tingkat multilateral, Indonesia juga mendorong pembentukan norma internasional terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran, baik pekerja sektor domestik maupun profesional. Ketiga, diplomasi ekonomi. Ibu Bapak, di tengah situasi yang sulit, diplomasi ekonomi terus diperkuat. Selama menjalankan presidensi G20 secara bilateral, telah dihasilkan 140 proyek kerjasama dengan nilai 71 miliar US dollar atau lebih 1.100 triliun rupiah. Just Energy Transition Partnership juga telah disepakati senilai 20 miliar US dollar atau lebih dari 312 triliun rupiah. Peningkatan akses pasar dilakukan melalui percepatan finalisasi perjanjian perdagangan bilateral dengan Chili, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Jepang, dan Mauritius. Di tingkat regional, ratifikasi RCEP selesai dilakukan. Dilakukan juga perundingan upgrading perjanjian ASEAN Australia New Zealand FTA, ASEAN Hong Kong FTA, dan dukungan Indonesia Expo 2022 telah menghasilkan transaksi lebih dari 15 miliar US dollar atau setara 233 triliun rupiah. Pertemuan bisnis dengan Amerika Latin dan Karibia dan negara-negara Eropa Timur kembali dilakukan dengan nilai kerjasama sebesar ratusan juta US dollar. Keempat, pelaksanaan diplomasi kesehatan. Ibu Bapak, selama pandemi, diplomasi dijalankan untuk mendukung pemulihan kesehatan nasional dan global. 516 juta dosis vaksin telah diperoleh Indonesia. 137 juta dosis diantaranya diperoleh melalui kerjasama bilateral dan multilateral. 412 juta dosis vaksin telah disuntikkan kepada masyarakat Indonesia. Indonesia terus memperjuangkan akses vaksin bagi semua negara melalui co-chairmanship-nya dalam COVAX AMC Engagement Group. Hingga Desember 2022, COVAX telah menyalurkan 1,88 miliar dosis vaksin ke 146 negara, termasuk 103 juta dosis ke Indonesia.
Indonesia juga menjadi salah satu tuan rumah APCID, menjadi tuan rumah IHM, dan aktif mengawal proses penyusunan Pandemic Treaty yang baru. Kontribusi keuangan untuk dunia di bidang kesehatan juga diberikan melalui hibah 50 juta US dollar untuk Pandemic Fund, 5 juta US dollar untuk CEPI, komitmen 15,5 juta dolar Amerika untuk Global Fund, dan 5 juta US dollar untuk mekanisme Regional Reserve of Medical Supplies. Untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional, diplomasi bekerja untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat riset dan produksi vaksin di kawasan. Indonesia telah terpilih sebagai penerima teknologi vaksin mRNA dari WHO. Bulan Oktober lalu, Presiden Indonesia telah meluncurkan Indovac, vaksin COVID-19 produksi dalam negeri hasil kolaborasi Bio Farma dengan Baylor College of Medicine dari Amerika Serikat. Kelima, kontribusi Indonesia di kawasan dan dunia. Ibu Bapak, situasi pandemi dan berbagai krisis lainnya tidak menyurutkan kontribusi Indonesia untuk dunia. Sepanjang tahun lalu, perhatian dunia terfokus pada perang di Ukraina. Secara konsisten, Indonesia menyampaikan pentingnya penghormatan prinsip integritas wilayah dan kedaulatan negara lain. Secara konsisten, Indonesia mengajak pihak-pihak terkait untuk memulai pembicaraan damai dan menghentikan perang. Indonesia juga berupaya agar reintegrasi ekspor grain dari Ukraina dan gandum serta pupuk dari Rusia dapat dilakukan. Dalam konteks inilah kunjungan Presiden Indonesia dilakukan di Kiev dan Moskow pada bulan Juli lalu. Sebagai wujud kepedulian terhadap kemanusiaan, Indonesia telah memberikan bantuan hibah tunai, obat-obatan dan alat kesehatan, serta komitmen rekonstruksi rumah sakit di Ukraina. Untuk Afghanistan, selain bantuan kemanusiaan, Indonesia terus aktif mendukung rakyat Afghanistan, terutama kaum perempuan Afghanistan, antara lain melalui Dialog Ulama Trilateral Afghanistan Indonesia Qatar di Doha, aktif berpartisipasi dalam misi ulama OKI ke Kabul, penandatanganan dengan Qatar untuk memperkuat bantuan kemanusiaan dan pengembangan kapasitas bagi Afghanistan, dan bulan Desember menyelenggarakan International Conference on Afghan Women Education untuk mendukung pendidikan bagi perempuan Afghanistan. Terkait Palestina, dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina terus dilakukan. Bantuan kemanusiaan diberikan dalam bentuk hibah sebesar 14,4 miliar rupiah untuk penanganan dampak pandemi, 7,2 miliar rupiah melalui ICRC, 3 miliar rupiah dialokasikan setiap tahun untuk pengungsi Palestina melalui UNRWA. Indonesia juga selalu berupaya untuk hadir, bersolidaritas dengan negara-negara sahabat, antara lain melalui bantuan kemanusiaan pada bencana banjir di Pakistan, dampak krisis ekonomi di Sri Lanka, pandemi di beberapa negara Pasifik, antara lain Solomon Islands, PNG, dan Fiji. Sepanjang tahun lalu, pemajuan HAM di tingkat kawasan dan global terus menjadi perhatian Indonesia, antara lain melalui UPR Cycles keempat, Regional Seminar UN Convention Against Torture, Regional Conversation on Human Rights, dan ASEAN Human Rights Dialogue 2022. Tahun lalu Indonesia kembali menyelenggarakan Bali Demokrasi Forum ke-15. Indonesia juga telah mencalonkan diri kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026. Indonesia mengharapkan dukungan semua negara anggota PBB terhadap pencalonan ini. Terkait ASEAN,
Apresiasi yang tinggi kepada Kamboja yang telah menjalankan keketuaan yang baik, termasuk upaya mendorong pelaksanaan 5 Pieces untuk Myanmar. Indonesia terus mendorong implementasi 5 Pieces, antara lain melalui inisiasi pertemuan para Menteri Luar Negeri di Jakarta dan di Phnom Penh, dan pertemuan para tingkat leaders di Phnom Penh November tahun lalu. ASEAN kecewa, terlepas dari upaya ketua dan semua negara anggota ASEAN, implementasi 5 Pieces oleh junta militer Myanmar tidak mengalami kemajuan signifikan. Penyelesaian masalah Rohingya juga tidak mengalami kemajuan. Dalam 3 bulan terakhir ini, Indonesia menerima tambahan 644 orang pengungsi Rohingya. Dengan tambahan ini, maka terdapat 1.500 migran etnis Rohingya terregistrasi di Indonesia. Penyelesaian masalah Rohingya menjadi lebih sulit dengan situasi Myanmar saat ini. Isu Rohingya tidak akan dapat diselesaikan jika akar masalah di Myanmar tidak diselesaikan. Masih terkait dengan ASEAN, Indonesia juga telah menginisiasi rekomendasi High Level Task Force ASEAN mengenai penguatan kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN, membuat core elements visi ASEAN pasca 2025 dan peningkatan kemitraan ASEAN Amerika Serikat menjadi komprehensif strategis. Indonesia menyambut baik penerimaan secara prinsip keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Untuk Indo-Pasifik, Indonesia terus mendorong kerjasama konkret yang inklusif dalam implementasi AOIP. Implementasi AOIP harus utamakan dalam semua kegiatan ASEAN. Dalam konteks inilah, atas inisiatif Indonesia telah disepakati ASEAN Leaders Declaration on Mainstreaming 4 Priorities Areas on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific within ASEAN-led mechanism. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagai bagian dari bangsa Pasifik, berbagai upaya meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Pasifik Selatan juga terus dilakukan tahun lalu. September lalu, saya melakukan kunjungan kerja ke Fiji dan Solomon Islands. Kerjasama pembangunan diperkuat, antara lain melalui pembangunan Regional Agriculture Training Center di Fiji untuk memperkuat ketahanan pangan di Pasifik. Serah terima lapangan futsal multiguna di Solomon Islands untuk mendukung penyelenggaraan Pacific Games dan memulai pembangunan rumah sakit di Solomon Islands. Desember lalu, Indonesia juga telah menjadi tuan rumah Archipelagic and Island State Ministerial Forum dan Indonesia Pacific Forum for Development atau IPFD. IPFD akan menjadi platform untuk pengembangan kerjasama pembangunan secara terlembaga di kawasan Pasifik. Indonesia juga berusaha mendekatkan Pasifik dengan dunia. Di bawah presidensi Indonesia, untuk pertama kalinya wakil dari Pacific Island Forum diundang dalam rangkaian acara G20. Terdapat 10 proyek kerjasama yang khusus didedikasikan untuk negara-negara Pasifik Selatan, 2 diantaranya diinisiasi oleh Indonesia. Ibu Bapak, tantangan dunia di tahun 2023 akan semakin berat. Ketidakpastian global dan situasi geopolitik yang sangat dinamis masih akan menjadi karakteristik dunia. Rivalitas antar kekuatan besar juga terus menajam. IMF memprediksi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,2 tahun lalu menjadi 2,7 untuk tahun ini. Managing Director IMF menyampaikan pandangan, sepertiga ekonomi dunia diprediksi akan mengalami resesi pada tahun ini, bahkan
di negara yang tidak mengalami resesi, ratusan juta penduduknya akan merasa berada dalam resesi. WFP memperkirakan setidaknya 50 juta orang akan mengawali tahun 2023 di ambang famine. UNGCRG mengingatkan food access crisis yang saat ini kita hadapi dapat menjadi food availability crisis pada tahun 2023, terutama bila krisis pupuk di tingkat global terus berlanjut. Isu perubahan iklim masih akan terus menjadi perhatian dunia. Ibu Bapak, di tengah tantangan dunia yang semakin sulit ini, cara pandang positif, kerjasama, dan optimisme justru semakin diperlukan. Cara pandang inilah yang akan digunakan Indonesia dalam menjalankan keketuaan di ASEAN tahun ini. Indonesia ingin menjadikan ASEAN resilient dan menjadi barometer kerjasama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan dan dunia. Dengan semangat ini, keketuaan ASEAN 2023 mengambil tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Dengan ASEAN Matters, Indonesia bertekad menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyat ASEAN and beyond. Dalam kaitan ini, maka masa depan ASEAN harus mulai disiapkan untuk menyongsong ASEAN 2045. Sentralitas ASEAN harus diperkuat agar mampu menjaga perdamaian, stabilitas, kemakmuran di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Kerjasama penanganan kejahatan lintas batas penting diperkuat, demikian juga dengan ASEAN Human Rights Dialogue. Melalui subtema Epicentrum of Growth, Indonesia bertekad untuk terus menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. The history and the story of ASEAN is always related to economy. Di tengah ancaman resesi, ekonomi Asia Tenggara diperkirakan masih lebih baik dari rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Economists say that Southeast Asia is likely to stay a bright spot on the world edging toward a recession. ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi ASEAN mencapai 4,7% pada 2023. Di bawah subtema Epicentrum of Growth, beberapa kerjasama akan diperkuat, antara lain ketahanan pangan kawasan, ketahanan energi, kesehatan, dan kerjasama keuangan. Kawasan Indo-Pasifik yang damai dan stabil, penghormatan terhadap hukum internasional, dan kerjasama yang inklusif merupakan kunci bagi ASEAN untuk menjadi epicentrum of growth. Untuk itu, implementasi AOIP akan menjadi ruh besar pelaksanaan prioritas keketuaan Indonesia. Ibu Bapak, banyak negara memiliki konsep Indo-Pasifik. Disinilah diperlukan sebuah sinergi sehingga berbagai konsep tersebut tidak akan semakin memperuncing rivalitas. Paradigm of collaboration akan menjadi pendekatan Indonesia di Indo-Pasifik. Indonesia akan terus menekankan bahwa Indo-Pasifik harus didekati tidak saja dari aspek security, namun juga dari aspek pembangunan ekonomi secara inklusif. Indonesia akan menyelenggarakan flagship event selama keketuaannya di ASEAN, yaitu ASEAN Indo-Pacific Forum, dengan fokus pada beberapa kegiatan, yaitu Creative Economy, Youth Conference on Digital Economy for SDGs, Infrastructure Forum, dan Business and Investment Summit.
Selama keketuaannya, Indonesia juga akan terus mempererat hubungan ASEAN dengan PIF. Mengenai Myanmar, sebagai ketua dan sesuai amanah 5PC, Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin membantu Myanmar keluar dari krisis politik. Office of Special Envoy akan dibentuk dan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri. Langkah yang akan diambil Indonesia akan selalu berdasar prinsip dan nilai fundamental Piagam ASEAN in its entirety, antara lain adherence to the rule of law, good governance, principle of democracy, and constitutional government. Sesuai 5PC dan keputusan KTT ASEAN di Phnom Penh, Indonesia akan melakukan engagement dengan semua stakeholders. Hanya melalui engagement dengan semua stakeholders, maka mandat 5PC mengenai fasilitasi bagi terciptanya dialog nasional dapat dilakukan. Kolaborasi dengan utusan khusus Sekjen PBB akan terus dilakukan. Indonesia meminta agar akses kepada semua stakeholders diberikan untuk Sekjen ASEAN dan AHA Center agar mereka dapat melanjutkan misi bantuan kemanusiaan. Keketuaan Indonesia juga akan memastikan bahwa pembangunan komunitas ASEAN akan tetap menjadi fokus utama. Isu Myanmar tidak akan dibiarkan menyandra proses penguatan pembangunan komunitas ASEAN. KTT ASEAN akan dilakukan 2 kali, yaitu bulan Mei dan bulan September. Ibu Bapak yang saya hormati, selain fokus pada pelaksanaan keketuaan ASEAN, tahun ini diplomasi Indonesia juga akan diprioritaskan pada beberapa hal. Pertama, penguatan diplomasi kedaulatan. Perundingan perbatasan maritim akan difokuskan antara lain finalisasi perjanjian batas laut teritorial dengan Malaysia di segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan. Presiden dan PM Malaysia sudah berkomitmen untuk menandatangani pada tahun ini. Perundingan penetapan batas landas kontinen dengan Filipina. Perundingan teknis dengan Palau untuk memperoleh kesepakatan parsial garis batas ZEE di segmen tertentu. Untuk perundingan batas darat, prioritas antara lain perundingan penegasan batas darat pada unresolved segmen yang tersisa dengan Timor Leste, yaitu Noel Besi, Citrana, dan Bijay Sunan Oben. Menyelesaikan outstanding boundary problem dalam penegasan batas darat Indonesia-Malaysia di sektor timur, khususnya di Pulau Sebatik dan Sungai Sinapat selesai. Reaktivasi Forum Joint Border Committee Indonesia Papua New Guinea. Kedua, memperkuat diplomasi pelindungan. Portal Peduli WNI versi 2.0 dan versi aplikasi mobile untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan diperkuat. Selain itu, juga akan dilakukan percepatan pembangunan koridor migrasi ketenagakerjaan sektor formal yang aman dan teratur, perluasan kerjasama dalam penanganan TPPO khususnya terkait cybercrimes dan online scams, serta penguatan peran ASEAN dalam isu pelindungan PMI. Untuk mendukung pelaksanaan pemilu, pembaruan data di WNI di luar negeri terus kita lakukan, baik di pusat maupun di perwakilan. Tugas Kementerian Luar Negeri jelas, memastikan pemenuhan hak politik warga negara Indonesia di luar negeri dan menjamin akuntabilitas data pemilih luar negeri. Ketiga, terus memajukan kerjasama ekonomi. Tahun ini kita akan fokus pada akselerasi pemulihan ekonomi nasional
serta memperkuat pertumbuhan ekonomi hijau. Indonesia akan melakukan percepatan penyelesaian perundingan-perundingan bilateral yang saling menguntungkan, antara lain CEPA dengan Kanada dan Turki, PTA dengan Bangladesh, Djibouti, Fiji, Iran, dan Mauritius, serta Trade and Goods Agreement dengan Pakistan, BIT dengan Timor Leste, serta terus meningkatkan investasi dari berbagai negara pada kawasan-kawasan industri di Indonesia. Di tingkat regional, Indonesia akan secara intensif menyelesaikan proses CEPA dengan Mercosur, dengan Uni Eropa, serta CEPA ASEAN Kanada. Untuk kawasan Afrika, inisiasi pembentukan PTA akan mulai dengan sejumlah kelompok negara, termasuk SACU, ECOWAS, dan EAC atau EAC. Berbagai business forum juga akan digelar, termasuk Indonesia-Europe Business Forum. Diplomasi untuk mendukung program BUMN Go Global akan dilanjutkan. Kemlu juga akan mendukung penuh Bali and Beyond Travel Fair 2023 sebagai pameran wisata terbesar di Indonesia. Bulan April ini, Indonesia akan menjadi official partner country untuk Hannover Messe di Jerman. Diplomasi ekonomi juga akan difokuskan pada penguatan ekonomi hijau dan akan tetap konsisten memerangi diskriminasi perdagangan internasional. Diplomasi juga akan bekerja mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya demi kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Indonesia akan melanjutkan upaya memperkuat industri hilir. Tanpa pembangunan industri hilir, negara berkembang seperti Indonesia tidak akan dapat melakukan lompatan pembangunan. Kesejahteraan merupakan hak semua negara. Ibu Bapak, prioritas selanjutnya adalah aktif menjalankan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan. Sebagai mana amanah konstitusi, Indonesia secara konsisten akan terus membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. Indonesia juga akan terus membantu rakyat Afghanistan, terutama kaum wanita, dalam memperoleh akses pendidikan. Dukungan bagi pelaksanaan intra-Afghan dialog dan kerjasama ulama, termasuk dialog ulama trilateral Indonesia-Qatar-Afghanistan akan diteruskan. Indonesia juga akan mendorong OKI untuk lebih aktif dalam menyelesaikan isu Palestina dan Afghanistan. Indonesia akan terus mendukung upaya perdamaian Ukraina dan Rusia. Tahun 2023, Indonesia akan menjadi ketua MIKTA. Keketuaan Indonesia akan mengusung 3 prioritas besar: penguatan multilateralisme, pemulihan inklusif, serta transformasi digital. Indonesia akan berupaya meningkatkan visibilitas MIKTA sebagai bridge builder dalam penyelesaian berbagai isu global. Ibu Bapak, berbekal peran, keaktifan, dan kontribusi Indonesia untuk dunia, maka Indonesia telah memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030. Semua persiapan akan dimulai dari sekarang, dan Indonesia sangat berharap dukungan semua negara terhadap rencana pencalonan tersebut. Ibu Bapak yang saya hormati, tantangan bagi diplomasi Indonesia ke depannya hanya akan bertambah berat. Lingkungan kerja yang kondusif dan komitmen memperkuat reformasi birokrasi untuk meraih predikat WBK, WBMN akan terus diperkuat.
Kesetaraan dan pengarus utamaan gender akan terus menjadi bagian integral program di pusat dan perwakilan. Penguatan kelembagaan akan kita lanjutkan agar adaptif dengan dinamika dan tantangan di lapangan. Last but not least, peningkatan kesejahteraan akan terus diperjuangkan. Ibu Bapak yang saya hormati, mengakhiri PPTM ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi 1 DPR RI, teman-teman dari media, para pemangku kepentingan terkait, seluruh pihak, dan terutama kepada para semua diplomat Indonesia dimanapun teman-teman sedang bertugas saat ini. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia. Indonesia akan terus berkontribusi dan memainkan kepemimpinannya di tengah situasi dunia yang penuh tantangan. Indonesia will continue to contribute and play its leadership amidst a world full of challenges. Leadership in the challenging world. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tadi kita mendengarkan, saudara, bagaimana pernyataan pers tahunan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atau PPTM 2023 yang tadi disampaikan oleh Menteri Retno Marsudi. Memang tadi ada sejumlah hal yang disampaikan, terutama tadi yang kalau kami soroti adalah di bagian awal. Tadi Menteri Retno menyampaikan bagaimana keberhasilan Indonesia untuk bisa melakukan atau menjaga diplomasi Indonesia dengan negara lain secara apik. Salah satunya adalah pencapaian melalui yang kita tahu memegang presidensi Indonesia di G20 yang bahkan di tengah ketidakpastian atau situasi yang tidak pasti tetapi masih bisa berjalan, bahkan di tengah situasi yang memang banyak yang meragukan begitu, tetapi Indonesia bisa tetap menjalankan G20 bahkan hingga konferensi tingkat tinggi. Tidak hanya itu, yang juga ke depan setelah kita berhasil dengan presidensi G20 juga Indonesia nantinya akan menjadi ketua ASEAN di 2023. Artinya ini yang akan menjadi tantangan ke depan sesuai dengan tema yakni leadership in a challenging world. Artinya kita akan menjalankan kepemimpinan di tengah situasi dunia yang sungguh menantang. Dan tadi juga disampaikan ada sejumlah diplomasi yang dilakukan tentu saja secara apik oleh Kementerian Luar Negeri, diantaranya adalah melalui kedaulatan batas-batas wilayah, lalu juga diplomasi perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri khususnya, kemudian juga diplomasi secara ekonomi, diplomasi kesehatan, dan juga peran aktif Indonesia untuk kawasan dan dunia. Ini yang tadi juga disoroti. Namun tentu saja saudara ada juga yang perlu digarisbawahi bahwa tadi juga disampaikan oleh Menlu terkait dengan bagaimana tantangan Indonesia setelah kita melalui tantangan-tantangan yang dihadapi di tahun 2022 kemarin, pandemi COVID-19, kemudian juga situasi geopolitik yang dinamis. Di 2023 ini tentunya diharapkan kita juga bisa melewati hal ini melalui upaya diplomasi yang lebih baik. Di antaranya adalah saudara yang akan kita hadapi, yakni ketidakpastian global, kemudian situasi geopolitik yang dinamis, kemudian juga tadi yang disoroti soal bagaimana ekonomi yang diprediksi bisa melambat, bahkan bisa terjadi krisis di sejumlah negara. Tadi juga disoroti soal bagaimana Managing Director dari IMF juga mengatakan bahwa beberapa negara juga akan merasakan bagaimana situasi krisis meskipun tidak terjadi krisis di negaranya. Ini yang juga tentu menjadi salah satu tantangan ke depan dari segi diplomasi Indonesia yang akan diupayakan oleh Kementerian Luar Negeri untuk bisa menjaga bagaimana hubungan diplomasi maupun juga keamanan bagi Indonesia. Ditambah saat ini kita tahu sejak beberapa waktu kemarin bahkan
terasa sekali di tahun 2022 bagaimana situasi ketegangan antara Rusia dan juga Ukraina yang kita tahu adanya invasi antara Rusia dan Ukraina ini juga memberikan dampak bagi negara-negara di dunia, tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Dan khususnya untuk Indonesia tadi dipaparkan bagaimana Indonesia juga menjalankan diplomasi untuk bisa menjaga bagaimana komoditas-komoditas yang diimpor dari kedua negara tersebut untuk bisa tetap terjaga di Indonesia, kemudian juga bagaimana Indonesia menjaga supaya bisa menjembatani perdamaian antara keduanya. Kalau kita ingat juga beberapa bulan lalu Presiden Joko Widodo juga sempat melakukan kunjungan ke Kiev di Ukraina maupun juga ke Moskow di Rusia. Ini yang dilakukan untuk bisa Indonesia menjadi jembatan antar keduanya dan bisa berperan aktif untuk salah satunya mengamalkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni adalah menjaga perdamaian dunia. Ini yang dilakukan oleh Indonesia dan tentu diharapkan bisa menjadi capaian ke depan untuk bisa menjadi target ke depan bagi Kementerian Luar Negeri. Dan tadi juga kita sudah mengikuti bagaimana upaya-upaya juga yang dilakukan dari Kementerian Luar Negeri tidak hanya untuk bisa menjadi jembatan antar keduanya, tapi juga bagaimana bisa menjadi solusi bagi isu-isu seperti misalnya di Afghanistan, kemudian juga menjaga ataupun juga membantu negara-negara yang tengah dalam kondisi sulit, tengah dalam kondisi yang tidak memungkinkan, lalu juga bisa memberikan bantuan, entah itu berupa komunikasi maupun juga bantuan berupa pangan dan lain-lain, maupun juga dana untuk pembangunan, untuk bisa menjaga situasi dunia lebih kondusif. Tentu ini yang diharapkan nantinya akan menjadi target bagi Indonesia ke depan dari Kementerian Luar Negeri. Ini yang tadi disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan tadi juga dalam rangkaian acara kita juga melihat tidak hanya pemaparan atau juga pernyataan pers yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, tetapi juga tadi ada sejumlah penghargaan yang diberikan kepada insan media begitu sebagai wujud apresiasi dalam menjaga demokrasi maupun juga bagaimana sebagai media yang bisa ikut menjaga begitu target-target maupun juga upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Seperti itu tadi yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan saat ini tentu kita tengah menunggu untuk berbincang lebih lanjut terkait dengan bagaimana situasi di khususnya yang tadi cukup menarik adalah bagaimana situasi di Rusia dan Ukraina, karena sampai dengan saat ini kita juga mengetahui bagaimana situasi di sana yang memang sampai saat ini juga masih memanas, tidak hanya dirasakan oleh dunia sekali lagi, tetapi juga Indonesia ikut merasakan. Kalau kita bisa membreakdown begitu ya, bagaimana dampak-dampaknya ini juga cukup meresahkan dari segi ekonomi, bagaimana ekonomi kita bisa terdampak, kemudian juga bagaimana komoditas-komoditas seperti minyak dunia yang juga harganya ikut berdampak juga di dalam negeri, maupun juga komoditas pangan yang diimpor dari kedua negara ini, yakni di Rusia maupun juga di Ukraina, ini yang juga bisa berdampak dari segi harga maupun juga dari segi daya beli masyarakat di Indonesia terkait dengan komoditas-komoditas yang diimpor dari dua negara tersebut. Saat ini kami masih menunggu untuk Dirjen dari Amerika dan juga Eropa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, untuk bisa berbincang lebih banyak, karena memang ada beberapa hal yang tentu saja nantinya akan dibahas lebih lanjut dari apa yang disampaikan atau dipaparkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tadi sudah kita dengarkan bersama soal bagaimana Indonesia akan tetap menjaga leadership in a challenging world atau menjaga kepemimpinan di tengah situasi yang tidak menentu saat ini. Tentu ini yang juga menjadi sorotan kita, bagaimana pemerintah tentu saja khususnya ini bisa menjaga tidak hanya situasi di dalam negeri, tetapi juga bisa menjadi jembatan, bisa membuka diplomasi dengan negara-negara lain, karena apa yang terjadi secara global, apa yang terjadi di dunia ini bisa berdampak
kepada apa juga yang terjadi di dalam negeri. Tidak hanya secara keamanan, tetapi juga tentu saja bagaimana secara ekonomi, ditambah bagaimana prediksi-prediksi yang memang muncul terkait dengan bagaimana resesi yang bisa saja terjadi. Dan tadi juga kalau bisa kita mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Managing Director IMF Tristana Georgieva, bahwa negara-negara ini bisa merasakan resesi juga meskipun di negaranya tidak terjadi resesi. Nah, ini yang tentu saja nantinya bisa menjadi perhatian bagi kita semua, bagaimana dampak dari yang terjadi salah satunya dari perang Rusia dan Ukraina ini nantinya bisa tetap tidak mengganggu banyak sektor maupun juga banyak hal di dalam negeri. Saat ini kami masih menunggu untuk lebih lanjut lagi kita bisa membahas bersama dengan Dirjen dari Amerika dan juga Eropa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yakni Umar Hadi. Kami masih menantikan sampai dengan saat ini. Dan saudara, kalau kita mengingat juga tadi ada beberapa hal yang memang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang kalau tadi memang secara global kita ditantang begitu dari segi geopolitik, bagaimana kondisi yang sangat dinamis yang bisa terjadi, karena memang dampak dari apa yang terjadi secara dunia ini tidak hanya bisa dirasakan secara global, tetapi juga bisa dirasakan secara di dalam negeri. Bahkan yang menjadi salah satu pencapaian terbesar kita di tahun kemarin, yakni adalah KTT G20. Selama 1 tahun kita bisa menjalankan presidensi, bisa memegang pucuk kepemimpinan dari G20 yang kita tahu ini merupakan berisi atau anggotanya ini adalah negara-negara, 20 negara-negara dengan ekonomi yang besar di dunia. Artinya Indonesia bisa memegang pucuk kepemimpinan hingga sampai di konferensi tingkat tinggi atau di KTT. Artinya Indonesia bisa menjaga atau bisa menjadi jembatan yang baik bagi negara-negara khususnya di anggota G20, dan ini tentu akan kita nantikan bersama nanti seperti apa ketika Indonesia menjadi ketua di ASEAN di tahun ini. Ya, saudara, saat ini kita masih menantikan Dirjen Amerika dan juga Eropa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yakni Umar Hadi, untuk bisa bersama dengan Kompas TV untuk bisa berbincang lebih lanjut tentang bagaimana situasi, bagaimana dampak perang dari Rusia dan Ukraina, dan juga bagaimana konflik ini bisa memengaruhi bagaimana situasi geopolitik di kawasan Eropa, dan akankah Indonesia menunjukkan keberpihakan terkait dengan isu ini. Sudah bersama saya, selamat siang Bapak Umar Hadi. Selamat siang Pak Umar Hadi. Sebelumnya terima kasih waktunya untuk Kompas TV. Bapak semoga sehat selalu. Kita tadi sudah mendengar bagaimana pemaparan dari Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Pak. Yang pertama kita bicara soal konflik Rusia dan Ukraina sampai dengan saat ini masih memanas. Lalu seberapa besar dampaknya tidak hanya bagi global tapi juga di Indonesia? Silakan. Ya, tentunya ini kan menjadi sumber keprihatinan kita bersama ya, sejak tahun lalu bulan Februari. Dan memang sampai hari ini kan belum ada tanda-tanda perangnya akan selesai. Karena itu Indonesia kan selalu konsisten menyerukan yang paling penting perangnya selesaikan sekarang melalui jalan damai. Karena itu Bapak Presiden sendiri sangat aktif ya. Nah, memang kalau dari peperangan yang berkepanjangan ini kan dampaknya luar biasa ya, untuk bukan hanya untuk negara-negara yang terkait, tetapi juga untuk bahkan seluruh dunia, mulai dari soal keamanan pangan ya beberapa negara, karena ini kan dari situasi ekonomi dunia yang terpuruk akibat pandemi aja belum selesai ya. Dengan perang ini ada hambatan dalam perdagangan atau supply chain dari pangan, juga ada masalah harga energi yang menjadi nggak karu-karuan ya. Ya, jadi memang luar biasa, karena itulah menjadi tanggung jawab kita semua, kita bersama untuk sesegera mungkin mengakhiri peperangan dan juga menempuh jalan damai menuju akhir dari perang. Pak, yang juga menjadi sorotan adalah bagaimana sih Pak konflik ini bisa mempengaruhi bagaimana kondisi geopolitik di kawasan Eropa khususnya?
Ya tentu sangat berpengaruh ya. Kalau di satu sisi kita melihat bahwa ternyata ketika menghadapi masalah yang sangat serius ini negara-negara di Eropa bisa bersatu ya. Tapi di sisi lain juga perang ini mengakibatkan ketidakstabilan ya, dan ini tidak baik untuk semua orang, bukan hanya untuk Eropa saja. Ini yang juga banyak ditanyakan Pak, bahkan sejak tahun kemarin. Sebetulnya akankah Indonesia menunjukkan keberpihakan terkait dengan konflik antar keduanya? Indonesia kan selalu konsisten dengan politik luar negeri bebas aktifnya. Jadi kita berpihak pada perdamaian, kita berpihak pada kemanusiaan, kita berpihak pada kestabilan dan tata dunia yang berdasarkan pada keadilan sosial. Sejumlah kunjungan dilakukan juga Pak. Kalau kita tahu kemarin beberapa waktu lalu juga Presiden sempat ke Kiev, ke Ukraina, kemudian juga ke Moskow, ke Rusia. Nah, sejauh mana pertemuan tersebut bisa memberikan hasil bagi diplomasi Indonesia untuk tentu saja tadi mendukung politik bebas aktif tersebut? Tentu ini kan proses yang tidak bisa seperti membalik tangan ya, dan tidak akan dalam 1-2 malam atau 2 hari saja. Tapi yang penting Indonesia dan negara-negara lain yang sepemikiran ya selalu konsisten menyuarakan pentingnya segera berakhir perang melalui jalan damai. Untuk tahun ini apakah ada rencana Pak lebih lanjut terkait dengan diplomasi tersebut? Karena kan tadi juga disoroti juga oleh Bu Menlu soal bagaimana Indonesia bisa menjadi jembatan yang baik tentu saja untuk bisa menyelesaikan konflik secara global. Ya, Indonesia selalu terbuka, selalu siap melakukan itu, dan ini kan lebih banyak yang terjadi sebetulnya kan di balik layar ya, tidak di permukaan. Ini semua terus berjalan. Bapak Presiden sendiri dari waktu ke waktu melakukan telepon dengan pemimpin-pemimpin dunia lainnya ya untuk juga membicarakan soal-soal yang terkait dengan situasi di Ukraina ini. Pak, tapi kalau kita melihat di situasi di 2023 ini jika dibandingkan dengan 2022 lewat apa yang sudah diupayakan oleh Indonesia, apakah saat ini bisa dikatakan lebih baikkah dampak dari perang tersebut atau seperti apa? Yang pasti kan kalau kita ingat waktu KTT G20 di Bali, itu di luar dugaan dan orang banyak, ternyata kita bisa mempersatukan pemimpin-pemimpin dunia dan menghasilkan hal-hal yang konkret ya, yang berlandaskan pada kerjasama, solidaritas. Itu kan seperti membawa ada harapan baru bahwa diplomasi itu bisa bekerja. Dari tadinya sangat pesimis. Mudah-mudahan semangat optimisme ini akan terus terbawa selama tahun 2023 ini. Ya mudah-mudahan, insya Allah. 2023 ini kira-kira apa Pak tantangan terbesar kalau kita melihat kan tadi juga disoroti soal bagaimana kondisi geopolitik yang dinamis tadi dikatakan oleh Bu Menlu Retno. Apa yang terdekat mungkin Pak yang menjadi tantangan bagi Indonesia khususnya? Yang pasti sekarang kan bagaimana negara-negara di dunia ini bersama-sama ya dengan semangat solidaritas, kebersamaan itu bisa keluar dari perangkap resesi yang berkepanjangan. Masalah ekonomi, masalah perut untuk rakyat banyak. Ya, bagaimana negara-negara, terutama negara-negara berkembang ya di dunia ini yang sekarang sedang mengalami kesulitan luar biasa, ya, yang disebut Bapak Presiden sebagai pasien-pasiennya IMF itu, ya, bisa segera keluar dari kesulitan mereka. Ini perlu kepemimpinan bersama, perlu solidaritas dan optimisme. Terima kasih Pak Umar Hadi, Dirjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Semoga harapan Indonesia bisa menjadi jembatan yang baik, tidak hanya untuk konflik Rusia dan Ukraina saja, tetapi juga berbagai kondisi geopolitik yang terjadi di dunia, supaya dampaknya tentu ya Pak ya, tidak terasa lebih besar lagi untuk Indonesia. Terima kasih Bapak. Semoga salam sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Ya saudara, itu tadi perbincangan kami dengan Bapak Umar Hadi, Dirjen Amerika dan Eropa di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan tadi memang ada hal yang disoroti soal bagaimana Indonesia berupaya untuk bisa menjadi jembatan yang baik bagi negara-negara, terutama bagi negara berkonflik, supaya apa yang menjadi dampak dari perang tersebut tidak
atau bisa diperkecil dampaknya bagi Indonesia. Saudara, demikian pernyataan pers tahunan Kementerian Luar Negeri atau PPTM dari tadi kita sudah mendengarkan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di tahun 2023 ini. Saya Putri Oktaviani undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backing yang para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Pak, yang dari Nasdem gimana Pak Jokowi? Dari Nasdem gimana Pak? Tulakan saja. Kabar perombakan kabinet semakin santer terdengar. Presiden Jokowi disebut bakal mengganti menteri yang berasal dari partai anggota koalisi yang jalan sendiri. Benarkah kinerja menjadi alasan atau karena beda garis politik semata? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum Pecah Kongsi. Menteri diganti Rabu 11 Januari pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Wara Windrati. Saudara, sidang tuntutan terdakwa pembunuhan berencana Yosua Richard Eliezer ditunda hingga pekan depan. Majelis Hakim mengabulkan permohonan penundaan karena jaksa beralasan keterangan Putri Chandrawati belum dimasukkan dalam surat tuntutan. Putri Chandrawati sendiri baru menjalani pemeriksaan terakhir sebagai terdakwa pada hari ini Rabu 11 Januari 2023. Baik, Saudara Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana agenda persidangan kemarin, hari ini adalah sedianya Jaksa Penuntut Umum untuk diberikan kesempatan membacakan rekuisitor atau surat tuntutan atas perkara Richard Eliezer Budiang Lumiu. Bagaimana? Siap. Izin majelis, karena berkas perkara ini satu kesatuan, karena belum ada satu pemeriksaan keterangan terdakwa Putri Chandrawati yang seyogyanya hari ini akan diperiksa, kami minta waktu untuk membacakan tuntutan tunda 1 minggu. Saudara penasihat hukum. Ya. Terima kasih majelis. Kami pada prinsipnya adalah mengikuti dari apa yang menjadi ini jaksa penuntut umum. Baik. Terima kasih. Oleh karena tadi alasan dari jaksa penuntut umum, saudara terdakwa, bahwa kesaksian atau keterangan terdakwa Putri Chandrawati belum masuk dalam surat tuntutan saudara, maka jaksa meminta waktu untuk ditunda. Majelis memberikan waktu 1 minggu dari hari ini, jadi minggu depan persidangan yang akan datang adalah jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan bersama-sama dengan terdakwa yang lain. Siap, majelis. Begitu ya, jadi saudara diperintahkan kembali ke dalam tahanan dan minggu depan akan dihadirkan untuk mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Baik, yang mulia, terima kasih. Sidang perkara nomor 798 Pit B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Saudara, kuasa hukum Richard Eliezer menghargai tuntutan hukum yang akan disampaikan jaksa. Kuasa hukum menyatakan Eliezer sudah memberikan keterangan sesuai yang ia ketahui dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Di awal saya sampaikan ya, ketika di proses penyidikan, bahwa kami berkeyakinan bahwa Richard Eliezer tidak mempunyai niat. Ini kan terbukti di persidangan. Jadi harapan kami terhadap 3 poin tersebut, jaksa penuntut umum kami berharap melihat dari fakta persidangan maupun hal-hal yang sudah terungkap di persidangan. Selanjutnya adalah kami serahkan kembali kepada jaksa penuntut umum. Kami mengapresiasi posisi klien kami adalah sebagai justice collaborator bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan sebagai GC kita berharap bahwa terkait tuntutan
itu ada pengurangan. Kenapa? Karena dia menyandang status sebagai justice collaborator. Jadi itu nanti kami harapkan menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum. Dalam sidang pemeriksaannya sebagai terdakwa, Putri Chandrawati ditanyai hakim tentang latar belakang pendidikannya sebagai dokter gigi. Putri mengaku tidak lagi praktik sebagai dokter gigi semenjak menikah dengan Ferdi Sambo. Saudara, setelah saudara lulus dari kuliah, sampai dengan saudara menjadi istri dari saudara Ferdi Sambo, Kadif Propam, sudah berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran? Mohon izin yang mulia, saya lulus tahun 98 waktu itu, terus saya melanjutkan ke studi ke luar negeri, kurang lebih selama 2 tahun. Studi ke luar negeri? Siap. Apa boleh tahu studinya apa? Saya ambil jurnalisme. Apa? Jurnalis. Jurnalis, oke. Terus saya balik ke Jakarta, terus saya menikah tahun 2000. Tidak, yang saya tanyakan saudara kan backgroundnya adalah dokter gigi. Siap. Nah, berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran gigi ini? Setelah menikah saya tidak bekerja lagi yang mulia, mohon izin. Oh, setelah menikah saudara tidak bekerja lagi, tetapi sebelumnya saudara sempat pernah bekerja sebagai dokter gigi. Siap. Betul. Karena saya mengikuti suami saya dimanapun dinas. Ya, makanya kan itu yang saya tanyakan. Hari ini istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, diperiksa sebagai terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Hakim bertanya kronologis peristiwa di rumah Magelang sehari sebelum kematian Yosua pada 7 Juli 2022. Siang itu Putri mengaku tidak enak badan. Pada tanggal 7 dini hari setelah saudara mengadakan suami saudara mengadakan pesta pernikahan secara sederhana di rumah Magelang, kemudian suami saudara pagi hari sudah berangkat menuju ke Jakarta. Apa kegiatan saudara di tanggal 7 pagi itu? Boleh diterangkan? Izin yang mulia, setelah suami saya berangkat pukul 5 pagi dari Magelang menuju Jogja ke bandara, saya masih tetap istirahat karena saya masih ngantuk, dan hari itu saya bangun agak siang. Dalam? Saya bangun agak siang. Oh, bangun agak siang, oke. Kemudian? Lalu saya bersih-bersih kamar dan bersih-bersih diri di kamar mandi, terus saya turun makan siang. Turun makan siang. Ya. Habis makan siang, saya naik ke kamar karena saya agak tidak enak badan. Agak tidak enak badan. Iya, badan saya agak meriang dan pusing. Lalu saya naik ke kamar untuk istirahat. Mohon izin, suara saudara direkam, boleh dibuka maskernya kalau tidak keberatan supaya terdengar jelas dalam rekaman. Saudara masuk ke kamar setelah istirahat itu, kurang lebih jam berapa? Masih saya ingat? Tidak perhatikan jamnya jam berapa, tapi siang hari. Okay. Siang hari. Pada saat saudara naik ke kamar, berarti antara pukul 13 lah ya. Kurang lebih. Saudara naik ke kamar lagi. Terus saat itu saudara tahu siapa saja yang ada di rumah? Saya tidak tahu karena saya tidak ke belakang. Saudara tidak tahu dan saudara tidak ke belakang. Saudara naik langsung ke lantai 2. Iya, yang mulia. Saudara tidak tahu apakah ada si Susi? Saya tidak melihat. Tidak melihat. Kuat Ma'ruf? Saya tidak melihat yang mulia. Ricky Rizal? Saya tidak melihat. Korban Joshua? Saya tidak melihat. Tidak melihat semua. Saudara langsung saja naik. Saya naik ke lantai 2. Berikut, pemerintah mengapresiasi
KPK yang telah menangkap Gubernur Papua Lukas NMB dan segera membawa ke Jakarta kemarin. Penangkapan ini murni merupakan langkah penegakan hukum yang sudah lama didiskusikan dan selalu tertunda karena Lukas menyatakan diri dan dinyatakan oleh dokter yang dipilihnya sedang sakit. Jadi ini sama sekali tidak ada kepentingan selain urusan hukum. Kasusnya sudah terbuka terang benderang, masalahnya apa itu sudah diumumkan oleh KPK. Oleh sebab itu semua pihak supaya memahami ini, jangan lagi dipertentangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penangkapan ini terlambat karena dulu kan Lukas katanya sakit. Nah, menurut hukum orang sakit itu tidak boleh dipaksa untuk diperiksa apalagi ditahan. Dan itu harus minta rujukan dokter. Tapi sesudah itu dilakukan, ternyata Lukas melakukan aktivitas seperti orang tidak sakit. Meresmikan gedung dan berbagai kegiatan lain. Sehingga sesudah berkonsultasi dengan saya, membicarakan dengan saya, Ketua KPK pada tanggal 5 Januari 2023 sore, diputuskan bahwa Lukas NMB ditangkap dengan tetap memperhatikan sepenuhnya perlindungan atas hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kalau dia nanti dinyatakan sakit oleh dokter, ya KPK bertanggung jawab untuk menempatkannya di rumah sakit atau membantarkannya ke rumah sakit. Kalau kata dokter memang harus di rumah sakit. Bahkan kalaupun harus ke luar negeri karena misalnya keahlian itu ada di Singapura, pemerintah juga bisa mengantar dan mengawal ke Singapura, tidak boleh berangkat sendiri. Gitu. Nah, kepada yang lain saya juga ingin mengatakan, ya, jangan melakukan langkah-langkah destruktif karena ini murni penegakan hukum dan tidak akan berhenti di Lukas. Pergerakan uang Pemda sekarang dalam pengawasan kami dan sebagian di-freeze. Kami freeze melalui PPATK agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bertentangan dengan hukum dulu. Nah, oleh sebab itu saya minta saudara kepada yang lain-lain, ya, supaya tidak melakukan langkah-langkah destruktif untuk misalnya atas nama pembelaan dan sebagainya lalu melakukan pengerusakan. Hukum akan ditegakkan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Cukup yang soal Lukas. Ada mau tanya? Kamu dari Tribun? Iya, betul, Pak. Izin Pak, Gita Irawan dari Tribun News. Masih mau tanya terkait Lukas, Pak. Ini kan setelah ditangkap ini kan kosong ya Pak, gubernur dan wakil gubernurnya. Itu dari pemerintah sendiri seperti apa Pak? Apakah disiapkan PJ atau seperti apa? Mungkin itu dulu Pak. Ya, sudah ada langkah-langkah alternatif. Pokoknya pemerintah tidak boleh macet, pemerintahan harus tetap jalan. Dan kita sudah lama menyiapkan langkah-langkah alternatif yang benar secara yuridis. Kita sudah bicara dengan Kemendagri, dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, dengan Menteri Kesehatan dan sebagainya. Kita sudah rapat. Nanti ditunggu aja langkah berikutnya. Cukup. Saya Pak Dian dari Kompas, Pak izin. Yang pertama, penangkapan dari Lukas NMB ini diapresiasi karena memberikan kepastian hukum gitu ya Pak terkait kasus korupsi di Papua. Tapi masih ada juga Bupati Mamberamo Tengah itu Pak yang sampai sekarang masih jadi buron. Itu gimana komitmen dari pemerintah? Kemudian yang kedua terkait dengan isu penundaan pemilu Pak. Ini kan masih ada
segelintir orang yang menyuarakan terus soal perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Sementara dari Bu Mega kemarin di HUT ke-50 itu mengatakan bahwa tidak ada, PDIP tidak mendukung isu itu. Nah, pemerintah gimana Pak kepastiannya soal pemilu ini? Terima kasih. Oke, yang membramo itu ya sama dengan yang Harun Masiku dan yang lain-lain, buron yang ada di luar negeri, itu tidak semudah mengambil Pak Lukas, karena itu ada tata krama, bahkan tata hukum diplomasi, tata hukum antar negara, tata hukum kedaulatan, yurisdiksi hukum dan sebagainya. Sehingga itu kita proses pelan-pelan. Soal membramo dan Harun Masiku misalnya sudah diindus tempatnya di mana, namanya sudah ganti, kita sudah tahu juga. Ini masih tetap dibicarakan dengan negara-negara yang bersangkutan, tetapi tidak semudah membalik tangan ya, supaya hati-hati itu kita tangani terus gitu. Kemudian soal pemilu, saya kira sebenarnya pernyataan Bu Megawati dalam HUT ke-50 PDIP kemarin saya ada di sana mendengarkan dengan saksama, itu sebenarnya tidak ada pertentangan atau perbedaan dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 5 April tahun 2022. 8 bulan atau 9 bulan yang lalu, kan ada tuh beritanya, Presiden menyatakan sama, para menteri dilarang berbicara tentang perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Itu pengumuman Presiden. Kemarin Bu Mega katakan tidak ada penundaan pemilu. Ya Presiden juga bicara begitu sejak dulu. Nah kalau memang ada yang bicara, itu kan hak politik mereka untuk berwacana, dan itu tidak melanggar hukum pidana, sehingga ya tidak bisa diapa-apakan. Tetapi kalau pemerintah seperti saudara lihat, kita mempersiapkan ini dengan seksama, dan setiap tahapan jadwalnya kan sudah terpenuhi sampai hari ini kan, mulai pendaftaran partai, seleksi yang boleh ikut, kemudian syarat-syarat administratif lanjutan, dana dan sebagainya sudah kita siapkan. Nah, pernyataan Bu Mega kemarin semakin menguatkan kita, memantapkan kita bahwa sesuai dengan kalender konstitusional tahun 2024 itu pemilu. Itu tegas Bu Mega dan tegas Presiden Jokowi juga 5 April tahun 2022. Nanti di googling aja, betul nggak betul Presiden di sidang kabinet mengatakan itu, dan menugaskan Menteri Polhukam, Mendagri, Menteri Keuangan, BEN agar mengawal pemilu ini berjalan dengan baik. Dan itu yang kita kawal sekarang. Nah untuk memantapkan ini, karena ada pernyataan Bu Mega kemarin, ya dalam waktu tidak lama saya akan mengundang koordinasi KPU, Bawaslu dan DKPP serta Kemendagri untuk bicara di sini apa yang menjadi hambatan dan apa yang harus diantisipasi ke depan. Tapi so far baguslah persiapan pemilu, kan tidak ada masalah ya, kecuali bisik-bisik di bawah meja itu ya biasalah politik. Kalau luarnya apanya semuanya kan sudah siap. Tapi hukumnya kita kawal, konstitusinya kita kawal. Cukup ya? Cukup ya. Pak, satu aja Pak, Bapak. Pak, satu aja Pak. Berikut tadi adalah rilis dari Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan penangkapan Lukas NMB. Korbannya gitu. Untuk saat ini tuh apakah nanti akan ada pengamanan, penambahan pengamanan, sama nanti tadi Bapak bilang kalau itu tuh nggak berhenti di Lukas aja gitu, untuk seperti penangkapan Lukas ini, apakah ada pihak-pihak lain? Dari pengamanan yang dilakukan kan Pak, penangkapan tuh pengamanan dan pengawalan itu begitu kan Pak. Seberapa besar sih Pak pengaruhnya sampai harus dilakukan pengawalan dan pengamanan yang ketat itu Pak? Izin Pak Rizky, Radio Sinta Pak. Iya, itu antisipasi aja, karena ketika Lukas ditetapkan sebagai tersangka, waktu itu orang belum mengerti bahwa memang ada kasus, orang ramai kan yang membela. Sesudah itu kita jelaskan, makin hari makin berkurang, sampai akhirnya juga tidak ada kecuali masyarakat adat, kan cuma gitu aja, berkurang,
Tetapi kita tetap harus keamanan maksimal, meskipun kita tahu ini udah, karena kita tahu lah gampang untuk tahu lukas tuh pendukungnya berapa. Hari pertama dia beli nasi bungkus misalnya 5.000, besok turun 3.000, terakhir tinggal 60 kan gitu. Ini sudah tidak ada orang yang jaga di sana, kita tahu. Masa kita tidak tahu yang begitu? Makanya terus dihitung cara menangkapnya gimana, gampang kan menangkapnya. Gitu loh, kita punya juga catatan dari catering untuk makan yang suka duduk-duduk di depan rumah itu sehari turun gitu. Kita menghitung tiap hari ada catatannya gitu, sehingga nangkapnya lebih gampang. Nah kalau saluran lain ya, kalau ada orang yang terlibat mungkin saja, kan namanya korupsi, kolusi. Kalau kolusi itu pasti melibatkan lebih dari 1 orang, bisa 5 orang, bisa 7 orang, bisa macam-macam. Sekarang kan baru 2 kan, yang ditahan 2 hari sebelumnya dan kemudian bersama. Sekarang Lukas mungkin aja siapa yang nyimpen uangnya, siapa yang mengendalikan dana, misalnya ya dana APBD dan sebagainya. Gitu. Pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan penangkapan Lukas NMB oleh KPK yang dilakukan kemarin. Lukas ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi proyek infrastruktur di Papua senilai 1 miliar rupiah. Selain Lukas NMB, KPK juga telah menahan Direktur PT Tabi Bangun Papua Rianto Laka yang berperan sebagai penyuap dari Lukas NMB. Tadi juga Menko Polhukam menegaskan kasus ini tidak akan berhenti sampai di sini. Mungkin masih ada nama-nama lain yang saat ini masih dalam proses penyidikan. Breaking News Kompas TV masih akan kembali seusai jeda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat,
go! Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hot in Go, hotnya in, langsung go. Hot in Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go! Roll-on, go! Pijat, go! Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Saudara Penasihat Hukum Putri Chandrawati sempat meminta agar pada saat pemeriksaan bagian peristiwa pelecehan, sidang dilakukan tertutup. Namun Majelis Hakim mengatakan hanya akan memastikan kegiatan Putri pada 7 Juli dan lanjut mengonfirmasi waktu kejadian pelecehan. Namun Putri tidak bisa memastikan. Setelah saudara naik, apalagi kegiatan saudara di dalam setelah itu? Izin yang mulia, mohon izin sekali lagi, mohon agar persidangan ini apabila keterangan dan yang menyangkut kekerasan seksual mohon agar nanti akan kami nyatakan secara tertutup. Tidak, kami hanya ingin memastikan kegiatan saudara saja. Jadi kita tidak akan mengulang lagi apa yang saudara sudah terangkan yang kita nyatakan tertutup itu. Setelah saya makan siang, saya naik ke kamar ke lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Oke. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30-an. Masih ingat dimulainya itu? Mohon maaf yang mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang, anggaplah berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungin kemudian, itu pukul 19, makanya kita mencoba menentukan waktunya. Dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin yang mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, makanya kan kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain. Apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak. Sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita mencoba mengikuti cerita saudara, ya. Putri Chandrawati menangis terisak di muka persidangan ketika menceritakan saat Yosua masuk ke dalam kamarnya di Rumah Magelang. Tangis Putri semakin menjadi ketika ia bercerita ketika ART Susi dan Kuat Maruf datang ke kamarnya untuk memeriksakan kondisinya. Saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Yosua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak grup gitu. Terus saya membuka mata saya. Nggak perlu diceritakan semua, saya cuma pengen tahu waktunya. Kan saudara sudah memberikan keterangan kemarin, ya? Yosua sudah ada di kamar, di sebelah saudara. Di dekat kaki saya. Di dekat kaki saya. Di dekat kaki saudara, oke. Kemudian seperti yang saudara terangkan di keterangan saksi kemarin, ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya saudara menghubungi Richard.
Iya, yang Betul ya? Bukan Pada waktu saya. itu kan Susi naik dulu ya? Waktu saudara jatuh terduduk itu? Setelah saya jatuh terduduk, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya. Dia menggoyang-goyangkan kaki saya. Dia bilang, "Ibu, ibu." Bawakan air minum. Bawakan air minum. Lalu saya membuka mata saya. Dan saya menangis. Lalu Susi berteriak, "Om Kuat, tolong ibu." Lalu Kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu saya diangkat oleh dibawa sama Kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya dibaringkan di tempat tidur. Lalu Susi menggosokkan kaki saya dengan minyak dan menyelimuti saya sambil menangis. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya? Enggak, maksudnya suaranya Kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya? Ribut-ribut itu? Iya. Betul ya? Iya. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Bermain, berbagi dan berkembang. Tapi saat cacingan, aku akan terlihat lemah dan langsung membuat aku tak bisa bermain. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Ma, aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, detol antiseptik di air bak mandi setiap hari.
biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Detol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya warga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Dalam sidang hari ini, Putri Chandrawati menyampaikan saat itu meminta Kuat Ma'ruf untuk menghubungi Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer. Selanjutnya, Putri Chandrawati meminta Ricky Rizal untuk menghubungi Yosua. Setelahnya, Ricky Rizal dan juga Yosua masuk ke dalam kamar dan Ricky kemudian pergi keluar kamar. Putri mengaku saat di kamar pintu dalam keadaan terbuka. Putri menyampaikan bahwa dirinya meminta Yosua untuk mengundurkan diri. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Ricky di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi bawa telepon enggak, tolong telepon omnya, Om Ricky dan Om Richard, tapi Susi juga tidak bawa telepon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Ricky atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa, nggak ingat ya? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena
Lampu sudah terang, lampu di kamar yang jelas. Lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali Oleh Susi. di bawah, duduk di lantai itu masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Waktu itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan maghrib diri itu? Terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia bersama Ricky lah yang naik pertama kali ke lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi, ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Ricky menemui saudara, apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendayang. Oh, yang menelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Ya. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Ricky naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Ricky naik ke atas. Ya. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Ricky? Saya minta tolong Dek Ricky untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut, saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, Ibu lapor Bapak, Bu lapor Bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu. Terus saya suruh Kuat keluar, saya minta tolong Dek Ricky untuk panggil Dek Yosua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua, itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian Ricky turun mencari Joshua, tidak ketemu. Maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan dia letakkan di atas. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. Tidak tahu. Oke, kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si Kuat. Saat melewati si Kuat hanya tatap-tatapan mata saja. Kemudian Joshua naik di di lantai 2. Di dalam BAP, dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul? Mohon izin yang mulia, waktu Dek Ricky panggil Dek Yosua, Dek Ricky naik bersama Dek Yosua masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah Dek Ricky menyampaikan, mohon izin Ibu, ini Yosua. Terus saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, dudukkan bersimpuh ya. Siap. Betul ya. Kemudian terus Dek Ricky masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama Dek Ricky keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup.
Tapi Deriki masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Yosua di kamar. Oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke Yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara. Karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan. Walaupun tugasnya adalah mengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke Korps Brimob lagi. Kalau tidak salah Yosua sudah masuk jadi anggota Bareskrim. Oh, kalau nggak salah Joshua sudah menjadi anggota Bareskrim. Saat diminta untuk mengundurkan diri, Yosua menurut pengakuan Putri Chandrawati sempat menangis dan meminta maaf. Tengah malam Putri menghubungi suaminya dan menceritakan soal kejadian di Magelang dan ingin pulang ke Jakarta. Putri juga meminta Sambo untuk tidak menghubungi ADC agar tidak terjadi keributan. Lalu Yosua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya? Iya, Yang Mulia. Oke, kemudian Joshua keluar bersama Ricky? Iya. Selanjutnya saudara di atas ditemani oleh Susi? Iya, Susi tidur sama saya pada saat malam. Ya. Kapan saudara menghubungi suami saudara? Saya menghubungi suami saya tengah malam. Tengah malam, pukul berapa masih ingat? Saya tidak tahu, tapi kayaknya sudah sunyi sekali. Sudah sunyi sekali. Apa yang saudara sampaikan pada suami saudara? Saya sampaikan bahwa Yosua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya. Lalu saya menangis. Saya ingin pulang ke Jakarta. Dan saya juga sampaikan ke suami saya tidak usah menghubungi ADC karena nanti malah terjadi ribut-ribut. Lalu suami saya menyampaikan dia ingin ke Magelang, tapi saya bilang tidak usah. Besok saja saya yang pulang. Saya ingin pulang ke Jakarta. Itu saja? Iya, Yang Mulia. Kemarin suami saudara menyampaikan pada waktu pemeriksaan, dia sebagai terdakwa menyampaikan bahwa dia berkeras pengen menghubungi Kapolres Magelang saat itu, pengen menghubungi orang-orang, bahkan pengen ke Magelang, tapi saudara melarangnya. Benar itu? Seingat saya hanya berkata demikian. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Aku hanya ingin bebas, bebas bermain, berbagi dan berkembang. Tapi saat cacingan, aku akan terlihat lemah dan lesu, membuat aku tak bisa bermain. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya caci
gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Aku hanya ingin bebas, bebas bermain, berbagi dan berkembang. Tapi saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu, membuat aku tak bisa bermain. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. ya. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Di hadapan Majelis Hakim, Putri Chandrawati mengaku tidak merasa dilapori oleh terdakwa Ricky Rizal tentang senjata Yosua yang sudah diamankan. Putri juga membantah telah memerintahkan Ricky Rizal dan mengajak Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta bersama Yosua dan Eliezer. Hakim heran karena dari pemeriksaan sebelumnya, tugas Ricky dan Kuat adalah untuk melayani anak-anak Sambo dan Putri di Magelang. Apakah saudara Ricky melaporkan bahwa dia sudah mengamankan senjatanya Joshua pada saudara pada saat itu? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Apakah saudara tahu bahwa suami saudara Ferdi Sambo menghubungi Ricky atau Richard pada saat itu? Tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Oke. Selanjutnya pagi hari saudara memerintahkan Ricky untuk bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ini dari keterangan Ricky bahwa dia diperintahkan oleh saudara untuk ikut ke Jakarta. Kemudian Ricky memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk mendampinginya.
Apa perintah saudara terhadap Ricky saat itu? Waktu itu saya menyampaikan ke Dek Ricky, tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Ya, Yang Mulia. Saudara ikut mengajak Ricky? Saya tidak mengajak Ricky. Saudara tidak mengajak, tetapi saudara memerintahkan dan dia mengajak Kuat Ma'ruf, memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta. Mohon izin Yang Mulia, mungkin sedikit menjelaskan bahwa Dek Ricky maupun Om Kuat, Dek Richard maupun Susi, bahkan Yosua bersama kami lebih dari 1 tahun, terutama ADC, anggota. Mereka sudah sangat pandai dan pintar untuk mengatur kapan mereka ikut, dan mereka juga bertanggung jawab kapan mereka harus menyiapkan saya pergi atau pulang. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saya ajari. Begitu. Jadi menurut saudara keberangkatannya Ricky dan Kuat Ma'ruf itu karena inisiatif mereka, bukan karena perintah saudara? Saya rasa demikian, karena mereka juga melihat kondisi saya yang kurang sehat. Karena kemarin terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana dengan ajudan karena mereka sudah tahu SO sesuai dengan protokol yang mereka jalani sehari-hari. Ya, protokol untuk protap kegiatan sehari-hari baik kepada suami saya dan sama saya. protap sehari-hari. Nah, selanjutnya saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan, kalau memang itu protokol sementara dalam keterangannya Kuat Ma'ruf dan Ricky, mereka menyampaikan tugas kami sehari-hari adalah menjaga dan melayani anak saudara selama sekolah di Magelang. Betul ya, Nah, pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Oh, biasanya kami tetap di Magelang. Nah, ini kan tidak mungkin Ricky dan Kuat akan bergerak ikut ke Jakarta kalau tidak ada perintah. Yang Mulia, saya tidak memerintahkan baik Ricky maupun Kuat. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Putri Chandrawati membantah Yosua beberapa jabatan Yosua diantaranya sebagai ajudan dan juga kepala urusan rumah tangga keluarga Ferdi Sambo. Bagaimana mengenai pengaturan mobil itu? Sementara kan ditahu bahwa Joshua itu adalah yang bertugas mengawal saudara. Dia sebagai karungga dan dia yang bertanggung jawab atas rumah saguling dan lebih banyak diperbantukan untuk membantu saudara. Bahkan sampai dia mengurusi keuangan dari organisasi yang saudara duduk di dalamnya, organisasi kepolisian apa? Bayangkari, kan begitu kan, Joshua? Mohon izin Yang Mulia, tidak. Yosua itu bukan karungga maupun bukan ajudan saya. Tapi Yosua saya tidak mengatakan sebagai ajudan, tetapi yang membantu, lebih banyak membantu saudara. Siap. Kalau Yosua itu memang membantu saya, terutama sebagai driver baik kegiatan di luar maupun kegiatan Bayangkari pada saat itu. Dan Yosua juga membantu saya untuk menerima laporan-laporan dari kantor Bayangkari. Nah, makanya kan artinya kan Joshua banyak membantu saudara. Siap, karena kebetulan saya juga adalah bendahara umum Bayangkari Pusat. Betul. Nah, ditahu Bu, kenapa posisinya berubah? Seharusnya kan Joshua ada di dalam satu mobil dengan saudara. Kenapa bukan Joshua malah Richard Eliezer yang satu mobil dengan saudara? Dari keterangannya Kuat Ma'ruf, oh saya cuma diperintahkan untuk membawa mobil. Kemudian Richard menerangkan, saya mau masuk mobil belakang nggak mungkin karena Joshua sudah duduk di sana Pak. Jadi saya duduk di satu mobil dengan Ibu Putri. Bisa saudara terangkan? Mohon izin Yang Mulia,
Kalau untuk pengaturan driver atau yang mendampingi, itu mereka sudah pandai dengan sendirinya. Karena bukan sekali dua kali saja mereka saya ajak pergi ke Magelang. Mungkin hanya Richard yang baru pertama kali. Tapi Richard juga berangkat bareng saya dari Jakarta. Pasti dia akan mendampingi saya. Untuk Yosua sendiri saya tidak tahu. Tapi saya juga pastinya tidak akan mau kalau satu mobil sama dia. Dan untuk Fuad sendiri saya tidak pernah memerintahkan. Pastinya tidak mau satu mobil dengan Joshua, itu iya, kan iya, saudara sampaikan. Artinya Joshua memang tidak mungkin duduk di satu mobil dengan saudara, kan begitu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan Joshua. Nggak apa-apa. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Aku hanya ingin bebas, bebas bermain, berbagi dan berkembang. Tapi saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu, membuat aku tak bisa bermain. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Aku hanya ingin bebas, bebas bermain, berbagi dan berkembang. Tapi saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu, membuat aku tak bisa bermain. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Kutraktir sensasi hebat di restoran. Sekarang Kutraktir My Box di rumah. Berbagai kombinasi sensasi hebat atau My Box mulai 35.000. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya, no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wingswood. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi.
Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Dalam keluarga itu apa? Yang dimaksudkan yang harus dilaporkan itu siapa? Mohon izin Ibu, kalau tidak... Mohon izin Bu, tadi kalau tidak salah ditanyakan oleh Bapak Majelis Hakim bahwa saya juga tidak tahu apa maksud Kuat. Mungkin lebih jelasnya ditanyakan Kuat. Artinya Kuat memang tidak tahu ceritanya? Tidak, saya tidak tahukan siapa-siapa. Karena kalau laporkan ke Bapak kan agak bingung juga kita. Siapa yang maksudnya dilaporkan ya? Sekarang yang saudara saya tanya nih. Tadi kan saudara menerangkan, saudara nggak tahu RR di mana. Ya. Ini RR kan mengurusi urusan sekolah anak saudara terdakwa, betul? Betul. Artinya pada saat itu saudara mengetahui RR itu kemana, bukan tidak mengetahui ya? Bukan Ibu, mohon izin. Waktu di atas saya tanyakan ke Kuat, Dek Riki di mana dan Dek Richard di mana. Lalu Kuat menanyakan bahwa Dek Riki sama Dek Richard. Pada saat itu saudara tidak tahu RR di mana? Saya tidak tahu. Tidak tahu Riki di mana? Iya. Oke. Nah, sekarang pada saat sekarang saya ke Saguling nih. Waktu di Saguling, saudara kan menerangkan, nyampe saudara tadi udah diterangkan tadi ke lantai 2 dulu, ya. Ke lantai 2 itu naik lift juga? Lift yang sama atau tidak? Mohon izin Ibu, nyampe saya tiba di Saguling, ke lantai 3? Ke kloset dulu. Ke kloset? Karena cuci tangan, terus saya PCR, baru saya naik bersama Kuat ke lantai 3 untuk meletakkan tas saya yang dibawa. Turun pakai lift yang sama enggak? Lift di rumah kami hanya satu. Hanya satu. Oke. Nah, pada saat saudara menyampaikan ke Ferdi Sambo, ke suami ya, secara rinci yang saudara terangkan tadi. Waktu di lantai 3 ya, secara detail. Kan di lantai 3 saudara menceritakan ya. Nah, pada saat itu kemarin kan sempat ditanya, kalau saudara waktu di BAP itu karena merasa takut dengan suami, akhirnya saudara mau bicara kalau mengenai apa yang di BAP itu, menandatangani yang BAP yang diserahkan oleh siapa, dari Paminal atau dari Polres? Mohon maaf Ibu, saya tidak. Waktu persidangan yang kemarin, saudara sebagai saksi, saudara kan ditanya, kenapa saudara mau yang BAP itu loh, BAP dari Polres? Iya, karena saudara bilang saudara dipaksa dan takut dengan suami, kan seperti itu. Betul. Ya. Nah sekarang ya saya tanyakan, dengan cerita yang begitu sadisnya yang saudara ceritakan di lantai 3 kepada suami, apakah pada saat itu saudara tidak merasa takut kalau suami juga akan melakukan yang lebih action gitu loh, karena mendengar suaminya seperti itu? Tadi kan saudara berbelakangan, bertolak, saudara bilang suami saya tuh akan menjaga korps, pakaiannya, cinta sama pakaiannya, kan begitu. Mohon izin Ibu, boleh saya sedikit menjelaskan? Untuk BAP yang saya tanda tangani itu adalah enggak, saya bukan tanya BAP-nya. Enggak, sedikit saya saja menjelaskan bahwa BAP yang disuruh dan dipaksa oleh suami saya untuk ditandatangani adalah BAP yang diajukan dari Polres pada tanggal 11 Juli dan BAP dari Polda Metro Jaya tanggal 21 Juli. Ya, artinya maksud saya saudara itu tahu kalau gimana tingkat kemarahan suami atau ketegasan suami, kan seperti itu. Saya tahu, suami saya tegas. Nah pada saat saudara menceritakan perihal kejadian saudara, kan kemarin saudara kan ya saudara sudah ikhlas, tapi kan saudara tetap menceritakan. Betul. Nah menurut saudara nih, kan dengan menceritakan hal yang seperti cerita saudara itu,
yang kejadian yang saudara bilang di Magelang itu, apakah tidak terfikirkan apa nanti yang akan terjadi? Sedikit pun saya tidak terpikir bahwa suami saya akan seemosi itu. Tidak. Dan akan bertindak. Ada Pak Marwan, Sekretaris Fraksi, dan Pak Hinca, Komisi 3, sebagai kuasa hukum dia. Kemudian kemudian yang mewakili fraksi PKS. Ya, saudara, kita beralih ke informasi lain terkait gugatan ataupun protes terhadap sistem pemilu yang diterapkan, yakni proporsional tertutup dari sejumlah petinggi partai politik menghadapi pemilu 2024. Hadir dari Partai Golkar, Partai Nasdem, dan juga terlihat juga pimpinan dari Partai Demokrat. Ada Ahmad Doli Kurnia yang sedang berbicara, dan di belakang ada dari Partai Nasdem, Saan Mustafa, dan juga Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat. Dan berikut ini sikap yang akan disampaikan sejumlah partai politik. Tanda tangan aslinya. Pak Romo sini, Pak Romo. Sudah, Pak Romo. Sini, Pak. Ya. Enggak, makin banyak kuasa hukum makin bagus ini. Jadi kan mewakili Komisi 3 kan, ada Pak Hinca sama ini ada Pak Raden Safi'i dari Komisi 3. Ini Pak Sekjen yang manggil. Pak Sekjen. Jadi atas izin dari para pimpinan fraksi, saya akan menyampaikan. Nanti kalau memang diperlukan masing-masing fraksi untuk menyampaikan, kita persilakan. Pernyataan sikap bersama fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kita patut bersyukur Indonesia terus mengalami kemajuan dan mencatatkan prestasi di berbagai aspek pembangunan, termasuk dalam pembangunan bidang politik. Sejak 1998, kita memasuki era reformasi. Salah satu perubahan fenomenalnya adalah terbangunnya sistem politik demokrasi. Hingga saat ini selama hampir 25 tahun, sistem demokrasi kita pun terus berkembang mencari bentuk yang semakin ideal, seperti yang dikehendaki oleh rakyat, sebagai yang berdaulat, termasuk dalam pelaksanaan pemilu. Kita sudah menjalankan 5 kali pemilu selama masa reformasi. Selama itu pula kita terus menyempurnakan sistem pemilu yang semakin mendekatkan rakyat dengan pilihan orisinalitasnya. Kita termasuk negara yang menganut sistem pemilihan langsung, terutama dalam pemilihan presiden dan kepala daerah, juga dalam pemilihan legislatif, yang semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itulah juga yang menjadi dasar saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24/PUU /6 Romawi /2008 pada 23 Desember 2008. Sejak itu rakyat diberi kesempatan untuk bisa mengenal, memilih, dan menetapkan wakil mereka secara langsung orang per orang. Tidak lagi tertutup, tidak lagi menyerahkan sepenuhnya hanya melalui kenaungan partai politik semata. Itulah kemajuan sekaligus karakteristik demokrasi kita Indonesia. Perpaduan yang sangat indah antara keharusan kedekatan rakyat dengan wakilnya dan keterlibatan institusi partai politik yang tetap harus dijunjung. Rakyat kita pun juga sudah terbiasa berpartisipasi dengan cara berdemokrasi kita seperti itu. Oleh karena itu, kemajuan demokrasi kita pada titik tersebut harus kita pertahankan dan malah harus kita kembangkan ke arah yang lebih maju. Dan jangan kita biarkan setback atau kembali mundur. Untuk itulah kami dari fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrasi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan bersama-sama menyatakan sikap. 1. Bahwa kami akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia
tetap ke arah yang lebih maju. 2, kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan putusan MK nomor 22/24/PUU /6 Romawi /2008 pada tanggal 23 Desember 2008 dengan mempertahankan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia. 3, mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat undang-undang, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun kecuali kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Demikian pernyataan bersama ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, pertama Bapak K.H. Muzakir, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, ditandatangani. Kemudian Bapak Ahmad Muzani, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, ditandatangani. Kemudian yang keempat adalah Bapak Desmond J. Mahesa, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI, ditandatangani. Berikutnya Pak Roberto Rowe, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, ditandatangani. Selanjutnya Pak Saan Mustafa, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI, ditandatangani. Kemudian Pak Cucun Ahmad Samsurizal, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, ditandatangani. Pak Ahmad Fatan, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, ditandatangani. Kemudian Bapak Edi Baskoro Yudhoyono, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, ditandatangani. Kemudian Pak Marwan Cikasan, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, ditandatangani. Kemudian Pak Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, ditandatangani. Kemudian Bapak Saleh Patonan Daulay, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI, ditandatangani. Pak Eko Patrio, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI, ditandatangani. Kemudian Pak Amir Uskara, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, ditandatangani. Ya Pak. Kemudian Pak Ahmad Baidowi, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, ditandatangani. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, dan ini adalah bagian dari komitmen kami semua untuk tetap merawat dan mengembangkan kemajuan demokrasi di Indonesia. Terima kasih, selamat siang, selamat sejahtera kita semua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, kalau mau doorstop langsung ke ketua fraksi masing-masing ya. Gitu. Coba. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral, walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun, kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang, Fresh Living minyak zaitun, cantik terlindungi. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede, karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better, sekarang nambah gede. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Ting bang ting. Nggak gitu ngilangin gerah.
Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Kutraktir sensasi hebat di restoran. Lagi. Sekarang Kutraktir My Box di rumah. Berbagai kombinasi sensasi hebat atau My Box mulai 35.000. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Tapi di satu sisi juga saya mengerti bahwa suami saya betapa cintanya sama institusi Polri dan sangat menghormati pimpinannya. Sepengetahuan, silakan lanjutkan. Selama saya bersama suami saya pun beberapa kali saya sakit dan diopname, suami saya pun tidak pernah hadir. Jadi Oke, baik. Selanjutnya, tadi saudari menjelaskan bahwa begitu cintanya saksi Ferdi Sambo terhadap institusinya. Namun memang kita ketahui bersama bahwa di sini kekasih hatinya juga baru saja menyampaikan sesuatu, dan itu bukan kejadian yang berdasarkan keterangan yang saudari sampaikan adalah bukan kejadian yang sepele. Saya tanyakan, sepengetahuan saksi lebih cinta mana saksi Ferdi Sambo, cinta kepada institusinya atau cinta kepada saudari sebagai pendamping hidupnya? Keberatan yang mulia, pertanyaan menjebak. Tidak menjebak yang mulia karena ini masih sesuai dengan kronologis. Kami keberatan yang mulia. Ini persoalan hati yang ditanya ini Pak Jaksa ini. Apa yang mau ditanyakan saudara Jaksa? Kalau nanya institusi dengan hati orang. Tidak yang mulia, karena kan di sini ada pilihan antara hasil cerita daripada saudara saksi dengan pilihan daripada saksi Ferdi Sambo untuk melaksanakan sesuatu. Ini kan mendukung kami dalam rangka mengarahkan petunjuk tindakan yang dilakukan ini apa benar atau tidak. Apakah langsung ditanyakan aja langsung, Oke, jangan baik. berputar. Selanjutnya saya ganti pertanyaannya. Saya tanyakan perihal akses di lantai 3 di rumah Saguling. Apakah benar ada beberapa akses pintu yang ada di rumah Saguling itu yang diberikan kode atau akses fingerprint untuk mengakses pintu-pintu tersebut? Untuk di lantai 3 itu, untuk pintu masuk dari depannya itu aksesnya fingerprint, dan untuk pintu dari sampingnya itu juga fingerprint. Siapa saja yang bisa sidik jarinya terakses dengan fingerprint tersebut? Kami sekeluarga.
sekeluarga siapa saja? Maksudnya sekeluarga ini apakah hanya keluarga inti atau pembantu dan ajudan juga bisa? Hanya Pak Ferdi Sambo, saya, anak saya 3 orang. Nah, karena yang satu masih umur 1,5 tahun. Oke, baik. Berarti saya ulangi lagi, yang bisa mengakses dengan fingerprint adalah saudari, saksi Ferdi Sambo, terus anak daripada saudari. Nah, berdasarkan keterangan dari saksi kuat, sewaktu dia naik ke lantai 3 dengan saudari, setelah itu dia turun. Dia turun lewat pintu belakang, dan di situ pintu yang bagaimana dijelaskan oleh majelis hakim, ada akses fingerprint. Kemarin ditanyakan oleh majelis hakim kepada saksi kuat bahwa bisa melewati pintu itu bagaimana. Saksi kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa pintu itu sudah terbuka dengan sendirinya, dia tinggal hanya mengakses. Saudari tahu tidak pada saat itu siapa yang membuka akses pintu pada saat tanggal 8 di Saguling lantai 3 itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Nah, tadi saudara juga beberapa kali menyampaikan bahwa dari rumah Pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Traktir sensasi hebat di restoran. Lagi. Sekarang Traktir My Box di rumah. Berbagai kombinasi sensasi hebat atau My Box mulai 35.000. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar. sakit kepala. Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. Webaca porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen.
WPC, basmi kera bunuh kuman. Wingscare. Menyampaikan belasungkawa, pernah tidak? Mohon izin, kalau untuk belasungkawa kalau tidak salah ada dari dinas. Dari dinas kalau tidak salah sudah ada dari untuk. Tapi dari pribadi saudari dan keluarga? Mohon izin itu sudah mengatasnamakan keluarga juga. Satu dari saya tidak mengulik lebih jauh perihal yang kejadian di Magelang. Kan pada intinya korban Yosua ini melakukan sesuatu tindakan pelecehan dan juga disertai dengan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudara, saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan di kasur. Oh, udah cukup di kasur. Yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Nah, berdasarkan cerita versi saudari ini, ketika saudari jatuh itu ada mengalami luka atau lebam tidak di tubuh saudari? Rasa sehingga saya berdiri pada saat itu, lebam ada di bagian paha. Di bagian paha kiri. Oke, baik. Untuk sementara dilanjutkan. Apakah lebam-lebam itu diperlihatkan juga kepada suami pada saat itu? Tidak. Tidak, kenapa? Saya malu, Bu. Malu, tapi menceritakan tidak. Cukup majelis. Ya, silahkan kepada penasihat. Oh, baru 2. Oh, ya. Saya pikir cukup kencang sekali ya kan. Ya udah, lanjut, silakan. Saudara terdakwa, saudari adalah seorang istri pejabat tinggi Polri, ya. Tetapi yang suami saudari itu mempunyai kewenangan yang sangat besar sebagai seorang polisi, ya, polisi. Nah, pada waktu saudara begitu diangkat di dalam kemarin Pak Ferdi Sambo bahwa mengatakan protokoler itu diatur kepada dirinya dan juga kepada istri. Itu ada dasar hukumnya kata Pak Ferdi Sambo kemarin. Nah, pada waktu itu begitu saudari ini, saya mengatakan bahwa tadi saudari juga menjelaskan terkait masalah protokoler. Begitu lancarnya saudari menyampaikan bahwa semua ajudan tahu tugas pokok dan fungsinya, ya. Lancar sekali saudara tadi menjelaskan. Nah, saya bertanya, apakah saudara tidak mempertanyakan kepada suami saudara, kenapa saya tidak didampingi oleh seorang ajudan perempuan? Pernah nggak saudara menyampaikan seperti itu? Bapak mohon izin, sudah ada ketentuan dari Bapak Kapolri bahwa untuk yang mempunyai ajudan perempuan atau polwan itu untuk di Mabes Polri untuk bintang 3 ke atas, tetapi kalau di wilayah bintang 2. Kalau kami hanya bintang 2, jadi tidak diperkenankan untuk mempunyai ajudan polwan. Namun ini kan perlu dipertanyakan kepada suami saudari, ya, karena itu melekat. Sopir-sopir yang dianggap oleh ibu tadi adalah sebagai seorang sopir, itu melekat. Nah, sementara kegiatan-kegiatan sehari-hari, sopir itu melekat nggak kepada ibu-ibu, kepada ibu? Kalau saudara maksudnya Yosua? Iya. Kalau Yosua itu sebagai driver saya, tapi tidak sepenuhnya untuk
membantu saya sebagai driver karena juga pernah beberapa kali juga menjadi pendamping pada saat suami saya menghadiri raker kalau nggak salah sama tugas keluar kota. Kalau saudara ke kegiatan Bayangkari itu saudara selalu didampingi oleh Yosua atau ada selain Yosua? Ada, waktu itu selain Yosua itu ada Dek Yogi waktu Yosua berhalangan hadir atau cuti. Begitu luasnya ya seorang supir sampai mendampingi ibu kemanapun pergi, saudara terdakwa. Mohon izin Bapak, kalau untuk Yosua sendiri hanya sebagai driver sama membantu dalam menerima laporan-laporan dan juga mengembalikan kembali ke staf Bayangkari dan juga dia mempermudah kalau saya misalnya ada kegiatan di kantor. Saya potong ya, saudara terdakwa pernah pada waktu saudara dijadikan saksi, menjadi saksi pada waktu itu mengatakan juga membantu mengadministrasikan kegiatan-kegiatan pengeluaran dan pemasukan karena ibu sebagai seorang bendaharawan umum Bayangkari pusat, Yosua juga membantu. Pernah nggak membantu? Izin, kalau Yosua tidak membantu untuk keuangan Bayangkari karena sifatnya ini adalah tanggung jawab saya sebagai bendahara. Dia hanya memfilekan, mengumpulkan saja. Iya, tapi Yosua kan driver. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Sejak awal, kami terus berupaya menyajikan jurnalisme berkualitas. Lebih jeli melihat yang terabaikan, lebih banyak mendengar yang terpinggirkan. Semuanya kami sampaikan secara jujur, dengan hati nurani. Komitmen inilah yang kami selalu setia jalankan untuk Anda, masyarakat Indonesia. Dukung kami menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas, karena suara masyarakat adalah suara yang harus didengar. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok. WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya, no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Piring bersih masih bau. Ada yang histeris, guys. Bau terasi. Bawang. Sadis. Nih, ekonomi power liquid serai baru. Formula ekonomi serai yang mampu hilangkan bau. Cukup setetes, bersihkan semua bau sadis. Lemak dan bau bersih tuntas. Gimana wanginya? Suder. Ekonomi power liquid serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Morinaga Cilgo. Untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo. Bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Wah, kari favorit kita nih guys. Wow, resep baru. Super duper.
kari. Mie sedap kari kental spesial. Kini makin sensasional. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Rasa karinya makin spesial. Dari rempah pilih. Gue suka. Mie sedap kari kental spesial. Resep baru. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Sabar. Terkait di Saguling, saudara terdakwa, tenang ya. Sudah tenang Ibu? Iya, ya. Ya, tenang penasihat hukum. Saya juga tenang Pak Jaksa. Tapi kalau Pak Jaksa menanyakan dengan baik, biarkan terdakwa menjawab dengan tuntas. Jangan dipotong-potong. Karena saya sudah lanjutkan, terdakwa punya hak yang mulia untuk menjelaskan. Hentikan perdebatan ini. Lanjutkan langsung, saudara. Terima kasih majelis. Sebagaimana yang telah saudara sampaikan tadi, apakah saudara melihat si Richard naik ke atas bersama Kuat? Tidak. Tidak. Ya. Karena berdasarkan keterangan Kuat sama Richard, mereka mengatakan bahwa dia naik ke atas dan ketemu dengan ibu. Ini kita tegaskan ya. Ketemu dengan ibu, walaupun ibu mengatakan tidak, nggak apa-apa. Ibu mengatakan seperti itu hak terdakwa. Keberatan yang mulia, Kuat tidak menjelaskan seperti itu. Itu bisa menjadi penjelasan. Kemarin disampaikan oleh Kuat bahwa dia ke atas. Kemarin pada waktu pemeriksaan terdakwa, dia menyampaikan seperti itu. Penasihat hukum sama penasihat hukum sudah. Nanti majelis akan tengahin mengenai Kuat, keberadaan Kuat. Setelah jaksa penuntut umum selesai, majelis akan tunjukkan. Silakan lanjutkan, jaksa penuntut umum. Terima kasih majelis. Dari hal seperti itu, oke, kalau memang nggak tahu bahwa di lantai 3 di kamar terdakwa itu ada lemari yang berisi senjata? Iya, ada lemari senjata. Nah, saudara tahu jumlahnya berapa senjata yang ada di dalam lemari itu? Tidak tahu karena itu kepunyaan suami saya. Iya, oke. Kalau kebiasaan seorang ajudan, ya, apakah tidak diperkenankan naik ke atas lantai 3? Tidak boleh diperkenankan masuk ke dalam lantai 3, ya. Tapi hanya sampai di depan lobinya saja. Di depan lobi. Nah, pada waktu itu RE masuk, ibu berada di mana? Saya tidak tahu Bapak. Karena saya juga sudah menjelaskan pada saat saya diperiksa di Barreskrim bahwa pada saat saya tiba malah saya menyampaikan saya lupa waktu di lantai 3-nya. Saya langsung menjelaskan saya langsung ke lantai 2. Karena saya benar-benar lupa waktu itu saya di lantai 3 ngapain. Ya, baik. Saudara terdakwa, saya kembali langsung ke peristiwa sesudahnya. Peristiwa di Duren 3 maupun di Saguling. Setelah saudara kembali, tanggal 9-nya saudara diceritakan atau saudara terdakwa mendapatkan cerita dari suami saudara bahwa Yosua telah meninggal. Betul. Betul. Cerita enggak saudara Ferdi Sambo bahwa Yosua itu ditembak oleh siapa? Suami saya menceritakan bahwa Richard menembak Yosua hingga meninggal dunia. Reaksi saudara pada waktu itu? Saya kaget. Kaget, cuma kaget doang. Iya. Keberatan yang mulia itu sudah ditanyakan, jangan ditanyakan lagi. Saya ikuti. Tadi saudara dengan kata-kata kenapa diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut? Kenapa saudara mengatakan seperti itu?
Karena selanjutnya suami saya menyampaikan bahwa sudah dilaporkan ke Bapak Kapolri bahwa Pak Sambo melaporkan ke Pak Kapolri bahwa Richard menembak Yosua dan Yosua juga menembak Richard, maksudnya ada tembak-tembakan antara mereka, lalu disebabkan karena adanya pelecehan seksual. Lalu saya di situ kaget dan marah dan menangis. Itu ya. Saudara terdakwa, seberapa sering semua ajudan itu atau pegawai saudara melaksanakan secara bersama-sama isomannya? Dulu pernah, waktu di awal Januari itu pernah bareng-bareng karena kalau tidak salah dari Richard duluan yang kena COVID, terus itu beriringan dengan Bapak, terus keempat ajudan lainnya itu ada yang di posko, ada yang di maksudnya di 54, ini kan yang di 46 sudah juga. terjadi ya, ada yang terkena positif. Nah, kalau isoman, ini namanya isolasi mandiri. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream. Bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool. Untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain biru. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegel reda. Aktivitas. Oh yeah. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangat Counterpain Cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, Counterpain Cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan.
4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXN efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Jangan dipotong dulu. Nah, terus. Baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke langit 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Ya sudah. Baik, silakan penasihat hukum. Untuk bertanya, saya batasin 3 orang ya. Baik, yang mulia, terima kasih. Silakan. Saudari, ya, tadi saudari waktu tanyakan sama majelis hakim mengenai saudari menelpon waktu di tanggal 7 itu menelpon ke RE atau Richard. Saya mau tanya detail ya, detail kejadian pada saat saudari menelpon. Tadi saudari juga menjelaskan bahwa yang menelpon Kuat Ma'ruf yang menelpon. Saya mau tanya detail, apakah kan yang di luar ada Ricky juga senior di situ. Cerita, saya minta saudari menjelaskan secara detail waktu saudari meminta Kuat Ma'ruf, kenapa sampai saudari juga meminta Kuat Ma'ruf yang menelpon pada saat itu? Waktu itu saya tanyakan ke Kuat bahwa Dek Riki di mana, terus Dek Richard di mana, terus disampaikan bahwa sedang di sekolah anak kami. Terus saya bilang tolong telepon Ad, saya bilang, tapi terus Om Kuat bilang, Bu, izin saya tidak bawa telepon saya dibawa. Terus saya minta tolong Susi, tolong Sus, ada telepon nggak kamu telepon omnya. Tapi juga Susi bilang telepon saya dibawa Bu. Terus saya minta tolong dicarikan HP saya karena saya lupa saya taruh di mana HP saya. Terus setelah ditemukan HP saya minta tolong Om Kuat untuk telepon Dek Riki atau Dek Richard. Lalu Kuat menelpon Ricky, tetapi sepertinya tidak terrespon. Lalu baru nelpon Dek Richard. Setelah tersambung baru diberikan ke saya. Lalu saya bicara dengan Dek Richard. Baik, pada saat itu saudari juga berbicara tidak dengan Ricky, karena kan yang dari keterangan yang ada Ricky sama Richard keluar pada saat itu. Saya tidak bicara dengan Dek Riki, tapi saya bicara dengan Dek Richard. Baik. Setelah itu besoknya saudari berangkat ke Jakarta. Dalam dakwaan yang ada keterangan di sini menyatakan bahwa saudari meminta saudara Richard untuk memesan tes PCR. Pertanyaan saya kepada saudari, yang memesan tes PCR itu apakah saudari atau siapa? Tidak, kalau tes PCR itu biasanya
ajudan sudah koordinasi. Kalau saya misalnya saya singgah di mana, mereka sudah mengetahui. Saya mau pulang di mana, tiba di mana sudah tahu. Baik. Yang menentukan bahwa tes PCR itu ada di rumah Saguling itu siapa, saudara? Setahu saudara. Biasanya kalau sudah tahu tujuan langsung disiapkan tes PCR-nya di lokasi tersebut. Ini kejadian di lantai 3 rumah Saguling lagi. Pada saat saksi Ferdi Sambo memanggil Ricky dan bergantian setelah itu Richard. Saya mau tanya kepada saudari. Saudari ada di mana posisi pada saat itu? Yang di Saguling di lantai 3? Ya. Saya tidak mengetahui keberadaan Dek Ricky maupun Dek Richard. Apakah pada saat saksi Ferdi Sambo berbicara atau menyampaikan sesuatu kepada Richard, apakah saudari ada di sofa situ juga? Tidak, saya tidak ada di sofa. Baik. Ini mengenai kejadian di tanggal 10 Juli mengenai pemberian HP di lantai 2 atau di ruang kerja itu. Pada saat sebelum pemberian HP itu, saudari posisinya ada di mana? Waktu itu yang di lantai 2. Ya. Waktu itu saya sedang bercakap-cakap sama suami saya, terus suami saya memanggil Dek Ricky via HT, terus mereka bertiga datang dan saya izin sama suami saya untuk beristirahat ke lantai 3. Jadi pada saat itu saudari melihat saksi Ferdi Sambo memberikan handphone kepada Kuat, Ricky maupun Richard? Tidak, saya tidak melihat. Dilanjutkan Yang Mulia. Izin kami lanjutkan Yang Mulia. Saudara terdakwa, pertama saya mau menegaskan karena ada pertanyaan dari JPU tadi mengenai rutinitas terdakwa atau Ibu Putri ketika dibantu atau diasistenin atau disopirin oleh Yosua. Yosua itu menjadi driver yang diperbantukan kepada saudara itu kalau tidak salah 2021, apakah benar? Iya, tepatnya Oktober 2021. Oktober 2021, berarti sudah pandemi. Sesudah. Kegiatan saudari ketika sudah pandemi berkesesuaian dengan sidang-sidang sebelumnya disebutkan bahwa ke mall pun saudara tidak pernah. Tidak pernah, baru pertama kali di Yogyakarta. Oke. Kemudian kalau pergi keluar rumah itu seberapa sering dan kemana saudari pergi keluar rumah? Saya hanya keluar rumah bila ada kegiatan bayangkari aja, selainnya tidak. Di mana kegiatan itu? Biasanya hanya ke kantor bayangkari. Dari rumah ke kantor bayangkari naik mobil itu ada pengawalan atau tidak? Tidak. Pengawalan motor? Kadang pernah waktu saya terlambat ditarik oleh motor. Ketika saudari pergi dari rumah ke kantor bayangkari, kemudian setelah dari kantor bayangkari apakah juga langsung pulang ke rumah lagi? Tidak, saya harus transit dulu. Transit kemana? Kadang saya di Bangka, kadang saya di Duren 3. Tergantung kalau ada acara lanjutan atau tidak. Kalau ada acara lanjutan misalnya keundangan dekat atau ada kegiatan lainnya, saya lebih dekat ke Bangka, saya di Bangka. Tetapi biasanya kalau tidak ada, saya lanjut ke Duren 3 untuk bersih-bersih di Duren 3. Dan ini juga anak-anak saya juga kalau pulang sekolah, mereka transit dulu di Duren 3 untuk bersih-bersih baru ke rumah Saguling. Transit atau bersih-bersih itu artinya mandi, berganti pakaian atau
bagaimana? Kalau anak saya bersih-bersih itu mandi dan menunggu beberapa jam, biasanya 1-2 jam dulu di situ. Kalau saya biasanya swab, jadi habis bersih-bersih saya swab dulu, kalau sudah negatif baru saya kembali ke Saguling. Baik, terima kasih. Kemudian saya juga mau menanyakan, karena ini di awal-awal sidang ketika ada saksi Reza, dia menceritakan bahwa dia dipindah tugaskan ke Jambi itu karena yang mengurus katanya Ibu Putri. Bisa Ibu Putri saudara terdakwa jelaskan apa maksudnya mengurus itu dan atas permintaan siapa dan bagaimana ceritanya sampai ada perpindahan tersebut? Ya, waktu itu sebenarnya De Yosua pernah bicara sama suami saya untuk meminta tolong memindahkan adiknya yang bernama Reza ke Polda Jambi. Tapi mungkin lupa karena ada kegiatan padat suami saya, baru disampaikan kembali ke saya, minta tolong ke saya untuk menyampaikan ke Bapak, boleh tidak kalau adiknya dipindahkan ke Polda Jambi. Terus saya sampaikan ke De Yosua, besok pagi saja kalau pas ada Bapak untuk berangkat ke kantor, langsung sampaikan sendiri, nanti Ibu bantu menyampaikan. Akhirnya pagi-pagi itu De Yosua itu menyampaikan ke suami saya untuk memindahkan adiknya Reza ke Polda Jambi dengan alasan bahwa ibunya itu hanya tinggal bersama 2 saudara kandungnya karena berjauhan atau tidak serumah dengan bapaknya. Jadi bapaknya di kampung halaman, tapi kalau ibunya agak ke kota karena mengajar. Jadi minta tolong dipindahkan agar Reza bisa menjaga ibunya. Jadi itu alasannya kenapa pada saat itu Yosua minta supaya adiknya dipindahkan ke Jambi? Iya, karena untuk menemani ibunya dengan kedua adik, ke saudara perempuannya. Selanjutnya saudara terdakwa, dari hasil apsifor keterangan RR atau Ricky, dia menceritakan pernah diminta oleh Ibu Putri untuk menegur Yosua agar bersikap lebih sopan. Itu maksudnya apa? Hal apa yang membuat Ibu melihat Yosua bersikap tidak sopan dan kenapa Ricky yang diminta untuk menegur? Saya minta tolong Dek Ricky karena Dek Ricky itu paling senior di situ. Jadi dia bersifat mengayomi adik saya lainnya yang juniornya. Waktu itu saya minta tolong Dek Ricky untuk menyampaikan ke Dek Yosua agar selalu mengingatkan ke yang lainnya juga bahwa agar tidak arogan di jalan, karena pernah 2 kali Yosua itu menyenggol tukang ojek, lalu dia buka kaca, dia marah ke tukang ojek itu. Akhirnya saya yang minta maaf sama tukang ojeknya. Saya bilang sama De Yosua waktu itu, jangan arogan Dek, kasihan tukang ojeknya. Itu 2 kali dia begitu. Makanya saya sampaikan ke Ricky waktu itu, minta tolong untuk menyampaikan untuk di jalan jangan arogan dan tetap hati-hati supaya tidak tabrakan. Dan juga waktu itu Yosua sering pernah menceritakan teman-temannya kalau misalnya teman-temannya ada yang tidak berkenan sama dia dalam arti pekerjaannya tidak dikerjakan. Saya bilang ya kalau sama teman-teman harus baik, dan saya mengingatkan ke Dek Ricky juga bahwa harus mempunyai hubungan baik antara satu dengan yang lainnya sesama anggota. Makanya saya minta tolong Dek Ricky sebagai senior di situ untuk mengingatkan kepada yang lainnya. Baik, saya kemudian akan menanyakan
peristiwa setelah kejadian tanggal 7. Setelah kejadian tanggal 7, kemudian ada kejadian tanggal 8 yang ada penembakan Yosua. Kemudian dampak apa yang Ibu Putri rasakan atas peristiwa khususnya tanggal 7 di Magelang tersebut? Baik kepada keluarga ataupun ADC atau ART di rumah. Pastinya sedih. Terutama karena ada pemberitaan atau asumsi-asumsi mengenai saya dan keluarga, terutama kepada saya. Terlebih saya dibilang selingkuh sama Yosua, saya dibilang selingkuh sama Kuat, dan asumsi negatif lainnya terhadap saya. Saya hanya berpikir, apakah orang-orang di luar sana tidak merasakan bahwa saya punya keluarga dan anak-anak? Apakah mereka di luar sana tahu bagaimana mental anak-anak saya dengan pemberitaan yang negatif terhadap kedua orang tuanya? Dan kejadian ini sebenarnya membuat saya malu. Sebagai korban kekerasan seksual, sebenarnya tidak ingin aibnya dibuka dan diketahui oleh orang lain. Apakah ada psikolog atau psikiater yang mendampingi atau pernah menemui saudara setelah tanggal 8? Ada. Apakah saudara diberikan resep atau obat? Iya, saya diberikan obat. Sampai sekarang masih dikonsumsi? Tidak, terakhir di rutan Kejagung ada dokter psikiater yang mendatangi saya, mungkin berkunjung 2 atau 3 kali. Sekarang sudah tidak lagi. Jadi sekarang saudara terdakwa sudah tidak minum obat dari psikiater lagi sejak di rutan? Tidak, karena dokternya sudah tidak mengunjungi saya. Apakah ada gangguan kesehatan atau gejala lain, misalnya sulit tidur setelah kejadian? Iya, Bu, pastinya. Itu diceritakan kepada psikiater yang mengunjungi saudara? Iya, saya sampaikan bahwa kalau malam saya suka mimpi buruk dan terkejut. Apakah saudara pernah membaca selain Apsifor ya, apakah saudara pernah membaca atau mendapatkan hasil analisa dari psikolog ataupun psikiater yang mengakses saudara? Terakhir psikiater dari rutan Kejagung. Saudara tahu hasilnya?
Tahu. Masih ingat? Iya. Bisa diceritakan? Kalau saya depresi berat. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangat counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with heart. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Baru mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain biru. Selingkuh dengan orang lain. Jadi pada hari itu ketika LPSK datang mau memeriksa saudara, ketika sudah ada pertanyaan pertama itu, saudara diam dan tidak mau menjawab apapun pertanyaan selanjutnya. Iya. Baik. Kemudian kita beranjak di bulan Agustus selama 2 hari, tanggal 16 Agustus, saudara diperiksa apsifor. Kemudian diketahui hasil apsifor itu muncul tanggal 6 September. Nah, di tanggal 9 September, saudara diperiksa oleh Puslap 4, diperiksa lie detector.
apakah sebelum pemeriksaan lie detector disampaikan hasil pemeriksaan apsifor kepada saudara? Tidak. Apakah ditanyakan riwayat kesehatan dan obat, dan apakah ditawarkan juga untuk pendampingan psikolog? Tidak. Bisa saudara ceritakan lebih rinci atau spesifik pada saat diperiksa oleh Puslap 4 itu kejadiannya seperti apa? Maksudnya poligraf? Iya. Waktu itu saya hanya disuruh masuk ke dalam satu ruangan, mungkin ukurannya tidak terlalu besar, mungkin 2,5 kali 3 gitu, dan itu di dalam ada 2 orang laki-laki bapak-bapak yang memeriksa saya, dan saya disuruh duduk di hadapan bapak tersebut. Awalnya ditanyakan mengenai latar belakang atau background saya, dan selanjutnya ditanyakan mengenai kejadian berurutan dari tanggal 2 hingga tanggal 8. Pada saat saya menceritakan di tanggal 7, saya sempat berhenti. Saya sampaikan kepada kedua bapak yang memeriksa, Bapak, mohon maaf, saya tidak bisa, karena saya tidak kuat menceritakan apa yang terjadi, yang saya alami di tanggal 7. Karena di hadapan saya, keduanya adalah laki-laki. Saya sangat malu sekali. Tapi disampaikan bahwa ibu sudah di sini, ibu harus menceritakan semuanya. Lalu saya bilang saya tidak sanggup, Pak. Saya menangis. Lalu saya tidak mau melanjutkan. Tapi karena saya juga takut nanti dibilang saya nggak kooperatif seperti yang diberitakan di luar, saya tetap mengikuti dan melanjutkan walaupun dengan berat hati. Baik. Izin yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati. Bu Putri, saya ingin tanya terkait dengan perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Pada saat itu Ibu hanya menyampaikan pada Ricky keinginan untuk kembali ke Jakarta, benar ya Bu ya? Benar. Dan kembali ke Jakarta pada tanggal 7 itu, apakah sudah direncanakan jauh-jauh hari sesuai jadwal atau dadakan pada saat itu? Mohon maaf, tanggal 8 ya Pak? Tanggal yang kembali tanggal 8, mohon maaf, tanggal 8 Juni. Tanggal 8 itu dadakan pagi-pagi saya minta tolong Dek Riki untuk menyiapkan kendaraan karena saya ingin pulang ke Jakarta. Di mobil di bagian, Ibu kan duduk di bagian tengah bersama Susi. Betul. Betul. Bisa Ibu gambarkan nggak situasi di dalam mobil itu? Misalnya jarak tempat duduk Ibu di bagian tengah dengan kursi baris pertama, driver, dan di sebelahnya. Saat itu yang duduk di driver adalah Kuat, di sebelahnya Kuat itu Dek Richard. Saya duduk persis di belakang driver dan di sebelah kiri saya Bi Susi. Kalau jarak, karena saya pakai mobil Lexus yang long, jarak antara tempat duduk belakang dengan driver itu
agak lebar. Jadi mungkin kira-kira kalau saya mentokin ke belakang, karena biasanya saya mentokin ke belakang untuk berselonjor, kurang lebih ada 1 meter itu kayaknya ada. Biasanya dalam perjalanan Ibu menggunakan mobil tersebut, apakah ajudan atau ADC atau pihak yang menjaga di perjalanan yang duduk di sebelah kiri, jadi bukan driver, yang duduk di sebelah kiri itu biasa untuk melihat ke belakang tanpa dipanggil terlebih dahulu? Tidak, karena ada, mohon maaf, ada etikanya. Jika sedang mengendarai atau mendampingi di depan, baik driver maupun ajudan bersikap sopan, yaitu menatap ke depan, kecuali kalau dipanggil baru boleh menoleh ke belakang. Dalam perjalanan itu apakah Ibu pernah memanggil Richard? Tidak, karena saya istirahat sepanjang perjalanan. Ibu istirahat sepanjang perjalanan ya? Betul. Karena di keterangan Richard, katanya Richard melihat begitu Ibu mendengar musik dari handphone, padahal kan nggak memungkinkan Richard untuk melihat ke belakang ya Bu ya, kecuali dipanggil. Tidak, saya tidak memegang handphone sama sekali karena saya tertidur. Dan Sampai di rest area Ibu juga tidak mengetahui ada peristiwa di sana ya Bu ya? Tidak. Saya ingin masuk ke tahapan atau fase di rumah Saguling ketika Ibu datang. Jadi di CCTV yang pernah ditayangkan di persidangan ini, Richard itu membawa senjata laras panjang belok ke sebelah kiri dari CCTV di garasi. Itu kelihatan Richard belok ke sebelah kiri dan tidak pernah ada bagian CCTV yang menunjukkan Richard naik tangga di sebelah lift bersama Kuat Ma'ruf. Tapi sebaliknya di dakwaan disebutkan seolah-olah di halaman 4 ya, Richard mengikuti Ibu naik ke lantai 3. Jadi kejadiannya waktu itu Ibu naik ke lantai 3 itu di lift hanya bersama Kuat atau ada Richard di sana? Hanya bersama Kuat. Apakah Ibu pernah memerintahkan Richard pada saat itu untuk membawa stayer ke lantai 3? Tidak, karena urusan persenjataan saya tidak tahu. Biasanya urusan ajudan anggota. Kalau dari depan garasi itu belok ke sebelah kiri, itu di sebelah kiri itu yang ada apa Bu? Apakah dapur, kamar ajudan atau gudang atau seperti apa? Kalau pintu masuk ya, dari pintu masuk. Ya, dari garasi sebelah dari kiri. Garasi kalau ke arah kiri itu di sebelah kanan, di sebelah kanannya itu ada kamar ajudan atau ADC. Terus ada ruang untuk duduk-duduk kru semua, baik ADC maupun ART di rumah. Kalau di seberangnya lagi itu ada kamar bibi-bibi dan kamar mandi. Saya mau lanjut ke tes PCR. Ini perlu kami konfirmasi ke Bu Putri. Di dakwaan itu disebutkan Ibu meminta Richard untuk mengubah lokasi PCR. Sementara tadi kan Ibu katakan Ibu tidak pernah berkomunikasi dengan Richard di dalam mobil. Iya, betul. Terkait PCR itu mekanismenya seperti apa pada saat itu? Kalau PCR itu biasanya ajudan atau anggota itu sudah mengetahui saya akan tiba di mana, mereka akan pesankan, mereka saling koordinasi. Jadi saya tinggal nyampe, saya sudah tahu ada di situ. Ini berkesesuaian Bu dengan bukti dan saksi lain bahwa PCR sebenarnya sudah dipesan dan dijadwalkan di Saguling. Saya masih lanjut soal PCR. Ibu kan kemudian setelah tes PCR ke lantai 3 dan setelah itu melakukan isolasi, pergi ke rumah Duren 3. Apakah itu memang SOP standar yang dilakukan di rumah sehari-hari?
Betul. Selama pandemi ini kami mempunyai aturan atau ketentuan untuk SOP di rumah bahwa setiap siapapun yang dari luar kota harus PCR dan isolasi dulu hingga melihat hasilnya baik positif atau negatif. Karena di rumah kebetulan saya memiliki anak kecil, baby usia 1,5 tahun. Kalau hasilnya positif pada saat itu, apakah Ibu akan isolasi di Duren 3 atau kembali ke Saguling? Saya akan tetap tinggal di Duren 346. Berarti tujuan isolasi di Duren 3 sekaligus selain menunggu hasil juga jaga-jaga kalau hasilnya positif isolasi langsung di sana, begitu ya Bu ya? Betul, karena dulu juga Pak Ferdi Sambo isolasi terkena COVID juga di Duren 346. Oke. Saya ingin kembali ke pembicaraan di lantai 3 Bu. Lantai 3 rumah Saguling. Setelah Ibu menyampaikan kondisi dan situasi yang terjadi di Magelang, Ibu kan masuk ke kamar ya, dari ruang tamu kemudian masuk ke kamar. Bisa nggak Ibu jelaskan perjalanan dari ruang tamu itu ke kamar seberapa jauh dan ada berapa pintu di sana? Mohon maaf, bisa ruang tamu lantai 3 Bu. Setelah saya bercerita dengan Pak Ferdi Sambo, Ya. Kalau dari sofa itu menuju pintu aja itu bisa 2-3 meter. Kalau masuk ke dalam kamar lagi itu lebih dari 5 meter karena dia berbentuk seperti lorong. Dan masuk ke kamar saya lagi itu ada pintu lagi, baru bisa masuk ke kamar saya. Jadi agak berliku. Di lorong itu apakah hanya lorong atau ada lemari di kiri kanan Bu? Itu ada wardrobe dan di situ juga agak kedap suaranya, termasuk di sebelah dekat kamar saya. Ada 2 pintu tadi Ibu bilang? Ada 2 pintu. Pintu pertama yang memisahkan antara ruang tamu dengan lorong? Betul. Apakah pada saat Ibu masuk pintu itu ditutup? Tertutup. Kemudian ada pintu kedua, pintu sliding, pintu geser antara lorong dengan kamar Ibu, 5 meter jaraknya. Betul. Itu Ibu tutup atau Ibu buka? Iya, selalu tertutup. Ibu tutup ya? Betul. Nah kami juga sudah mengajukan bukti rekaman rumah Saguling. Ketika pintu pertama itu ditutup, sudah tidak kedengaran lagi suara di ruang tamu. Itu memang seperti itu kondisinya Bu? Betul. Saya ingin lanjut, di dalam kamar, setelah Ibu masuk kemudian ke dalam kamar, apa yang Ibu lakukan di sana? Waktu itu saya, karena habis menangis, saya menenangkan diri di situ. Setelah menenangkan diri, saya ke wastafel untuk mencuci muka, sekaligus bercuci tangan, lalu saya ke kamar mandi, lalu saya menyiapkan perlengkapan isolasi. Setelah itu baru saya pamit kepada suami saya. Ketika Ibu pamit dengan Pak Ferdi Sambo untuk isolasi ke Duren 3, siapa saja yang ada di sana? Apakah ada Richard atau ada Ricky atau ada pihak lain yang di sana selain Pak Ferdi Sambo? Tidak, Pak Ferdi Sambo sendiri hanya duduk di sofa. Bagaimana kondisi Pak Ferdi Sambo pada saat itu? Waktu itu menatap ke depan, terus tangannya di keremet, di gini-gini kan, keremet-keremet gitu. Kemudian baru Ibu bilang Ibu pamit mau baru isolasi. Saya menyampaikan izin saya mau pergi dulu isolasi ke 46. Lalu suami saya menyampaikan, iya yang kamu isolasi dulu, nanti malam kita panggil Yosua untuk konfirmasi. Nanti malam untuk konfirmasi. Betul. Bahasanya seperti itu ya Bu ya? Betul. Oke. Saya ingin pastikan sekali lagi, saat itu Ibu tidak bertemu dengan Richard ataupun dengan Ricky ya Bu ya? Tidak, saya tidak bertemu dengan Dek Ricky dan Dek Richard. Nah saya ingin lanjut ke Duren 3. Pada saat Ibu turun, sampai di Duren 3 kemudian Ibu turun,
Di persidangan sebelumnya, Kuat juga mengatakan mendampingi ibu, membantu ibu membawa barang. Bagaimana yang terjadi sampai ke kamar? Iya, waktu itu di dekat garasi itu Kuat menghampiri saya, lalu menyampaikan, Ibu izin biar saya bawakan tasnya, lalu saya memberikan tas saya kepada Om Kuat, terus saya berjalan masuk ke dalam rumah, lalu Kuat memberikan tas saya di dekat pintu kamar saya, lalu saya mengambil tas tersebut, lalu saya tutup pintu, lalu saya berganti baju dan beristirahat di atas tempat tidur. Pintu kamar ditutup pada saat itu ya Bu ya? Pintu kamar tertutup. Kenapa pintu kamar ditutup pada saat itu? Ada alasan tertentu atau seperti apa Bu? Karena saya mau ganti baju. Setelah itu Ibu kan bilang tadi Ibu istirahat. Betul. Ketika kami cek, ketika Yang Mulia bersama Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum datang ke rumah Duren 3 tersebut, ada 2 kasur Bu. Satu kasur yang di sebelah kanan itu langsung terlihat di depan pintu, dan satu kasur lagi itu di sebelah kiri yang tidak terlihat di depan pintu atau berada di belakang pintu dan dinding. Ibu pada saat itu istirahat di mana? Yang di dekat dinding, yang berhadapan dengan TV. Yang berhadapan dengan TV. Berarti yang di tembok. Kalaupun ya Bu ya, kalaupun pintu terbuka, apakah Ibu bisa melihat tangga dari tempat tidur Ibu? Tidak. Karena kasurnya berada di belakang pintu dan dinding ya? Iya, agak dalam dia masuk. Ini juga berkesesuaian dengan beberapa bukti dan pengecekan ke lapangan. Saya ingin mundur sedikit Bu, mundur sebelum tanggal 7, sebelum peristiwa di Magelang tanggal 7. Menurut laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik dan keterangan ahli yang disampaikan di persidangan antara Ibu, Bu Putri, Pak Ferdi Sambo, dan para ADC atau ART itu hubungannya sangat informal. Bisa Ibu jelaskan nggak bagaimana sih hubungan informal selama ini sebelum tanggal 7 itu dengan para ajudan dan ART? Iya, saya selalu memperlakukan semua, baik ADC, anggota maupun yang sipil, ART, itu sebagai anak kami sendiri atau keluarga kami sendiri, supaya mereka itu bisa bekerja dengan baik dan juga tulus dan ikhlas. Terlebih karena Pak Ferdi Sambo dan saya juga sering keluar kota atau ada panggilan petugas keluar atau ke kantor. Jadi kami bisa dengan tenang untuk menitipkan anak-anak kepada orang-orang yang bekerja bersama kami. Dan sepanjang ini memang mereka semua baik-baik semua. Saat ulang tahun perkawinan, dini hari tanggal 7 tersebut, dari video yang ditayangkan di sini ada satu kalimat yang muncul, anak-anak kita sedang sekolah, inilah anak-anak kita. Itu maksudnya siapa Bu? Waktu itu karena kami merayakan di Magelang, kebetulan tidak ada anak-anak semua yang ada bersama kami di Magelang, karena yang 2 sudah masuk di boarding school, yang 2 lagi ada di Jakarta. Jadi pada saat pemotongan tumpeng nasi kuning, kami bingung mau kasih ke siapa. Terus saya menyampaikan, udah karena nggak ada anak-anak kami di sini, ya kalian semua kan anak-anak ibu. Jadi satu persatu saya suapin semua kru yang ada di situ, baik ADC maupun ART. Di beberapa acara besar lainnya juga ada foto dan video Bapak dan Ibu itu memberikan kado pada seluruh ajudan dan ART. Apakah itu juga terjadi terus-menerus dari waktu ke waktu sebelum tanggal 7? Betul, sebenarnya saya paling senang memberikan gift atau tanda kasih kepada semua orang yang bekerja bersama kami, karena saya selalu menganggap mereka itu keluarga saya sendiri.
dan saya tahu mereka semua supaya dapat bekerja dengan baik, dan juga mereka selama ini baik bukan hanya terhadap saya tapi terhadap keluarga saya semua dan juga khususnya anak-anak. Selain dengan ajudan dan ART, apakah Ibu dan Pak Ferdi Sambo itu juga pernah misalnya berkomunikasi dengan pihak keluarga dari ajudan dan ART, misalnya mengucapkan selamat Idul Fitri atau hari-hari besar yang lain? Iya, terutama waktu mulai awal pandemi tahun 2020 itu ART maupun anggota ada yang tidak bisa pulang karena kalau tidak salah lockdown di kampungnya, jadi mereka tidak pulang, jadi kami video call ke keluarganya. Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpane-nya. Kemasan paket duo Counterpane. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu, ngilangin gerah. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Ku ingin bersatu bersama selamanya, kita tegar. Sakit kepala? Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Rumah Bangka sering disebut dalam, selain Rumah Saguling dan Rumah Duren 3, Rumah Bangka juga beberapa kali disebut dalam persidangan ini. Rumah Bangka, ya rumah yang di Jalan Bangka ini sebenarnya rumah siapa, Bu? Rumah yang di Jalan Bangka itu adalah rumah orang tua saya yang pada saat itu karena tahun 2020 itu Pak Ferdi Sambo 2019 Pak Ferdi Sambo ada 4 anggota yang membantu tambahan. Jadi kalau untuk beristirahat di Duren 3 ada kamar cuma 1, jadi tidak cukup. Jadi karena saya tahu orang tua saya punya rumah di Bangka dan kebetulan dekat dengan Mabes Polri dan juga Wisma Bayangkari sehingga mudah untuk ke kantor. Jadi saya pinjam dari orang tua saya. Saya pinjam dari orang tua saya untuk pindah sementara di situ karena di belakang juga ada beberapa kamar yang cukup memadai untuk para ADC dan ART. Oke. Bu Putri, saya ingin masuk ke poligraf. Ada beberapa bagian yang ingin saya perdalam.
Di Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 di pasal 13 ayat 2 itu disebut syarat tes poligraf itu dilakukan, salah satunya adalah yang dites subjeknya tidak boleh dalam keadaan tertekan, dan kemudian dilengkapi dengan riwayat kesehatan dan hasil pemeriksaan psikologi. Tadi ditanyakan oleh rekan saya, tidak ada hasil pemeriksaan psikologi yang disampaikan. Kemudian saya ingin tanya, apakah pada saat itu sebelum tes poligraf itu dilakukan, ada pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap ibu? Tidak ada, langsung dites dimasuk dalam ruangan. Ketika ibu sudah menyampaikan bahwa ibu tidak bersedia, apakah ada semacam paksaan langsung atau tidak langsung yang disampaikan pada ibu agar tetap mengikuti tes tersebut? Iya, waktu itu karena tersendat di tanggal 7 Juli saya tidak mau menceritakan peristiwa tersebut. Lalu saya terdiam, tapi saya tetap dipaksakan untuk bercerita. Akhirnya saya menangis. Tapi saya tidak berhenti, saya lanjutkan pemeriksaan tersebut sampai selesai. Terkait dengan peristiwa tanggal 7 Juli, Bu Putri, banyak orang di luar sana tidak percaya dengan kejadian di tanggal 7 Juli itu. Banyak pemberitaan dan publikasi itu seolah-olah menyangkal dan kemudian bahkan justru memberikan fitnah atau hoax yang lebih banyak. Bukti hoax juga kami ajukan di persidangan ini. Nah, dengan kejadian tersebut, harapan ibu apa terhadap orang-orang yang berpikir macam-macam di luar sana dan dalam Majelis, karena ini menggiring opini terkait masalah peristiwa ini. Terima kasih. Nanti bisa disampaikan di dalam pembelaan saudara. Silakan penasihat hukum lanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Karena dalam pemberitaan ini, jadi ini bukan terkait yang di luar sana Yang Mulia, karena dalam persidangan ini diajukan bukti-bukti informasi hoax yang disampaikan. Harapan ibu apa pada semua pihak, termasuk pihak yang ada di persidangan ini terkait dengan kejadian dan peristiwa di Magelang tanggal 7 Juli? Apa harapan ibu? Sebenarnya saya ingin menjelaskan bahwa saya sebenarnya malu sekali atas peristiwa yang terjadi dan menimpa saya di tanggal 7 Juli saat itu. Tidak mudah, Pak, untuk korban seperti saya, khususnya saya adalah korban kekerasan seksual dan juga penganiayaan. Dan tidak mudah juga saya menjelaskan dan mengutarakan, khususnya kepada suami saya, karena sungguh berat menjelaskannya. Apakah suami saya masih mau menerima atau mencintai saya kembali setelah saya ceritakan peristiwa tersebut? Kalau ibu tidak bisa menyampaikan, tidak apa-apa. Bu Putri, ini dari saya pertanyaan terakhir, poin pertanyaan terakhir. Bu Putri di sini sebagai terdakwa, didakwa bersama-sama melakukan perbuatan pembunuhan berencana dan pembunuhan. Ibu paham nggak sebenarnya dengan apa yang dituduhkan tersebut? Sebenarnya saya tidak paham kenapa saya harus duduk di kursi ini sampai hari ini. Karena terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya, sampai hari ini saya tidak tahu di
mana salahnya saya? Saya tidak membunuh siapa-siapa. Pada saat peristiwa penembakan itu pun saya ada di dalam kamar, sedang beristirahat dengan pintu tertutup. Dan saya tidak mengetahui bila suami saya datang ke Duren 3 saat itu. Saya bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Saya adalah korban kekerasan seksual, pengancaman dan penganiayaan dari Yosua. Dan juga saya harus dijadikan tersangka dalam kasus ini. Bu Putri, masih terkait dengan poin tadi, muncul di keterangan ahli bahwa kalau perbuatan bersama-sama itu harus ada kesamaan kehendak, kesepakatan atau meeting of mind antara para pelaku. Nah, saya ingin tanya ke Bu Putri, apakah pernah ada pertemuan yang dihadiri oleh 5 orang, Pak Ferdi Sambo, Bu Putri, Richard Eliezer, Ricky, dan Kuat Ma'ruf secara bersamaan di lantai 3 Rumah Saguling? Tidak ada. Di Duren 3 apakah ada pertemuan yang juga dihadiri oleh semua pihak tersebut? Tidak ada. Kalau bukan pertemuan bersama-sama, apakah pernah ada pembicaraan terpisah antara ibu dengan Richard atau Ricky atau Kuat Ma'ruf dan juga Pak Ferdi Sambo yang isinya membahas rencana untuk menghabisi Joshua? Pertemuan terpisah apakah pernah ada, baik di Rumah Saguling, di Rumah Magelang ataupun di Duren 3? Tidak ada. Masih ada lagi? Masih Teguh? Masih terkait yang mulia, ini yang terakhir dari yang poin terakhir ya. Bu Putri, ini dari saya yang terakhir yang mulia. Bu Putri, tadi kita sudah bahas semua dan Ibu sudah jelaskan, dan ada korban lain yang juga Ibu sampaikan tadi, yaitu anak-anak. Apa harapan Ibu setelah proses hukum ini berakhir? Saya berharap saya bisa berkumpul kembali dengan anak-anak saya. Saya juga minta maaf kepada anak-anak saya karena tidak bisa mendampingi momen-momen indah beberapa saat ini karena saya masih di rutan. Tapi doa terbaik saya selalu untuk anak-anak saya di rumah. Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Oke, cukup ya? Oke, satu saja ya, terakhir ya. Silakan. Ibu, saya tanya satu. Jadi, aku udah nyiapin cincin. Teman-teman aku udah siap. Perfect banget deh. Gak taunya... Loh, tulisannya kebalik. Aku udah ceritain ini ya? Iya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal reda, aktivitas. Oh yeah.
Satukan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Kutraktir sensasi hebat di restoran. Sekarang Kutraktir My Box di rumah. Berbagai kombinasi sensasi hebat atau My Box mulai 35.000. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Miss Kuat. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Ada wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Kutraktir sensasi hebat di restoran. Sekarang Kutraktir My Box di rumah. Berbagai kombinasi sensasi hebat atau My Box mulai 35.000. Kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut, doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Dan sekali lagi saya titipkan anak-anak saya, mohon kiranya untuk pemberitaan di luar sana, saya mohonkan untuk tidak menampilkan asumsi-asumsi yang negatif terhadap saya dan juga terhadap suami saya. Karena bagaimanapun juga saya punya keluarga dan saya juga punya anak-anak di mana mereka masih dalam pertumbuhan. Itu aja ya. Baik. Apakah saudara menyesal dalam hal ini? Di dalam hidup saya, mungkin bukan penyesalan, tapi pembelajaran bahwa saya harus lebih hati-hati untuk ke depannya. Baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan rekuisitor atau surat tuntutan. Minggu depan, saudara jaksa penuntut umum siap ya. Baik, saudara diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Kirain Pak Jaksa. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Manis.
Selele isi 4 makin seru. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Ada wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Selele isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Selele isi 4 makin seru. Hemaviton C 1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C 1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C 1000 Total Care, boost immune, stay fit. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Masih dari Breaking News Kompas TV, baru saja sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Putri Chandrawati yang memberikan keterangan terakhirnya sebagai terdakwa sebelum menjalani sidang tuntutan pada pekan depan, baru saja ditutup oleh Majelis Hakim dan tadi telah digali berbagai keterangan dari Putri Chandrawati sebagai terdakwa oleh Majelis Hakim maupun jaksa penuntut umum dan juga penasehat hukum. Intinya tadi dari Majelis Hakim ini ingin meyakinkan kembali peristiwa yang dialami oleh Putri Chandrawati yang diklaim sebagai pemerkosaan oleh Brigadir Yosua di Magelang, Jawa Tengah. Tadi Hakim beberapa kali menanyakan soal itu, lalu juga menanyakan dan memastikan Putri Chandrawati juga mengetahui atau tidak perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua yang dilakukan oleh suaminya Ferdi Sambo. Lalu sementara itu dari jaksa, sama halnya dengan Majelis Hakim tadi juga menanyakan peristiwa Magelang dan juga peristiwa perencanaan pembunuhan di rumah Saguling serta peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua di Duren 3. Sedangkan dari penasehat hukum tadi lebih bertanya terkait kondisi psikis dan kesehatan mental dari Putri Chandrawati. Breaking News Kompas TV kami tutup. Terima kasih telah menyaksikan dan saksikan informasi-informasi aktual lainnya di program-program lainnya di Kompas TV. Saya Radi Saputro. Sampai jumpa. Dari Nasdem gimana Pak Jokowi? Dari Nasdem gimana Pak? Kabar perombakan kabinet semakin santer terdengar. Presiden Jokowi disebut bakal mengganti menteri yang berasal dari partai anggota koalisi yang jalan sendiri. Benarkah kinerja menjadi alasan atau karena beda garis politik semata? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum Pecah Kongsi. Menteri diganti Rabu 11 Januari pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan.
Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa. Menghibur yang papa. Rosi. Pekan depan. Terus menangis, terdakwa Putri Chandrawati bercerita detik-detik Yosua memasuki kamar saat sedang tidur. Pastikan penangkapan Gubernur Lukas NMB murni karena kasus hukum. Menko Polhukam minta pihak lain tak destruktif. Selamat sore saudara, selain 3 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya dari berbagai daerah. Inilah Indonesia Update selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, sidang tuntutan terdakwa pembunuhan berencana Yosua Richard Eliezer ditunda hingga pekan depan. Majelis Hakim mengabulkan permohonan penundaan karena jaksa beralasan keterangan Putri Chandrawati belum dimasukkan dalam surat tuntutan. Putri Chandrawati sendiri baru menjalani pemeriksaan terakhir sebagai terdakwa pada Rabu 11 Januari 2022. Baik, saudara jaksa penuntut umum, sebagaimana agenda persidangan kemarin, hari ini adalah sedianya jaksa penuntut umum untuk diberikan kesempatan membacakan rekuisitor atau surat tuntutan atas perkara Richard Eliezer Budiang Lumiu. Bagaimana? Siap. Izin majelis, karena berkas perkara ini satu kesatuan, karena belum ada satu pemeriksaan keterangan terdakwa Putri Chandrawati yang sejauhnya hari ini akan diperiksa, kami minta waktu untuk membacakan tuntutan tunda 1 minggu. Saudara penasihat hukum. Ya. Terima kasih majelis. Kami pada prinsipnya adalah mengikuti dari apa yang menjadi ini jaksa penuntut umum. Baik. Terima kasih. Oleh karena tadi alasan dari jaksa penuntut umum, saudara terdakwa, bahwa kesaksian atau keterangan terdakwa Putri Chandrawati belum masuk dalam surat tuntutan saudara, maka jaksa meminta waktu untuk ditunda. Majelis memberikan waktu 1 minggu dari hari ini, jadi minggu depan persidangan yang akan datang adalah jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan bersama-sama dengan terdakwa yang lain. Siap, majelis. Begitu ya, jadi saudara diperintahkan kembali ke dalam tahanan dan minggu depan akan dihadirkan untuk mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Baik, yang mulia, terima kasih. Sidang perkara nomor 798 PIT B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Meski ditunda pekan depan, LPSK mengingatkan jaksa penuntut umum memberi 1 dari 3 opsi pertimbangan pidana bagi Richard Eliezer. Pasalnya Richard Eliezer telah menguak fakta di persidangan. Ketiga pilihan pidana ini diantaranya berhak menerima pidana percobaan, pidana bersyarat, atau keringanan hukuman dibanding pelaku lain. Penghargaan kepada justice collaborator atau saksi pelaku bersama itu juga sesuatu hal yang sudah diatur dalam undang-undang. Gitu. Jadi kalau kita minta ada permintaan pidana percobaan, itu suatu hal yang bukan berlebihan. Tapi karena itu sudah diatur dalam undang-undang, salah satu rewardnya dari seorang justice collaborator adalah misalnya dipidana atau pidana percobaan. Gitu. Yang lain apa yang tadi saya sebutkan, ada pidana yang bersyarat khusus. Ya. Yang lain lagi apa? Kalaupun yang paling terakhir adalah dia dipidana paling ringan di antara para pelaku. Gitu. Jadi 3 hal yang saya sebutkan itu bukan disampaikan, bukan ucapan LPSK, tetapi ucapan undang-undang.
undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR ya untuk menjawab bagaimana persoalan pidana ini bisa lebih mudah dituntaskan dengan adanya peran seorang justice collaborator. Mako pada saat itu tidak lama saya menjadi tersangka, padahal saat itu saya sangat malu sekali karena saya sebenarnya tidak ingin peristiwa ini ketahui banyak orang karena saya malu. Saudara, hari ini Putri Chandrawati menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan sebagai terdakwa pembunuhan berencana Yosua. Salah satu yang menjadi poin pertanyaan hakim adalah mengapa Putri Chandrawati tak mau visum saat mengaku jadi korban pemerkosaan. Kasus dugaan pemerkosaan Putri Chandrawati coba diungkap oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mengaku menjadi korban pelecehan seksual dan berpengalaman sebagai dokter, hakim mempertanyakan Putri tak mau menjalani visum. Pasalnya, menurut terdakwa Ferdi Sambo sebelumnya, peristiwa di Magelang inilah yang menjadi pemicu pembunuhan Yosua. Apalagi protokol kesehatan keluarga Sambo menurut hakim sangat ketat. Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan, bahkan sesudahnya, setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Dan dari jawaban saudara seperti itu. Artinya cukup rentang lama, tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan, saudara di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi. Bahkan datang harus swab PCR segala macam. Sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Karena saya bingung. Dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Terdakwa Putri Chandrawati berkali-kali menangis saat menceritakan peristiwa di rumah Magelang. Meski tak melapor dan tak melakukan visum, terdakwa tetap berkeyakinan mendapat pelecehan seksual dari Yosua. Tangis Putri semakin menjadi ketika ia bercerita saat ART Susi dan Kuat Ma'ruf datang ke kamarnya untuk memeriksakan kondisinya. Kapan saudara sadar bahwa Joshua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak gruk gitu. Terus saya membuka mata saya. Nggak perlu diceritakan semua, saya cuma pengen tahu waktunya. Kan saudara sudah memberikan keterangan kemarin ya. Yosua sudah ada di kamar, di sebelah saudara. Di dekat kaki saya. Di dekat kaki saya. Di dekat kaki saudara, oke. Kemudian seperti yang saudara terangkan di keterangan saksi kemarin ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya saudara menghubungi Richard. Iya, ya. Betul ya. Bukan pada waktu saya. itu kan Susi naik dulu ya. Waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh terduduk, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya. Dia menggoyang-goyangkan kaki saya.
Dia bilang, ibu. Bawakan air minum. Lalu saya membuka mata saya. Dan saya menangis. Lalu Susi berteriak, Om Kuat, tolong ibu. Lalu Kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu saya diangkat oleh dibawa sama Kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya dibaringkan di tempat tidur. Lalu Susi menggosokkan kaki saya dengan minyak dan menyelimuti saya sambil menangis. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya Kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya? Ribut-ribut itu? Iya. Betul ya? Iya. Saudara, Putri Chandrawati menjadi terdakwa pembunuhan berencana Yosua bersama dengan Sambo, Eliezer, Ricky, serta Kuat. Apa peran Putri dalam kasus ini versi jaksa penuntut umum? Pada saat itu, tidak lama saya menjadi tersangka. Padahal saat itu saya sangat malu sekali karena saya sebenarnya tidak ingin peristiwa ini diketahui banyak orang karena saya malu. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua sudah mendekati babak akhir. Seluruh terdakwa, mulai dari Sambo, Putri hingga Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf telah menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan. Pekan depan, para terdakwa akan disidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Namun apa sebenarnya peran Putri Chandrawati dalam kasus ini? Jaksa penuntut umum menyebut istri Ferdi Sambo ini mengetahui rencana suaminya membunuh Yosua. Saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 juga diketahui terdakwa Putri Chandrawati. Namun bukannya membuat saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksananya
niat jahat, akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak. Selain itu, jaksa juga mengungkapkan Putri Chandrawati sempat mengucapkan terima kasih kepada Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf yang mengetahui peristiwa rencana pembunuhan Yosua. Saksi Putri Chandrawati selaku istri terdakwa Ferdi Sambo mengucapkan terima kasih kepada saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Kuat Maruf. Keterangan saksi, ahli, hingga terdakwa akan menjadi kesimpulan jaksa serta hakim menentukan tuntutan dan juga vonis. Keadilan akan segera ditegakkan baik kepada korban pembunuhan serta para terdakwa. Tim Liputan Kompas TV. Ferdi Sambo satu suara dengan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dalam pembunuhan Yosua. Namun Sambo membantah sejumlah keterangan Eliezer. Kami hadirkan informasi ini setelah jeda di Indonesia Update. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kutraktir sensasi hebat di restoran. Lagi. Sekarang Kutraktir My Box di rumah. Berbagai kombinasi sensasi hebat atau My Box mulai 35.000. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok. WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare, saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on. full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Ada yang histeris, guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Seleh baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Sudah. Ekonomi Power Liquid Seleh. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya, no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food.
Saudara diperiksa sebagai terdakwa di persidangan, Ferdi Sambo membenarkan sejumlah keterangan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dalam pembunuhan Yosua. Namun Ferdi Sambo membantah sejumlah keterangan Eliezer. Itulah yang saya sesali, Yang Mulia. Saya tidak berpikir logis pada saat itu. Sidang agenda pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo kemarin coba untuk menyatukan hasil keterangan saksi dan juga ahli. Ferdi Sambo sebagai terdakwa pembunuhan berencana Yosua dicecar sejumlah pertanyaan oleh hakim untuk dapat disimpulkan dalam penentuan tuntutan dan juga vonis. Sejumlah keterangan diakui Sambo, namun keterangan Eliezer banyak juga yang dibantah. Ada 4 poin keterangan Ferdi Sambo yang kami rangkum. Yang pertama, Ferdi Sambo kekeh bilang hajar Cat saat peristiwa di Duren 3. Selanjutnya, Ferdi Sambo mengakui memerintahkan Ricky Rizal dan Eliezer untuk menembak Yosua saat berada di lantai 3 rumah Saguling. Berikutnya, Ferdi Sambo mengakui membuat skenario tembak-menembak. Dan keempat, Ferdi Sambo membantah ikut menembak tubuh Yosua. Dalam pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo kemarin, hakim juga sempat mencecar detik-detik sebelum penembakan Yosua. Pasalnya, para saksi sebelumnya tak mendengar percakapan Sambo dengan Yosua. Sementara itu Sambo bercerita ada percakapan. Saudara langsung begitu melihat korban, mereka mengatakan hal yang sama, yaitu jongkok kamu. Dan korban mengatakan ada apa Pak, ada apa Pak. Tapi pada saat yang sama saudara mengatakan kamu kok tega sekali, tidak ada percakapan itu di antara 3 terdakwa yang sudah memberikan keterangan. Bisa saudara jelaskan? Izin Yang Mulia, saya mohon maaf, saya interupsi sedikit. Saya menonton keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf. Percakapan yang itu ada Yang Mulia. Mohon maaf, saya tadi kebetulan dalam perjalanan ke sini saya sempat menonton itu. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Penasihat hukum, nanti saudara mempunyai kesempatan sendiri, tetapi kita akan tanyakan dulu. Baik Yang Mulia. Silakan lanjutkan. Saya sempat menyampaikan itu Yang Mulia. Saudara sempat menyampaikan itu karena saya harus menanyakan kenapa sih dia tega kurang ajar ke istri saya Yang Mulia. Itu yang saudara sampaikan. Demikian Yang Mulia. Usai pemeriksaan terdakwa Sambo pada kemarin, rencananya Ferdi Sambo juga akan kembali melaksanakan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pekan depan. Tim Liputan Kompas TV. Dalam sidang pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo kemarin, majelis hakim mempertanyakan soal senjata Sambo yang terjatuh. Keterangan Sambo berbeda dengan saksi Azan Romer di persidangan. Saudara Adan Romer dari Kesatuan Brimob, betul? Demikian Yang Mulia. Sebelumnya dia bertugas di Brimob sebagai apa? Saya tidak tahu pasti, yang saudara jelas. Tidak tahu pasti. Ya. Dalam keterangannya saudara Adan Romer sebagai anggota Brimob bisa membedakan jenis-jenis senjata, termasuk senjata yang dia pakai. Di persidangan kemarin dia menerangkan, yang saya lihat adalah senjata jenis HS warna hitam. Tapi saudara tadi mengatakan saudara jenis Colt ya? Combat Wilson. Combat Wilson. Bagaimana itu terhadap keterangan Adan Romer? Saya sudah membantah. Kemudian pada saat di penandatanganan berita acara di Makobrimob, saya juga sudah menyampaikan ke Romer, dari mana keterangan kamu seperti itu? Ada yang mungkin tidak disampaikan di persidangan ini, kenapa kemudian dia menyampaikan hal seperti itu Yang Mulia, termasuk penggunaan sarung tangan. Saya bilang, dari mana kamu melihat saya menggunakan sarung tangan dan yang jatuh itu senjata HS, saya bilang gitu. Itu mungkin Yang Mulia. Ini menjadi sangat penting karena kalau nggak salah tidak disita saudara jaksa penuntut umum ya, Combat Wilsonnya. Tidak dilakukan penyitaan. Ada penyitaannya. Ada. Saudara jaksa? Oh ada ya. Enggak, ini menjadi perhatian karena
keterangan saudara dengan keterangan saksi sangat berbeda. Artinya kami memandang bahwa saudara dan Adan Romer sama-sama mengetahui jenis senjata, tapi keterangan saudara berbeda dengan keterangan Adan Romer. Bisa saudara terangkan? Saya sudah, mohon maaf yang mulia, pada saat di pemeriksaan di Makobrimob saya juga sudah sampaikan. Kenapa kamu sampaikan seperti itu? Ya karena saya diancam akan ditersangkakan dan semua sudah melihat CCTV itu. Saya bilang, ya kamu nggak bisa begitu, memberikan keterangan yang kemudian harus membuat keterangan yang menyudutkan saya. Saya sampaikan demikian, tapi dia tetap bertahan dengan keterangannya yang mulia. Tak hanya dengan saksi Adan Romer, keterangan Sambo juga berbeda dengan terdakwa lain, yaitu Eliezer, Kuatmaruf, bahkan Ricky Rizal. Salah satunya adalah keterangan Sambo yang mengaku meminta Richard Eliezer berhenti setelah Yosua terjatuh. Padahal tak satu pun saksi ataupun terdakwa yang mendengar Sambo memberi perintah berhenti. Saudara melakukan hajar, tapi Richard kemarin di persidangan menyampaikan tembak. Mana yang benar? Keterangan saya hajar, Cat. Hajar. Kalaupun itu kemudian dia melakukan penembakan, saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab atas perintah yang kemudian hajar kemudian dilakukan penembakan yang mulia. Bukan, karena ini dikaitkan dengan keterangan saudara sendiri tadi pada saat di lantai 3 di Saguling, saudara mengatakan kamu backup saya kalau dia melawan tembak, kan itu. Nah, tetapi sekarang saudara mengatakan hajar. Ini kalimat ini sangat penting. Demikian yang mulia, karena dalam kondisi seperti itu saya tidak mungkin memikirkan apa yang harus saya sampaikan. Kalimatnya saudara lupa. Saya sampaikan hajar, Cat. Hajar, oke. Demikian yang mulia. Selanjutnya apa yang saudara lakukan setelah tidak lama? Saudara masih ingat berapa kali Richard menembak? Saya tidak ingat, yang jelas dia menembak maju terus sampai dengan jatuh yang mulia. Pada saat maju sampai dengan jatuh. Pada saat Joshua roboh, saya kemudian menyampaikan stop, berhenti, mundur yang mulia. Oke, selanjutnya? Nah setelah itu saya panik dan sadar gitu yang mulia. Berarti ada korban yang terjadi di rumah saya yang mulia. Selanjutnya? Akhirnya kemudian saya berpikir ini bagaimana kemudian peristiwa ini bisa saya lindungi Richard yang mulia. Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo sama-sama menangis saat diperiksa sebagai terdakwa. Apa yang membuat mereka menyesal? Informasinya usai jeda. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun, kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang, Fresh Living minyak zaitun, cantik terlindungi. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential, dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok belinya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat.
Hangat ke counterpane clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpane cool untuk pendinginan saat olahraga. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Kutraktir sensasi hebat di restoran. Lagi. Sekarang Kutraktir My Box di rumah. Berbagai kombinasi sensasi hebat atau My Box mulai 35.000. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Piring bersih masih bau. Ada yang histeris, guys. Bau terasi, bawang. Sadis. Nih, ekonomi power liquid serai baru. Formula ekonomi serai yang mampu hilangkan bau. Cukup setetes, bersihkan semua bau sadis. Lemak dan bau bersih tuntas. Gimana wanginya? Seger. Ekonomi power liquid serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Saudara, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua menguras air mata kedua terdakwa. Putri Chandrawati terus menangis hampir sepanjang persidangan. Sementara Ferdi Sambo menitikkan air mata saat bercerita soal peristiwa di Magelang. Momen emosional terjadi saat Putri Chandrawati diperiksa sebagai terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Rabu ini. Putri Chandrawati menangis terisak di muka persidangan ketika menceritakan saat Yosua masuk ke dalam kamarnya di rumah Magelang. Saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Yosua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak gruk gitu. Terus saya membuka mata saya. Nggak perlu diceritakan semua, saya cuma pengen tahu waktunya. Kan saudara sudah memberikan keterangan kemarin ya. Yosua sudah ada di kamar, di sebelah saudara. Di dekat kaki saya. Di dekat kaki saya. Di dekat kaki saudara, oke. Kemudian seperti yang saudara terangkan di keterangan saksi kemarin ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya saudara menghubungi Richard. Iya, yang betul ya. Bukan pada waktu saya. itu kan Susi naik dulu ya, waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh terduduk, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya. Dia menggoyang-goyangkan kaki saya. Dia bilang, "Ibu, ibu." Saya mohon maaf yang mulia.
saya juga tidak mungkinlah mengarang cerita bahwa istri saya ini diperkosa. Apa manfaatnya buat saya yang mulia? Saya yakini bahwa ini terjadi, sehingga kemudian sekali lagi saya mohon maaf yang mulia, ya saya harus melakukan ini karena sudah terjadi penembakan. Kalau masalah ilusi sudah saya sampaikan tadi, karena dalam proses pemeriksaan pemberian keterangan itu muncul Magelang, sementara dalam BAP anak 3 ini tidak ada Magelang yang mulia. Dan istri saya tidak mau menceritakan kejadian Magelang karena malu yang mulia. Mana ada sih istri mau menceritakan seperti itu yang mulia. Ini salah saya yang mulia. Jadi saya nggak mungkin lah berbohong kejadian Magelang itu. Saya sekali lagi mohon maaf yang mulia. Saya harus pertaruhkan pangkat dan jabatan saya hanya untuk kebohongan kejadian terhadap istri saya yang mulia. Itu tidak akan mungkin saya lakukan. Baik. Di akhir sidang, Ferdy Sambo mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya atas pembunuhan Yosua. Sambo meminta pengakuan bersalah dan penyesalannya itu dipertimbangkan majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan agenda pemeriksaan Putri Chandrawati sebagai terdakwa hari ini? Sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Universitas Tarumanagara, Pak Heri Firmansyah. Pak Heri, selamat sore. Selamat sore Mbak. Ya. Putri kan dari awal sidang menjawab pertanyaan hakim sambil terus-terusan menangis. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Heri? Ya, terima kasih Mbak. Bahwa persidangan hari ini tentunya sudah dipahami oleh mereka yang sudah punya pengalaman dalam bersidang ya, apalagi majelis hakim. Kasus yang dimunculkan adalah 340, 338, ancaman hukumannya mati, kemudian ada bantahan bahwa terjadinya tindak pidana menurut versi pembelaan kuasa hukum dan terdakwa yang didudukan pada posisi saat ini adalah pelecehan begitu ya. Maka tentunya akan ada mungkin derai air mata juga yang akan turun air mata itu akan turun di persidangan ini dan terdengarlah suara itu ya. Jadi itu hal yang menurut saya sudah diprediksi betul oleh majelis hakim dan menurut saya tidak akan mengganggu juga esensinya. Banyak pertanyaan yang dimunculkan oleh dari majelis hakim itu adalah pertanyaan yang sebenarnya mewakili pertanyaan dari publik juga ya, terkait dengan banyak hal. Mengapa kalau itu dilakukan, seseorang melakukan kejahatan, mengapa harus mau bertemu kembali? Kita nggak bilang ini pelecehan, tapi kalau ada orang melakukan sesuatu yang nggak baik, kok masih mau bertemu dan diajak bicara? Ternyata karena tadi mengutarakan masalah resign ya, begitu ya. Dicecar lagi sama hakim, mengapa tidak disampaikan oleh orang lain saja? Mengapa harus disampaikan langsung, begitu kan? Nah, saya rasa itu penting untuk menggali banyak hal. Kemudian dari jaksa juga bertanya, sebelum terjadinya katakanlah pelecehan itu, apa mungkin ada peristiwa sebelumnya? Yaitu ternyata ada kekerasan menurut versi terdakwa kan dengan dibanting. Nah, dibanting ini sebenarnya menarik Mbak, bahwa ditanya bagian mana yang kemudian kena, itu kan ternyata ada kaki ya, bagian kaki ada lebam katanya. Mengapa itu nggak ya kalaupun sampai visum itu kejauhan, pertanyaan logika dasarnya mengapa nggak difoto sebagai bukti? Ya. Salah satu hal yang terus diulang dan ditanyakan oleh hakim adalah pertanyaan soal pelecehan di Magelang. Karena peristiwa ini hakim menganggap inilah yang menjadi pemicu penembakan Yosua. Apakah dari jawaban Putri di persidangan tadi, Mas Heri, ini sudah bisa menjelaskan seterang-terangnya soal peristiwa di Magelang? Iya, saya tidak bisa mengatakan itu iya atau tidak menjelaskannya. Tapi banyak hal ganjil yang kemudian terpotong itu dengan adanya tangisan gitu ya. Tapi bahkan ketika ada kode, saya lihat tadi ya, ketika pertanyaan itu mulai masuk ke pelecehan itu ada kode dari Ibu PC ke kuasa hukum untuk menstop hal itu. Jadi mungkin ini sudah disampaikan juga sebelum memberikan keterangan ini nanti harus bagaimana dan apa ya. Itu strategi lah dalam pembuktian. Tapi
Ya, pertanyaan-pertanyaan hakim tadi banyak yang menarik, termasuk kalau kita mau karena ini tadi ada di sekilas ada terkait dengan sidangnya Pak Sambo, itu kan ada pertanyaan hakim mengapa Anda ini berani nggak dengan Joshua kalau 1 lawan 1 begitu kan? Dan dijawab itu kan ingin menggali emosionalnya, mengapa harus melibatkan orang lain begitu ya, sehingga kalau ini dikatakan ada pembunuhan berencana itu yang ingin dikulik di sana. Kemudian juga ditanya masalah tentang kalau ada suara tembakan, kemudian ada orang yang berada di kamar di rumah Anda kemarin itu, kira-kira mendengar nggak suara tembakannya? Dan itu dijawab oleh Pak Sambo, seharusnya didengar. Bahkan katanya itu seharusnya. Bahkan tidak memastikan bahwa itu benar-benar didengar. Dengan kata lain ini mengkonfirmasi dari jawaban terdakwa sendiri bahwa pasti siapapun yang berada di sana pasti mendengar suara itu. Kalau dengan jawaban-jawaban Putri selama persidangan, bagaimana Pak Heri Anda melihat konsistensi jawaban Putri dengan keterangan terdakwa dan saksi-saksi lain? Ya, yang pasti buktinya, mohon maaf sekali lagi ya, tidak ada bukti yang terkait dengan pernyataan itu kan, bahwa ada tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh almarhum Brigadir Joshua kepada yang bersangkutan. Nah, ini kan yang kemudian tadi disampaikan, dicoba untuk ditanyakan oleh hakim, Anda punya pengetahuan mumpuni di bidang itu, seorang dokter kan, pasti tahu juga hal itu bisa, katakanlah begini Mbak, kalau itu dibuat kata malu untuk visum dan lain sebagainya, tapi kalau ada bantingan, ini kan tidak hanya membahayakan dalam hal katakanlah menginformasikan pelecehan tadi, tapi membahayakan diri beliau sendiri kan, karena sangat mungkin bantingan tadi ada organ dalam yang kemudian bergeser atau tambah parah, dan ini masalah masalah jiwa seseorang yang harus diselamatkan. Lebih penting itu menurut saya daripada masalah yang dianggap sebagai aib tadi. Kalaupun dianggap aib, mengapa kemudian ini menjadi tidak konsisten? Kepada siapapun lah yang mengatakan itu ya. Mengapa tidak konsisten? Karena dari awal tidak mau menceritakan karena ini dianggap aib. Tapi kemudian ujung-ujungnya kan ada skenario yang lain yang kemudian dilaporkan juga. Walaupun sampai saat ini kasus itu tidak berjalan kan. Ibaratnya kalaupun jalan di tempat. Karena produk yang mengatakan itu bahkan dikatakan SP3. Ya intinya dihentikan karena belum naik perkaranya. Nah ini jadi persoalan utama ketika isu yang diangkat ini pembelaannya adalah hal yang sudah secara kepastian hukum sudah ada. Nah ini kan jadi ada dualisme pandangan di sini yang coba untuk mengganggu kepastian hukum yang produk hukumnya sudah ada. Iya, isu yang diangkat pelecehan tapi terdakwa Putri Chandrawatinya tidak mau divisum, itu yang dicecar hakim. Baik, terima kasih banyak Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara sudah bergabung bersama kami di Indonesia Update sore hari ini. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore, Mbak. Saudara Menko Polhukam pastikan penangkapan Gubernur Lukas NMB murni karena kasus hukum. Informasi ini kami hadirkan setelah jeda. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain biru. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola.
Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot, tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegalinu reda, aktivitas. Oh yeah. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick done. Give me that perfect taste. Make me so glad like that. I don't think I could wait. Lick done. It's making me up and grow. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan penangkapan Lukas NMB murni karena urusan hukum. Menurut Mahfud, pemerintah akan menegakkan hukum kepada siapapun yang hendak melakukan pembelaan terhadap Lukas melalui jalur rusuh. Lukas NMB menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua. Penangkapan Lukas oleh KPK berkaitan dengan urusan kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Penangkapan ini murni merupakan langkah penegakan hukum yang sudah lama didiskusikan dan selalu tertunda karena Lukas menyatakan diri dan dinyatakan oleh dokter yang dipilihnya sedang sakit. Jadi ini sama sekali tidak ada kepentingan selain urusan hukum. Kasusnya sudah terbuka, terang benderang, masalahnya apa, itu sudah diumumkan oleh KPK. Oleh sebab itu semua pihak supaya memahami ini. Pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK atas dugaan suap dan gratifikasi proyek APBD di Papua, kericuhan terjadi. Pendukung NMB menggeruduk Makobrimob Papua yang tengah mengamankan NMB pasca ditangkap KPK. Gas air mata terpaksa dilemparkan untuk menghalau massa. Jangan ada yang karabe dulu. Masuk. KPK menyebut penangkapan Gubernur Papua dilakukan karena NMB diketahui sehat setelah menghadiri peresmian kantor Gubernur Papua beberapa hari lalu. Dibawa ke Jakarta, Lukas NMB diperiksa kesehatannya di RSPAD. Juru bicara bidang pendidikan dan kelembagaan KPK Alif Fikri mengatakan upaya paksa terhadap Lukas NMB dilakukan untuk menyelesaikan berkas perkara. Masyarakat nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih dahulu gitu ya di rumah sakit RSPAD gitu. Jadi statusnya masih orang yang ditangkap gitu ya dalam 1 kali 24 jam.
Presiden Joko Widodo mengatakan penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan proses penegakan hukum yang harus dihormati. Menurut Presiden Jokowi, saat penangkapan seseorang, Komisi Pemberantasan Korupsi pasti sudah memiliki fakta dan barang bukti. Semua sama di mata hukum. Itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati. Dan saya kira kalau KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada. Itu pasti. Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Pukat UGM mengapresiasi KPK atas penangkapan Lukas NMB. Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menyebut KPK tidak punya pilihan lain selain menangkap Lukas NMB. Zainur berharap penangkapan itu disusul dengan penahanan Lukas NMB. Pasalnya, selain 2 kasus korupsi yang menjerat Lukas NMB, Pukat UGM menduga masih ada kasus korupsi lain dengan jumlah kerugian negara yang lebih besar yang juga dilakukan oleh Lukas NMB. Dan berharap agar KPK bisa menyelesaikan perkara terkait Lukas NMB ini secara tuntas. 2 perkara yang disangkakan bisa dibuktikan di depan persidangan, dan juga perkara-perkara lain yang juga mungkin dilakukan oleh Lukas NMB. KPK harus mengungkap aliran uang dalam jumlah yang sangat besar agar KPK bisa kemudian memulihkan potensi kerugian keuangan negaranya, sehingga juga nantinya bisa terungkap secara tuntas kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh Lukas NMB. Lukas NMB telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai miliaran rupiah. Kasus itu terkait proyek-proyek di lingkungan Pemprov Papua. KPK juga menduga Lukas NMB telah menerima gratifikasi terkait dengan jabatannya. Penangkapan Lukas NMB oleh KPK memicu kericuhan di Papua. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kita akan melihat pantauan kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini. Kita segera tanyakan petugas NTMC Polri, Bribtu Anissa. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore Ivo dan saudara. Saatnya kita akan melihat bagaimana situasi arus lalu lintas pada sore hari ini. Ada sejumlah titik yang akan kita pantau berdasarkan pertanyaan dari sahabat Kompas TV di Instagram. Jadi untuk yang pertama ada pertanyaan dari akun @windy_rarasati. Mohon info lalu lintas sekitar Jalan Sudirman ya. Ya, baik, kita langsung saja untuk melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas di CCTV yang berada di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Dan untuk sore hari ini, situasi arus lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan menuju ke Semanggi maupun Senayan sudah bisa kita saksikan bersama. Sudah ada peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Kuningan maupun Cawang, situasi arus lalu lintas juga pada sore hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk mengangkut dan menurunkan penumpang. Dan yang kedua, ini ada pertanyaan dari akun @colorblind untuk jalan di sekitar Permai Priuk, macet nggak Yamin? Ya, baik, langsung saja kita lihat kondisi dari pantauan CCTV di kawasan Traffic Light Permai, Jakarta Utara. Untuk sore hari ini, arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke Yosudarso maupun Tanjung Priuk sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Terlihat antrian kendaraan di kawasan ini juga terjadi karena menjelang traffic light, namun selepasnya masih terlihat adanya penumpukan volume kendaraan di kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Sudarso yang akan menuju ke Tanjung Priuk pada sore hari ini terpantau kondusif lancar. Kami himbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati karena dominasi kendaraan berat yang melintas di kawasan ini. Dan juga waspada akan kendaraan yang berputar balik atau menuju arah Yosudarso dari Kebun Bawang. Ya, berikutnya kita akan membacakan pertanyaan dari akun @hermawanawot. Bagaimana lalu lintas di kota Bandung sore ini, Yamin? Ya, kita langsung saja menuju ke CCTV di kawasan Rancaikek, Bandung, Jawa Barat. Untuk arus lalu lintas dari arah Tol Cileunyi maupun Jatinangor yang akan menuju ke Nagrek maupun Tasik dan Garut, situasi arus lalu lintas terpantau masih dalam keadaan lancar. Begitupun untuk arah sebaliknya.
Kami menghimbau bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini agar tetap berhati-hati karena bisa kita saksikan bersama bahwa di CCTV ini terlihat sedang diguyur hujan di kawasan ini, sehingga kami himbau bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kendaraan Anda dan juga bagi kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Ya, selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu, serta selalu patuhi peraturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Demikian beberapa pertanyaan dari sahabat Kompas TV yang telah kami jawab. Bagi sahabat Kompas TV yang ingin mengetahui beragam informasi tentang arus lalu lintas terkini, kirimkan pertanyaan melalui Twitter dan Instagram dengan mention ke @KompasTV, gunakan tagar info lalu lintas serta tagar NTMC menjawab. Demikian Bribka Anissa melaporkan. Selanjutnya kembali ke Ivo di studio Kompas TV, silahkan. Bribka Anissa, selamat bertugas kembali. Saudara, 2 begal bersenjata tajam tewas di amuk massa. Informasinya kami hadirkan seusai jeda. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Yo, buka beternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Hemaviton C 1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C 1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C 1000 Total Care, boost immune, stay fit. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Saudara, membawa kabur motor korban, 2 begal bersenjata tajam di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas di amuk massa. 2 begal ini tewas di amuk warga. Polisi yang datang langsung membawa kedua pelaku ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Saksi mata mengatakan pelaku sempat mengambil motor salah satu warga yang sedang melintas. Warga yang mendengar teriakan korban meminta tolong langsung mengepung pelaku. Tak hanya babak belur, motor pelaku pun dibakar massa yang emosi. Di daerah Karangreja itu ada orang baru beli sembako. Saat dia perjalanan pulang, dicegatlah sama 2 orang. 2 orang ini bawa celurit. Ya. Dia memaksa mengambil motor korban, punya diambil. Kebetulan kejadian siang hari, jadi masih banyak gitu orang yang nandur padi. Petugas Dinas Lingkungan Hidup berhasil menangkap pengemudi truk sedot WC yang diduga membuang limbah di Jakarta Pusat.
buang tinja di jalan, alasannya kepenuhan, dipergokil. Usai video ini tersebar, petugas pun langsung mengejar truk yang diduga membuang limbah di sekitar halte bus Dukuh Atas Jakarta Pusat. Terduga pelaku dan truknya ditemukan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Usai pemeriksaan, petugas memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu denda administrasi sebesar 5 juta rupiah. Kami dari Pemprov DKI mau menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan penindakan terhadap. Usai sudah Indonesia Update hari ini, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Dari Nasdem gimana Pak Jokowi? Dari Nasdem gimana Pak? Tulangan kan saja. Kabar perombakan kabinet semakin santer terdengar. Presiden Jokowi disebut bakal mengganti menteri yang berasal dari partai anggota koalisi yang jalan sendiri. Benarkah kinerja menjadi alasan atau karena beda garis politik semata? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum Pecah Kongsi. Menteri diganti Rabu 11 Januari pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kompas Petang didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap. Lalu kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Tangis Putri Chandrawati pecah di persidangan saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa pembunuhan Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang penuntutan Richard Eliezer ditunda pekan depan berdekatan dengan sidang tuntutan jaksa terhadap Ferdi Sambo. Setelah Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap KPK, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan keuangan Pemda Papua dibekukan sementara. Salam jumpa saudara, Anda sedang menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Tifal Solesa dan Cynthia Rompas hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Paruh pertama program ini akan disampaikan Cynthia Rompas. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Jangan menangis ya, lama-lama akhirnya jadi ikut menangis nanti. Masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saudara, Putri Chandrawati menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan kasus pembunuhan Yosua hari ini. Dalam pemeriksaan, hakim mencecar Putri soal dugaan kasus pelecehan seksual di Magelang. Tak hanya meminta Putri menceritakan kembali kronologi peristiwa di Magelang, hakim juga menanyakan alasan Putri yang tidak mau melakukan visum sebagai bukti kasus pelecehan seksual. Hakim juga mencecar Putri soal kronologi
Ia menceritakan kasus dugaan pelecehan seksual melalui telepon kepada suaminya, Ferdy Sambo. Putri Chandrawati menyebut dirinya sempat kesulitan untuk bercerita kepada Sambo karena merasa malu. Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Pengacara terdakwa Putri Chandrawati sempat keberatan saat jaksa mencecar Putri soal luka yang diklaim akibat perbuatan Yosua Huta Barat. Pengacara Putri meminta jaksa tak memotong penjelasan Putri. Karena detail loh, Bu. Mohon maaf Bapak. Ya, kalau nggak bisa jawab atau tidak mau menjawab nggak apa-apa. Tadi sudah dijawab. Saya ingin menggambarkan bahwa tidak semudah itu. Udah. Bila seseorang korban pelecehan. Saya bertanya lagi. Berterus terang kepada keberatan suami yang Pak Jaksa biarkan terdakwa juga menjelaskan apa yang dia saya ketahui. tadi sudah. Tadi Pak Jaksa yang menanyakan, biarkan terdakwa menjelaskan, jangan dipotong-potong juga penjelasannya. Kan saya sudah cukup. Pak Jaksa menanyakan, silahkan biarkan terdakwa menjelaskan. Terdakwa ingin menjelaskan, yang mulia. Cukup saudara penasihat hukum, cukup. Lanjutkan pertanyaan yang lain. Ya, silakan. Terima kasih. Terdakwa Putri Chandrawati mengaku sempat meminta Ricky Rizal untuk memanggil Brigadir Yosua ke kamarnya usai terjadi peristiwa dugaan pelecehan di rumah Magelang. Kepada Yosua, Putri bilang memberi maaf atas perbuatannya, tetapi memintanya resign sebagai pengemudi ataupun anggota Ferdy Sambo. Lalu kalau tidak salah Ricky menyampaikan mohon izin ibu, ini Yosua, terus saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, dudukkan bersimpuh ya. Siap. Betul ya. Kemudian terus Ricky masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama Ricky keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi Ricky masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Yosua di kamar. Oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Yosua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke Yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Sangat malu sekali karena saya sebenarnya tidak ingin peristiwa ini diketahui banyak orang karena saya malu. Putri Chandrawati terus menangis saat diperiksa sebagai terdakwa di persidangan kasus pembunuhan Yosua. Berulang kali ia menangis saat diminta hakim menceritakan kembali peristiwa dugaan pelecehan seksual di Magelang. Hakim sempat meminta Putri untuk berhenti menangis dan mempertanyakan kondisi Putri untuk melanjutkan persidangan. Udah, Bu, jangan menangis ya. Lama-lama hakimnya jadi ikut menangis nanti. Ya. Masih bisa memberi keterangan.
Saya akan berusaha semaksimal mungkin ya. Tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan? Saya punya gangguan pencernaan, tapi saya akan berusaha semaksimal. Masih bisa. Tak hanya soal dugaan pelecehan seksual Magelang, dalam persidangan, hakim mempertanyakan Putri yang mengklaim baru mengetahui ada peristiwa penembakan Yosua 1 hari pasca kejadian. Setelah pemeriksaan sebagai terdakwa, minggu depan, jaksa akan membacakan tuntutan untuk Putri. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, saudara, sidang tuntutan terdakwa pembunuhan berencana Yosua, Richard Eliezer, ditunda hingga pekan depan. Majelis Hakim mengabulkan permohonan penundaan karena jaksa beralasan keterangan Putri Chandrawati belum dimasukkan dalam surat tuntutan. Kami minta waktu untuk membacakan tuntutan tunda 1 minggu. Saudara penasihat hukum. Ya. Terima kasih majelis. Kami pada prinsipnya adalah mengikuti dari apa yang menjadi ini jaksa penuntut umum. Baik. Terima kasih. Oleh karena tadi alasan dari jaksa penuntut umum, saudara terdakwa bahwa kesaksian atau keterangan terdakwa Putri Chandrawati belum masuk dalam surat tuntutan saudara, maka jaksa meminta waktu untuk ditunda. Majelis memberikan waktu 1 minggu dari hari ini, jadi minggu depan persidangan yang akan datang adalah jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan bersama-sama dengan terdakwa yang lain. Saudara, lebih lengkap terkait sidang Putri Chandrawati, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putu, dalam sidang hari ini apa saja yang digali majelis hakim dalam pemeriksaan Putri Chandrawati sebagai terdakwa, Putu? Ya, selamat petang, Cynthia dan juga saudara. Ada 3 hal yang kemudian digali oleh majelis hakim maupun juga oleh jaksa penuntut umum dari keterangan Putri Chandrawati sebagai terdakwa yang dihadirkan pada persidangan hari ini. Pertama, ini mengenai peristiwa yang ada di Magelang, kemudian yang ada di Saguling, dan yang terakhir adalah peristiwa yang terjadi di Duren 3, ini penembakan Joshua Huta Barat. Bagaimana kemudian majelis hakim ini juga coba memahami apa yang terjadi di Magelang, karena menurut majelis hakim peristiwa yang terjadi di Magelang ini memicu Verdi Sambo kemudian gelap mata, emosi, dan memutuskan untuk membuat skenario yang akhirnya ini terungkap kepada publik bahwa Joshua Huta Barat akhirnya meninggal dunia karena adanya tembakan di beberapa titik yang ada di tubuhnya. Kemudian juga selain yang peristiwa yang ada di Magelang, entah itu pelecehan seksual ataupun juga kekerasan seksual yang sampai dengan saat ini masih coba dibuktikan, masih beradu argumen antara jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum dari terdakwa Putri Chandrawati, yang digali oleh majelis hakim ini adalah peristiwa yang terjadi di Saguling kemudian juga di Duren 3. Satu fakta baru yang kemudian terungkap dalam proses persidangan adalah terkait dengan adanya Joshua Huta Barat yang berangkat dari Saguling menuju ke Duren 3 yang berada dalam satu kendaraan yang sama dengan Putri Chandrawati. Saya tarik sedikit ke belakang, Cynthia, bagaimana kemudian sempat disampaikan di ruang sidang menjadi fakta persidangan bahwa ketika perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta, ini Joshua dan Putri Chandrawati berada di kendaraan yang berbeda karena memang tidak ingin berada dalam satu momen yang sama karena adanya pelecehan seksual menurut keterangan dari Putri Chandrawati. Tetapi pada saat dari Saguling menuju ke Duren 3, ini dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri, begitu Joshua Huta Barat dan Putri Chandrawati ini ada dalam satu kendaraan yang sama. Ini yang juga coba digali oleh majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum. Apa alasannya mengapa Putri Chandrawati ini mengubah keinginan ataupun juga membiarkan Joshua Huta Barat yang sempat disebut melakukan kekerasan seksual di Magelang, tetapi kemudian satu mobil ketika dari Saguling menuju ke Duren 3.
Ketika tiba di Duren 3, Majelis Hakim juga mencoba mencerna, memahami bagaimana peristiwa di Duren 3. Karena kalau kita lihat satu hal yang menjadi sorotan adalah terkait dengan lokasi atau titik di mana Putri Chandrawati berada dan juga lokasi di mana Joshua Huta Barat ini ditembak. Kemarin saya mendapatkan kesempatan menjadi satu-satunya reporter yang datang ke Duren 3 dan masuk bersama Majelis Hakim, jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum dari masing-masing terdakwa. Ini saya menyaksikan bagaimana kemudian Majelis Hakim melihat titik dari Joshua Huta Barat ini tergeletak, kemudian juga kamar dari Putri Chandrawati ini berada cukup dekat. Bagaimana kemudian Dena dari rumah yang ada di Duren 3 ini juga tidak terlalu besar, ada beberapa furnitur memang yang kemudian membuat jarak pandang ini terbatas, tetapi jika ada suara tembakan ataupun juga ada suara yang cukup keras, tentu saja ini bisa didengar oleh orang-orang yang ada di lokasi tersebut. Kita mengingat lagi bagaimana kemudian di fakta persidangan disampaikan Joshua Huta Barat tergeletak, ada Ferdi Sambo, kemudian ada Richard Eliezer, beberapa langkah di belakangnya ada Kuat Ma'ruf, ada Ricky Rizal, dan di dalam kamar ini ada Putri Chandrawati. Berdasarkan keterangan dari salah satu saksi yang dihadirkan, ini juga sempat disebut pintu ini terbuka setengah atau terbuka sebagian. Oleh karena itu ini yang coba dipahami mengapa kemudian Putri Chandrawati yang saat itu berada di lokasi tidak bisa melihat, mendengar, kemudian juga baru mengetahui bahwa Joshua Huta Barat ini meninggal dunia satu hari setelahnya pada 9 Juli 2022. Pekan depan ini akan memasuki masa pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum untuk kelima orang terdakwa, baik itu Putri Chandrawati, Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Cynthia. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih Putu. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya, dalam pemeriksaan, Putri Chandrawati mengungkap alasannya tak mau divisum usai peristiwa Magelang. Lainnya di Kompas Petang, di sidang, Hakim menguji keterangan Putri soal keberadaan Kuat Ma'ruf di ruang privasi milik Putri saat berada di Rumah Saguling melalui rekaman CCTV. Selengkapnya kami hadirkan selepas jeda. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Luwak murni premium, lebih kental. Luwak murni premium, puas nikmat kopinya. Puas kualitasnya, puas nandangnya. Deba. Puas kualitasnya, puas nikmatnya, puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Manis, Sleole isi 4 makin seru. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangat di counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas.
Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? That'll be a hit. You're loving this. Twist, lick, done. Give me that puzzle taste. Make me so glad like that. I don't think I could wait. Twist, lick, done. It's making me up and go. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental, karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara terdakwa Putri Chandrawati mengaku marah kepada sang suami Ferdy Sambo saat tahu dilibatkan dalam skenario tembak-menembak. Hal ini diungkap Putri saat di sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putri menceritakan dirinya sempat marah saat suaminya menerangkan soal skenario tembak-menembak yang turut disampaikan ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Putri kesal dirinya dilibatkan dalam pusaran skenario Sambo. Dalam sidang, hakim juga menguji keterangan Putri soal keberadaan Kuat Ma'ruf di ruang pribadi milik Putri saat berada di rumah Saguling. Melalui rekaman CCTV, hakim menunjukkan keterangan Putri soal bagaimana Kuat bisa berada di ruang privasi lantai 3 kediaman Sambo dengan tak konsisten. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Ma'ruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Kuat Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sesungguhnya saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Oke. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, baik. Di sidang, hakim juga mempertanyakan mengapa Putri Chandrawati tak mau divisum saat mengaku menjadi korban pemerkosaan. Padahal menurut hakim, Putri berpengalaman sebagai dokter. Apalagi protokol kesehatan keluarga Sambo menurut hakim sangat ketat. Putri pun mengaku malu dan menganggap ini sebuah aib. Kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Walaupun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakannya. Karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Terdakwa Putri Chandrawati berkali-kali menangis saat diperiksa sebagai terdakwa di persidangan. Menceritakan Yosua saat peristiwa di Magelang, hakim bahkan sempat menegur Putri karena terus menangis. Kita bahas makna tangisan Putri di sidang bersama pakar gestur dan mikroekspresi Monika Kumalasari. Selamat malam, Bu Monika. Halo, selamat petang Mbak Cynthia. Ya Bu Monika, selama persidangan ada banyak kali Putri Chandrawati menangis saat memberikan keterangannya. Tapi sebelum kita bahas, kita simak dulu cuplikannya. Ia membuka mata saya
Dan saya menangis. Lalu Susi berteriak, Om Kuat, tolong ibu. Lalu Kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Bu Monika, itu adalah cuplikan bagian kecil dari Putri Chandrawati saat memberikan keterangan sambil menangis di hadapan majelis hakim. Anda membacanya seperti apa tangisan Putri dalam sidang hari ini? Ya, jadi menangis adalah merupakan luapan dari emosi, ya. Emosi adalah merupakan automatic response, ya, untuk sesuatu yang dianggap penting. Nah, makna dari tangisan adalah, ya, tangisan ini bermakna untuk mendatangkan empati, untuk mendatangkan perhatian, ya. Ini makna secara universal kenapa seseorang menangis, dan terutama juga kenapa tangisan itu bisa disembunyikan, kenapa tangisan itu juga bisa diperlihatkan. Pada tangisan yang diperlihatkan maknanya adalah untuk mendapatkan empati dari orang di sekitarnya, ya. Nah, kita akan melihat apakah pada saat-saat momen apakah Ibu Putri ini menangis, ya. Yang saya perhatikan dari beberapa kali persidangan, beliau akan menangis pada saat ditanya mengenai kejadian di Magelang, ya, kekerasan atau pelecehan seksual, ya, seperti itu. Nah, kemudian di momen-momen yang lain untuk hal yang dianggap penting juga tidak menangis, ya. Nah, tangisan itu memang ada yang tangisan secara genuine karena merasa apa yang sedang dirasakan itu sangat menyakitkan hati, ya, atau beliau mengatakan malu atau aib, ya. Tetapi tangisan juga bisa merupakan sesuatu yang harus bisa direkonstruksi. Nah, ketika seseorang berada di satu persidangan pastinya juga tidak menyangka, ya, bahwa kondisinya menjadi sedemikian genting pada saat ini, terutama di momen-momen akhir sidang ini, ya. Maka dengan sangat mudah, ya, seseorang kalau ingin dibawa kepada suasana untuk menangis itu, maka akan mudah untuk mengeluarkan emosi tersebut. Ya, gitu, Bu Monika, ini kan tapi di sini ada ya, Bu Monika, tapi kan dalam persidangan kali ini hakim juga beberapa kali menemukan ada ketidakkonsistenan dari pernyataan ataupun keterangan Putri. Apakah empati yang Anda sebut tadi ini bisa terbentuk namun tidak mempengaruhi penilaian hakim? Benar sekali bahwa empati ditujukan untuk mendapatkan perhatian, dan ternyata hakim juga tidak tertrigger dengan upaya untuk berempati. Memang berempati hakimnya, tetapi untuk menanyakan apakah Anda masih bisa melanjutkan persidangan ini dan sebagainya, ya. Karena apa? Hakim juga akhirnya mengubah verbal style-nya ketika biasanya mengatakan saudari atau terdakwa kemudian menjadi kamu, ya. Kamu adalah hubungan yang ada gap antara penanya dan juga yang ditanya, gitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita melihat ada ketidakkonsistenan, ya, ketika PC mengatakan bahwa masih trauma, bahkan meminta kepada publik dan khalayak untuk ikut merasakan apa yang sedang dirasakan. Artinya kalau merasakan trauma, ya, bahkan seseorang mungkin tidak bisa lagi menyebut dengan kata Dek Yosua. Dan ini yang selalu Putri juga masih menyampaikan Dek Yosua. Biasanya ketika seseorang berada dalam situasi yang masih emosional, maka panggilan kepada seseorang pasti akan berubah. Akan berubah. Orang tersebut sudah, ya, entah hanya namanya atau bahasa kasar lain yang bisa muncul. Ya, dalam keterangannya Putri juga menyebut bahwa ia sempat bertemu dengan Yosua lagi untuk meminta dirinya keluar atau resign. Apakah dari sisi gestur atau mikroekspresi saat memberikan keterangan ini memang betul genuine atau seperti apa? Kalau kita lihat dari awal sampai dengan akhir, kita mendapati bahwa ekspresi yang keluar dari baseline-nya, ya. Jadi kalau baseline-nya ini adalah
apa yang disampaikan oleh Ibu Putri ini ya seperti sedang menceritakan sesuatu, sedang menceritakan suatu cerita, tetapi menjadi keluar dari baseline ketika hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual, ya. Nah, maka ketika kita melihat bahwa PC ini meminta kepada Yosua untuk resign dan sebagainya, ini beliau tidak ada emosi-emosi juga yang terlihat berbeda seperti ketika mengatakan mengenai pelecehan seksual. Jadi seperti sesuatu yang membaca, sesuatu yang scripting seperti itu. Jadi tidak terlihat keluar dari yang sebiasanya emosi atau ekspresi yang ditunjukkan. Nah, kalau ternyata emosi yang ditunjukkan ini berbeda, nah di situ kita bisa melihat bahwa ada apa ya dengan hal tersebut. Tetapi yang saya perhatikan ini semuanya masih sama aja. Iya, jadi Anda melihatnya ada urutan ataupun scripting yang memang ingin disampaikan oleh terdakwa Putri Chandrawati. Bu Monika, saat di persidangan Putri Chandrawati juga ditanya oleh hakim kenapa tidak visum. Putri menjelaskan malu, takut aib, dan takut tidak dicintai lagi oleh suaminya. Bagaimana Anda melihatnya? Ya. Putri PC ini sadar ya bahwa suami dan keluarga adalah merupakan value tertinggi dari kehidupannya. Namun ya ada yang tidak sinkron bahwa ketika seseorang memperjuangkan value hidupnya ya maka apapun akan dilakukan. Jadi kenapa Putri yang sudah mengatakan bahwa sudah memaafkan Joshua ya ternyata tidak bisa mereframing mindsetnya untuk mengatakan bahwa ketika saya berani untuk bercerita bahkan hal yang paling detail sekalipun itu adalah karena saya berjuang untuk keluarga saya, sehingga kata malu atau aib tidak lagi keluar gitu. Nah, kita juga ketika kata malu atau aib ini tadi ya karena yang jelas ini adalah korban gitu. Malu terjadi ketika seseorang normal keadaannya, karena kalau frameworknya adalah korban maka rasa malu atau aib yang selalu menjadi alasan itu juga sudah dikesampingkan. Baik, Bu Monika, sikat saja. Anda melihatnya secara garis besar, apakah tangisan Putri ini menjadi salah satu strategi terdakwa untuk menghindari cecaran dan juga tekanan dari hakim? Baik, nampaknya kita terjadi gangguan signal. Terima kasih Ibu Monika Kumalasari, pakar gestur dan juga mikro ekspresi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya, polisi tangkap dan periksa 19 orang yang terlibat kericuhan dengan petugas saat Gubernur Lukas NMB ditangkap KPK. Lainnya di Kompas Petang, pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK. Menko Polhukam Mahfud MD siapkan penjabat sementara agar pemerintah provinsi di Papua tidak kosong dan harus berjalan. Selengkapnya usai jeda di Kompas Petang. Kemanisan mantap. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Luwak murni premium, lebih kental. Luwak murni premium, puas nikmat kopinya. Puas kualitasnya, puas nendangnya. Deba. Puas kualitasnya, puas nikmatnya, puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? That'll be a hit. You're loving this. Lick done. Give me that perfect taste. Make me so glad like that. I don't think I could wait. Lick done. It's making me up and go. Oreo, like ink.
Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? About to be a hit. You're loving this. Lick done. Give me that perfect taste. Make me so glad like that. I don't think I can wait. Lick done. It's making me up and go. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga, dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpane-nya. Kemasan paket duo Counterpane. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemanisan mantap. Masih di Kompas Petang, saudara, polisi masih memeriksa 19 orang yang terlibat kericuhan dengan polisi saat Gubernur Lukas NMB ditangkap KPK. Pasca penyerangan terhadap polisi di Makobrimob dan Bandara Sentani, 19 orang simpatisan Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap polisi. 1 orang meninggal dunia akibat luka tembak, 19 orang masih menjalani pemeriksaan polisi. Tim Propam Polda Papua memeriksa sejumlah personel Polri terkait tertembaknya 4 warga saat pembubaran massa di Bandara Sentani. orang, sementara semuanya masih dalam proses pemeriksaan, Kabid Propam, dan dari Reskrim Sus, dari Reskrim terkait dengan penembakan yang dilakukan petugas keamanan di lapangan. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, pemerintah provinsi di Papua tidak boleh kosong dan harus berjalan. Pemerintah pusat berkoordinasi dengan Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Kesehatan sudah menyiapkan langkah alternatif yang benar secara yuridis. Ditunggu saja langkah berikut siapa pejabat sementara di Pemprov Papua. Mahfud MD menyatakan keuangan pemerintah daerah Papua dibekukan sementara setelah Gubernur Lukas NMB ditangkap sebagai tersangka korupsi. Hal ini dilakukan berkoordinasi dengan PPATK agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bertentangan dengan hukum. Uang Pemda sekarang dalam pengawasan kami dan sebagian di freeze. Kami freeze melalui PPATK
agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bertentangan dengan hukum hulu. Nah, oleh sebab itu saya minta saudara kepada yang lain-lain ya, supaya tidak melakukan langkah-langkah destruktif untuk misalnya atas nama pembelaan dan sebagainya lalu melakukan pengerusakan. Hukum akan ditegakkan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Cukup yang soal Lukas. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI meminta KPK mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang dan soal kegiatan judi yang kerap dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas NMB. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menegaskan, MAKI akan mengajukan gugatan pra-peradilan jika KPK tidak mengusut dugaan pencucian uang dan penggunaan dana otonomi khusus Papua oleh Lukas NMB. MAKI meminta kepada KPK untuk mengembangkan kasus ini kepada dugaan korupsi yang lain, dana otsus, pencucian uang terkait dengan aktivitas judi dan lain sebagainya. Nanti kalau tidak diproses ya MAKI siap mengajukan gugatan pra-peradilan melawan KPK. Dan berikutnya saya yakin ini banyak masyarakat yang juga mendukung proses-proses ini dan saya selalu diupdate oleh masyarakat Papua untuk mendesak supaya ini segera dilakukan proses hukum terhadap Lukas NMB. Jadi ini yang sebenarnya harus diperhatikan oleh KPK. Justru dengan berlarut-larut begini masyarakat Papua banyak yang jengkel gitu. Jadi ini sekali lagi terhadap masyarakat mudah-mudahan bisa kondusif dan saya yakin petugas keamanan mampu membuat suasana kondusif karena masyarakat tahu ini semata-mata proses penegakan hukum. Kacau. Situasi mencekam, katanya Pak Lukas dibawa ke Polda Makobrimob. Kericuan terjadi pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka September lalu atas dugaan suap dan gratifikasi proyek APBD di Papua. Situasi depan Makobrimob. Dengan menggunakan batu, pendukung NMB menggeruduk Makobrimob Papua yang tengah mengamankan NMB pasca ditangkap KPK. Gas air mata terpaksa dilemparkan untuk menghalau massa. KPK menyebut penangkapan Gubernur Papua dilakukan karena NMB diketahui sehat setelah menghadiri peresmian kantor Gubernur Papua beberapa hari lalu. Saat tiba di Jakarta, Lukas NMB akan diperiksa kesehatannya di RSPAD. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa hari ini, tadi pada jam 12:07 waktu Indonesia Barat, kita telah melakukan upaya paksa terhadap saudara Lukas NMB. Dan tadi pada jam 21:48 saudara Lukas NMB sudah sampai di RSPAD. Sementara Presiden Joko Widodo menanggapi tertangkapnya Gubernur Papua Lukas NMB dalam perkara dugaan suap. Jokowi yakin bahwa KPK pasti telah memiliki bukti kuat hingga menetapkan seseorang menjadi tersangka. Presiden juga menegaskan semua orang sama di mata hukum. Semua sama di mata hukum. Itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati. Dan saya kira kalau KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada. Itu pasti. Saat ini Gubernur Papua Lukas NMB masih dirawat di RSPAD Jakarta. Jika perawatan selesai, NMB akan kembali diperiksa penyidik KPK. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan disampaikan rekan saya Tifal Solesa. Silakan Tifal. Ya, Cynthia, usai jeda, meski tidak jadi merilis nama capres, HUT ke-50 PDI Perjuangan di Kemayoran bertabur kode capres. Mega menyebut pencapresan urusan gue dan menyoroti peran perempuan. Sementara Jokowi bilang capres PDIP dari kader sendiri. Kami akan membahasnya usai jeda berikut ini. Kemanisan mantap. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas.
Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot, tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegalinu reda, aktivitas. Oh yeah. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick done. Give me that perfect taste. Make me so glad like that. I don't think I can wait. Lick done. It's making me up and grow. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain Biru. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick done. Give me that perfect taste. Make me so glad like that. I don't think I can wait. Lick done. It's making me up and grow. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Luwak murni premium, lebih kental. Luwak murni premium, puas nikmat kopinya. Kualitasnya, puas nendangnya. Deba. Puas kualitasnya, puas nikmatnya, puas semangatnya. Kelas kemanisan, mantap. Kelas kemanisan, mantap. Informasi politik di Kompas Petang, Saudara. PDI Perjuangan menilai pidato Megawati dalam HUT ke-50 PDIP tidak menyinggung partai lain. Sebelumnya dalam HUT ke-50 PDIP, Ketua Umum Megawati mempertanyakan pihak yang tidak memiliki kader dalam pencalonan presiden. Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto mengklaim pidato Megawati untuk mengingatkan kader PDIP dan pengurus untuk tidak meniru cara partai lain. Bambang menyebut PDIP punya kedaulatan dan mekanisme sendiri untuk memilih dan mengusung capresnya. Mengkritik partai lain loh. Bukan loh, itu persepsi para partai. Kalimat ibu yang tepat ada partai penumpang, kan begitu. Partai penumpang, misalnya kan begitu. Kan tidak ada tuduhan apapun sesungguhnya. Siapa yang dituduh juga tidak tahu, tidak ada yang disangkakan. Kalau ada partai kemudian merasa diri, ya jangan disalahin.
Ayo, misalnya Pak Presiden mengatakan kemarin, gitu, bahwa Ibu hati-hati sekali, sangat cermat untuk menentukan capresnya, tidak tergesa-gesa, kan? Prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin, enggak ada. Urusan gue. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan jika urusan calon presiden sepenuhnya menjadi kewenangan ia sebagai orang nomor 1 di PDIP. Mega menyebut tidak ingin terburu-buru menentukan capres yang akan diusung dalam Pilpres 2024. Namun Mega memastikan jika capres yang diusung merupakan kader PDIP. Aku liatin. Aku bilang mau Mbak Puan, mau Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya. Jangan deh niruin. Lo kok kayak gitu ya? Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Yang keras dong. Iya, dompleng-dompleng. Yo, iki aturannya piye to? Sementara Presiden Joko Widodo memahami kenapa PDI Perjuangan belum mengumumkan siapa capres yang akan diusung. Jokowi yakin Ketua Umum PDI Perjuangan tahu kapan waktu yang tepat untuk mengumumkannya. Namun demikian Joko Widodo mengaku senang lantaran PDI Perjuangan akan mengusung kadernya sendiri. Saya sangat senang sekali tadi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri menyampaikan bahwa calonnya adalah dari kader sendiri. Bu Mega dalam memutuskan itu betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut dirinya siap melakukan konsolidasi seperti yang diminta Ketua Umum. Ganjar menyebut Megawati akan kembali mengumpulkan kader untuk konsolidasi pada 1 Juni mendatang. Partai pasti sedang menyiapkan konsolidasinya ya. Sekarang seluruh kekuatan diminta untuk turun ke rakyat. Saya kira perintah itu yang paling jelas. Dan masing-masing bekerja pada bidangnya lah, eksekutif, legislatif, bantulah rakyat, apalagi sekarang lagi banyak bencana. Dalam sambutan politik di HUT PDIP, Megawati juga berulang kali meminta agar partai lain tidak ikut mencampuri urusan internal partainya, hingga meminta partai lain mengusung capres dari kadernya sendiri, bukan kader partai lain. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Megawati Soekarnoputri tidak jadi bikin kejutan mengeluarkan nama capres yang akan diusungnya pada peringatan HUT ke-50 PDIP di Kemayoran kemarin. Meski demikian, acara HUT PDIP bertabur sinyal soal capres baik dari Mega maupun Jokowi. Nah, kita bahas soal sinyal-sinyal itu bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya. Mas Toto, apa kabar Mas? Kabar baik, selamat sore Mas Diva. Selamat sore. Singkat sederhana sebelum kita bahas detail-detailnya. Generalnya sinyal-sinyal yang muncul itu sudah kuat atau belum menurut Anda? Pertama saya ingin mengatakan dari awal sudah diperkirakan bahwa tanggal 10 Januari, hari ulang tahun ke-50 harusnya tidak akan dimanfaatkan untuk deklarasi ya, kalau yang seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah refleksi internal partai, makanya tidak ada satupun partai lain yang diundang. Artinya benar-benar ini acara konsolidasi internal, bintangnya hanya satu, hanya boleh satu, Ketua Umum Ibu Mega. Kalau kemudian dicampur dengan deklarasi, yang akan menjadi bintang itu malah sosok yang akan dideklarasikan. Itu pertama menurut saya secara teknis. Yang kedua, kalau ditanya apa sih yang kemudian bisa dicoba ditarik sebagai sebuah kesimpulan baru dari pidato Ibu Mega terkait dengan capresan, saya pikir menarik ya. Ketika ada kepastian bahwa yang akan dicalonkan menjadi presiden atau capres ini adalah kader sendiri. Dan kemudian kalau kita lihat kemarin dalam pidato Pak Jokowi mengomentari ini secara lebih eksplisit seperti ingin menekankan bagaimana beliau senang bahwa ada kepastian capresnya akan dari kader PDI Perjuangan sendiri. Ini membantah
statement narasi atau gosip dulu yang misalnya menyatakan bahwa mungkin saja akan Prabowo dengan Puan. Artinya kalau Prabowo Puan kan berarti PDI Perjuangan hanya akan menempatkan kadernya di posisi nomor 2. Iya. Di sisi lain kan Bu Mega juga menekankan tentang hat-trick. Artinya di sini kan ada dua variabel yang kita bisa lihat. Pertama, capresnya adalah kader sendiri. Kedua, juga mengejar target. Artinya harus menang. Nah, dilihat dari prasyarat ini, yang memenuhi prasyarat malah menurut saya secara implisit ini makin mengarah kepada Ganjar Pranowo. Walaupun tinggal pertanyaannya adalah kapan akan diumumkan. Ibu Mega kemarin juga sudah mengungkapkan. Beliau tidak mau ditekankan atau ditepuk tangani dan kemudian langsung mengumumkan. Tapi mungkin akan ada momen lain yang tidak akan dicampur seperti momen kemarin yang memang bintangnya adalah Ketua Umum sendiri. Bintangnya Anda katakan adalah Megawati. Makanya kemudian Bu Mega sempat bilang capres itu urusan gue gitu ya Mbak? Kalau itu jelas ya, kemarin menurut saya ada semacam penegasan I am the boss, the only boss ya gitu ya. Baik itu diungkapkan baik kepada kadernya atau kepada capres yang sudah pasti kan ada di situ gitu ya. Entah orang berspekulasi itu Mbak Puan ataupun Mas Ganjar misalnya. Dan ketiga mungkin itu di hadapan Pak Jokowi juga secara tidak langsung. Walaupun memang Pak Jokowi adalah teladan pemimpinan juga dari kader PDI Perjuangan, tetapi urusan capres itu mandatnya tunggal dari Kongres hanya melalui Ketua Umum. Jadi memang ada penegasan who is the boss dalam acara internal PDI Perjuangan kemarin. Dan kesannya Anda tangkap ini ke siapa? Ke Presiden kah? Tadi kan saya sudah sebutkan, kader juga, kepada capresnya juga yang kita nggak tahu siapa ya, entah Mas Ganjar atau Mbak Puan, atau kemudian ke Pak Jokowi juga yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau untuk relasinya sendiri antara Megawati dan juga Jokowi untuk masalah pencapresan ini, Anda melihatnya masalah posisi kingmaker nih kedua-duanya nih kalau bisa dibaca dari kalangan awam begitu. Gimana Anda melihatnya? Ya, ketika berbicara mengenai hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi, saya pikir Pak Jokowi sudah dari awal ya dapatkan penekanan beliau adalah petugas partai dalam konteks PDI Perjuangan. Tapi kita tahu juga Pak Jokowi kan punya komunikasi dan pengaruh yang cukup besar bukan hanya di PDI Perjuangan, tapi juga dengan partai-partai lain, terutama yang partai barisan koalisi. Entah kita sebut itu P3, entah kita sebut Golkar, atau PAN, dulu bahkan komunikasinya baik dengan Nasdem misalnya. Dan kalau kita lihat di situ sebenarnya malah kita harus melihat Pak Jokowi dalam skala lebih luas. Kalau terkait dengan PDI Perjuangan, malah menurut saya beliau paling berhati-hati untuk tidak kemudian berani mengintervensi karena memang ini adalah prerogatifnya Ibu Ketua Umum. Sementara mungkin di sisi lain kalau kita mau berspekulasi Pak Jokowi berupaya menjadi kingmaker, kan tidak mungkin bahwa sedang ada upaya yang dilakukan di panggung belakang dengan partai-partai yang saya sebutkan tadi, mungkin ada P3, mungkin ada PAN, mungkin ada Golkar, untuk mendorong nama yang menurut beliau cocok untuk menjadi penerus legacy. Dan jadi, sorry saya potong Mas, soal nama Ganjar nih yang selanjutnya jadi sorotan, ini tidak disinggung-singgung saat hari ulang tahun ke-50 PDIP kemarin nih. Anda ngelihatnya gimana tuh? Kan tadi saya sudah sebutkan Mas, penegasannya adalah kemarin acara internal partai, bahkan tidak ada satu ketua umum partai lain pun yang diundang. Artinya bintangnya itu betul-betul memang ditujukan kepada sosok ketua umum. Tadi yang saya sebutkan, kalau kode-kode diungkapkan kemarin, apalagi ada deklarasi, akan ada 2 bintang di situ. Itu yang menyebabkan menurut saya siapapun yang akan diumumkan dan mungkin orang berspekulasi mengenai Ganjar, tapi mungkin tidak akan diumumkan. Baik. Mohon maaf, saya harus potong diskusi kita kali ini. Terima kasih untuk perspektifnya sementara waktu. Mas Yunarto Wijaya sudah bergabung bersama kami. Woi, tenang woi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore rekan-rekan semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Tentu sebagaimana yang sudah kami sampaikan, KPK akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi, suap dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua yang sebelumnya telah kami umumkan 2 orang sebagai tersangka, ya, RL dan LE. RL sudah dilakukan penahanan dan 1 tersangka kemarin sudah dilakukan penangkapan. Perkembangannya tentu segera akan disampaikan. Hadir sore hari ini pimpinan KPK, Pak Ketua, yang juga didampingi dari tim dokter dari RSPAD Gatot Subroto. Nanti akan disampaikan poin-poin perkembangan dari penanganan perkara tersebut oleh Pak Ketua. Dan setelahnya, seperti biasa kami beri kesempatan 3 orang penanya. Kami fokuskan, kami berharap teman-teman nanti fokus pertanyaan terkait dengan perkara ini, ya. 3 orang silahkan sebutkan nama dan dari mana medianya serta pertanyaannya. Saya kira itu ya teman-teman. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari perkara dimaksud. Kami silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Rumah Sakit Nasional Jenderal TNI Budi beserta tim kedokteran dari Rumah Sakit RSPAD, perwakilan dari ID, Dr. Joko, Dr. Pujo, segenap hadirin sekalian yang saya hormati, para wartawan, jurnalis, dan seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada, yang saya cintai, yang saya banggakan. Dan tentunya pada sore hari ini, perkenankan kami akan menyampaikan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji, dan gratifikasi terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Selengkapnya akan kami sampaikan sebagai berikut. Hari ini kami akan menyampaikan lengkap dan tentu dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Dalam perkara tersebut, KPK telah menyampaikan bahwa ada 2 orang tersangka, antara lain pertama adalah RL, swasta, Direktur PT TBP. Yang kedua adalah LE, Gubernur Papua periode 2013-2018 dan periode 2018-2023. Adapun kemarin tentu rekan-rekan mengikuti pemberitaan dan hari ini kami akan sampaikan selengkapnya sebagai berikut. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Timur, tim penyidik mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan tersangka LE yang sedang berada di salah satu rumah makan di kota Jayapura. Selanjutnya tim penyidik langsung bergerak melakukan penangkapan. Tindakan penangkapan ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses penyidikan. Di samping itu juga kita tahu bersama bahwa saudara LE tetap saja menunjukkan sikap tidak kooperatif. Setelah dilakukan penangkapan, tersangka E dibawa ke markas Brimob Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan. Dan yang bersangkutan selanjutnya kita bawa ke Jakarta. Dan rangka memastikan kesehatan tersangka LE, tim penyidik kemudian membawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto untuk dilakukan pemeriksaan medis langsung oleh tim dokter
dengan pendamping tim penyidik dan dokter dari KPK. Malam tadi kita datang jam 21.48 menit, tiba di rumah sakit RSPAD. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan fisik, tanda vital, laboratorium, dan jantung, dan juga EKG, yang kemudian pendapat dari dokter menyimpulkan bahwa tersangka LE diperlukan perawatan sementara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Mengenai waktunya, tim dokter yang bisa menentukan, namun pada prinsipnya setelah seluruh selesai, kami segera akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara LE. Tentu perawatan sementara diperlukan untuk tindakan pendalaman lebih lanjut, yang tentunya akan dikomunikasikan antara Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dengan tim Ikatan Dokter Indonesia dan juga dokter KPK. Kami pastikan bahwa perkara yang sedang kita tangani ini tetap kita lanjutkan dengan berpedoman kepada ketentuan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tidak juga boleh kita kesampingkan bahwa KPK tetap taat azas terhadap azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK. Kita bekerja untuk kepentingan umum, memastikan kepastian hukum dan keadilan, dilakukan secara transparan dan proporsionalitas, dan kita sampai kapanpun akan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Dalam rangka kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap saudara LE untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2003 di Rumah Tahanan Negara KPK Pomdam Jaya Guntur. Mempertimbangkan keadaan kondisi tersangka Lukas NMB, maka penyidik KPK melakukan tindakan hukum berupa pembantaran untuk sementara kepentingan perawatan sementara di Rumah Sakit RSPAD sejak hari ini sampai dengan kondisi yang membaik, khususnya dalam hal pertimbangan kesehatan tersangka Lukas NMB. Adapun konstruksi perkara perlu kami sampaikan kembali lebih lengkapnya sebagai berikut. Tersangka Lukas NMB di tahun 2013 pertama kali dilantik sebagai Gubernur Papua untuk periode 2013-2018 dan terpilih kembali pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Dengan kedudukannya sebagai Gubernur, tersangka Lukas NMB LE kemudian diduga ikut terlibat hingga berperan aktif dalam beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Pemprov Papua dengan memenangkan perusahaan tertentu, di antaranya perusahaan milik tersangka RL, yaitu PT TBP, untuk mengerjakan proyek-proyek multi-years. Agar dimenangkan, tersangka RL yang sudah kita lakukan penahanan sebelumnya, diduga melakukan komunikasi dan pertemuan hingga memberikan sejumlah uang sebelum proses pelelangan berlangsung. Adapun pihak-pihak yang ditemui tersangka RL, diantaranya tersangka LE, dan beberapa pejabat di pemerintahan Provinsi Papua. Melalui pertemuan tersebut, tersangka RL kemudian mendapatkan paket proyek pekerjaan di tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021, di antaranya sebagai berikut. Pertama, proyek multi-years peningkatan jalan Entrop Hamadi dengan nilai 14,8 miliar rupiah. Kedua, proyek multi-years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliar. Ketiga, proyek multi-years
penataan lingkungan, Venus menembak outdoors, Auri dengan nilai proyek 12,9 miliar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik menyimpulkan bahwa ada kesepakatan yang disanggupi di antara tersangka RL untuk diberikan yang kemudian diterima tersangka LE dan beberapa pejabat di Provinsi Papua. Di antaranya adanya pembagian presentasi proyek hingga mencapai 14% dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPH dan PPN. Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka LE diduga telah menerima uang dari LL sebesar 1 miliar rupiah. Tersangka LE juga diduga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini sampai saat ini berjumlah sekitar 10 miliar rupiah. Saat ini kami terus melakukan pendalaman terkait informasi dan data termasuk aliran uang yang diduga diterima LE dan juga dugaan perubahan bentuk ke dalam ataupun beberapa aset yang bernilai ekonomis. Hingga sekarang tim penyidik telah melakukan pemeriksaan lebih kurang 76 orang. Kami pun telah melakukan penggeledahan lebih kurang 6 tempat daerah yang kami lakukan di tempat yang tersebar di Papua, di Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, Batam. Dan KPK juga telah melakukan penyitaan aset antara lain berupa emas batangan, perhiasan emas dan kendaraan mewah dengan nilai sekitar 4,5 miliar rupiah. Di samping itu, KPK telah memblokir rekening dengan nilai 76,2 miliar. Berdasarkan alat bukti, maka patut disangkakan tersangka telah disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami sungguh prihatin kondisi masih saja sering terjadi korupsi khusus dilakukan oleh kepala daerah. KPK tidak akan pernah berhenti untuk melakukan upaya-upaya membersihkan Indonesia dari praktek korupsi. Pada kesempatan ini pun kami segenap insan KPK dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama. Gubernur Papua Lukas NMB resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Anda telah melihat Lukas NMB yang mengenakan kursi roda atau duduk di kursi roda telah mengenakan rompi tahanan KPK. Dan untuk saat ini dibantarkan sementara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto hingga sembuh. Tetap bersama kami di Kompas TV. Kemanisan mantap. Aku pilih Morinaga karena triple B Vidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung